Warga Palestina mengungkap momen saat Israel menjatuhkan bom fosfor yang membakar Gaza dan jalur utara. Saat ledakan pada Sabtu 28 Oktober tersebut, warga merasa seperti menjalani malam Holocaust yang sesungguhnya. Demikian disampaikan Abdul Hakim Khaled sebagaimana melansir Anadolu Agency pada Minggu 29 Oktober. Abdul menyebut malam berubah menjadi oranye karena pemboman Israel yang intens di jalur Gaza. Kata Abdul, malam itu seketika berubah menjadi krematorium. Ia juga melihat fosfor terbakar di mana-mana termasuk di bangunan rumah. Diwarnai dengan suara ledakan bom seolah Gaza diguncang gempa bumi. Hal serupa juga disampaikan oleh Hin Al-Mashri yang terkejut dengan apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa Gaza mengalami pembantaian yang nyata. Militer Israel telah mengubah malam menjadi mengerikan. Menurutnya sudah tidak ada lagi tempat yang aman untuk sipil di jalur Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut serangan intensif pada Sabtu 28 Oktober sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu mengatakan bahwa IDF telah mengirim pasukan darat di Gaza serta memperluas serangan daratnya. Dalam pidatonya pada Sabtu, Netanyahu juga memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Tahap perang kedua ini, kata Netanyahu, memiliki tujuan untuk menghancurkan sayap bersenjata dan pemerintahan kelompok tersebut. Perang ini, kata Netanyahu, juga bertujuan mengembalikan para sandera yang ditahan oleh militan Hamas. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Dia menggambarkan perang tersebut sebagai perang antara terang melawan kegelapan. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul ketika Gaza mengalami pemadaman internet dan listrik total semalaman imbas pemboman intensif Israel. Media Palestina pada Minggu 29 Oktober melaporkan bahwa komunikasi telepon dan internet secara bertahap dipulihkan di wilayah tersebut. Israel menuding Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Klaim ini disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam konferensi persnya pada Minggu 29 Oktober. Menurut Netanyahu, peran Iran terhadap Hamas sangatlah penting, seperti mendanai, mengorganisir, hingga memimpin kegiatan Hamas. Namun ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Akan tetapi, Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di jalur Gaza. Ia juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Netanyahu menganggap tanpa maka kelompok militan seperti Hamas di jalur Gaza dan Hizbullah di Lebanon tidak akan ada. Sebelumnya Netanyahu menyebut bahwa perang yang akan terjadi akan panjang dan sulit. Hal itu disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Ia juga menggambarkan perang yang terjadi setelah serangan Hamas 7 Oktober sebagai perang kedua. Netanyahu memastikan IDF akan berjuang dan tidak akan mundur. Militer Israel mengklaim telah menewaskan Komandan Angkatan Udara Hamas pada Sabtu 28 Oktober kemarin. Komandan Hamas yang tewas dalam serangan udara Israel bernama Issam Abu Rahaba. Intelijen IDF dan ISA mengonfirmasi bahwa Abu Rahaba tewas akibat serangan jet tempur IDF. IDF meyakini Rahaba ikut serta dalam perencanaan serangan mendadak di wilayah Israel pada 7 Oktober lalu. Rahaba memimpin pasukan Hamas yang menyusup ke Israel dengan para layang. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak di pos-pos IDF. IDF sendiri merilis video serangan semalam melalui saluran Telegram resminya. Dalam video singkat itu terlihat bagaimana IDF menargetkan sasaran lalu menyerang menggunakan UAV. Sebelumnya diberitakan pasukan dan tank Israel memasuki jalur Gaza pada Jumat malam setelah penembakan intensif. Layanan seluler dan internet di Gaza terputus akibat serangan tersebut. Meski militer telah memasuki Gaza, namun Mayor Jenderal Israel Nir Dinar menolak anggapan bahwa langkah itu sebagai awal dari invasi darat skala penuh.
Mantan perwira tinggi IDF menanti operasi darat di Gaza dan menantang tentara negara Zionis tersebut berperang ala Vietcong. Demikian disampaikan Amir Afifi yang pernah bertugas menangani terowongan Hamas. Serangan Israel yang membumi hanguskan kota Gaza disebut hanya berpengaruh kecil terhadap pasukan Hamas. Sumber-sumber keamanan Israel mengatakan pemboman Israel hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada infrastruktur terowongan. Pasalnya Hamas memiliki banyak terowongan yang membentang di bawah garis pantai seluas 360 km persegi dan wilayah perbatasannya. Sehingga Komando Angkatan Laut Hamas mampu melancarkan serangan lintas laut yang menargetkan masyarakat pesisir dekat Gaza. Jaringan terowongan tersebut memiliki panjang ratusan kilometer dan kedalaman hingga 80 meter. Terowongan Hamas digambarkan oleh Sandra yang dibebaskan sebagai jaring laba-laba, sementara para ahli menggambarkan jaringan terowongan Hamas sebagai 10 kali Vietnam Cong. Menurut sumber-sumber dari Barat dan Timur Tengah, terowongan Hamas meliputi untuk serangan, penyelundupan, penyimpanan, dan operasional. Tentu saja semuanya terhubung dengan lebih dari 1.000 posisi peluncuran roket. Pemimpin Hamas di Gaza siap untuk melakukan pertukaran tahanan segera mungkin dengan pasukan Israel, mencakup pembebasan semua tahanan yang dipenjara di Israel dengan imbalan tahanan di Gaza. Pernyataan ini disampaikan oleh pimpinan Hamas di Gaza, yakni Yahya al-Sinwar pada Sabtu 28 Oktober. Pernyataan Sinwar ini muncul setelah juru bicara militer Brigade Al-Qassam Hamas, Abu Ubaidah mengungkapkan bahwa militer Israel menunda negosiasi pembebasan tawanan Palestina. Ia juga mencatat bahwa lebih dari 50 sandera di Gaza tewas akibat serangan Israel sejauh ini. Abu Ubaidah mengatakan bahwa Hamas bersedia menyerahkan semua tawanan yang mereka pegang, namun dengan imbalan pembebasan segera semua warga Palestina yang berada di penjara-penjara Israel. Hamas siap melaksanakan perjanjian tersebut dalam waktu sekaligus atau beberapa tahap. Sebelumnya Israel menyebut telah menangkap sejumlah besar warga Palestina sejak dimulainya pengeboman di jalur Gaza. Sebelum 7 Oktober ada sekitar 5.200 warga Palestina di penjara Israel. Kini pejabat Palestina melaporkan bahwa jumlah tahanan telah melampaui 10.000 orang. Selama 3 minggu pertempuran Israel menangkap sekitar 4.000 buruh Gaza yang bekerja di Israel dan menahan mereka di pangkalan militer. Selain itu 1.070 warga Palestina lainnya ditangkap dalam penggerebekan semalam di tepi barat dan Al-Quds yang diduduki. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel. Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya.
Karhim mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk keras serangan brutal militer Israel di Gaza, Palestina. Erdogan akan mendeklarasikan Israel ke dunia sebagai penjahat perang. Demikian disampaikan Erdogan saat berbicara dalam pertemuan besar Palestina di Istanbul pada Sabtu 28 Oktober. Erdogan mengatakan Turki tengah menyiapkan deklarasi Israel kepada dunia sebagai penjahat perang. Dia menekankan bahwa dunia barat memobilisasi politikus dan media untuk melegitimasi pembantaian orang-orang tidak bersalah di Gaza. Bahkan ia juga menyebut Israel sebagai penjajah. Lebih lanjut, Erdogan menyentil pihak yang menitikkan air mata buaya untuk warga sipil yang tewas dalam perang Ukraina dan Rusia. Namun mereka diam saat menyaksikan kematian ribuan anak yang tidak berdosa di Gaza. Ia menganggap negara-negara barat sebagai kompor dan penyebab utama pembantaian di Gaza. Menurutnya, semua orang tahu bahwa Israel adalah poin di kawasan yang akan dikorbankan ketika saatnya tiba. Erdogan memberi penghormatan kepada rakyat Gaza yang tekad tidak meninggalkan rumah dan kota mereka ketika Israel melancarkan serangan udara besar-besaran. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Pakistan bereaksi keras terhadap aksi brutal militer Amerika Serikat di jalur Gaza, Palestina. Diketahui Pakistan merupakan satu-satunya negara Islam di dunia yang memiliki senjata nuklir. Melansir Newsweek Minggu 29 Oktober, Duta Besar Pakistan untuk PBB Munir Akram mengatakan bahwa gencatan senjata diperlukan. Ia pun memperingatkan potensi ketidakstabilan regional jika konflik Israel dan Hamas yang sudah membumi hanguskan Gaza itu semakin parah. Menurutnya, suatu kewajiban bagi semua negara anggota PBB untuk mencegah eskalasi konflik. Ia menyerukan untuk menghentikan pertempuran serta menghindari penderitaan sipil di jalur Gaza. Meski Pakistan salah satu negara terpadat di dunia dan berada ribuan mil jauhnya dari garis depan jalur Gaza, Akram mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara Pakistan dan Palestina. Ia menganggap keterkaitan ini menjadi lebih nyata dengan menarik persamaan antara konflik Israel-Palestina dan perselisihan India-Pakistan. Diketahui sejak Jumat 27 Oktober lalu,
pasukan IDF mulai memasuki jalur Gaza untuk melancarkan serangan besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan ini menandakan perang tahap kedua melawan militan Hamas di jalur Gaza. Ia pun menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di jalur Gaza. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendeklarasikan perang yang terjadi saat ini sudah memasuki tahap kedua. Hal ini ditandai dengan pasukan Israel bersama dengan kendaraan lapis baja memasuki Gaza dan melakukan perluasan operasi darat. Hal itu disampaikan oleh Netanyahu dalam konferensi pers di Tel Aviv. Meski begitu, saudara, Israel tidak menganggap enteng Hamas dan mengakui penyerangan tersebut akan menjadi penyerangan yang panjang dan keras. Bahkan Netanyahu menggambarkan sebagai perang kemerdekaan kedua sejak 1948. Perang tahap 2 yang baru saja dideklarasikan tersebut bertujuan untuk menghancurkan kemampuan pemerintahan dan militer Hamas. Selain itu juga memulangkan para sandera. Ratusan tank dan kendaraan tempur Israel tersebut telah memasuki Gaza pasca serangan jet membabi buta dilakukan. Diketahui saudara, Israel telah melangsungkan serangan bom intensif ke jalur Gaza yang diperkirakan untuk membuka jalan bagi pasukannya masuk ke wilayah tersebut. אזרחי ישראל, אתמול בערב נכנסו כוחות קרקעיים נוספים שלנו בשערי עזה, בפתחו של מעוז הרשע. זהו השלב השני של המלחמה, שמטרותיה ברורות. השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס, והחזרת החטופים הביתה. קיבלנו את ההחלטה על הרחבת הפעילות הקרקעית פה אחד, גם בקבינט המלחמה, וגם בקבינט המדיני-ביטחוני. עשינו זאת באופן שקול ומושכל, מתוך מחויבות להבטחת גורל המדינה ולהבטחת שלום חיילינו. המפקדים והלוחמים שנלחמים עכשיו בשטח האויב יודעים שהעם והנהגת העם עומדים מאחוריהם. בימים האחרונים נפגשתי עם לוחמינו בבסיסים, בשטחי הכינוס, בצפון, בדרום. יש לנו צבא נהדר, חיילים מופלאים וגיבורים, יהודים ולא יהודים, חילונים ודתיים, שמאל וימין. כולם מאוחדים, כולם חדורים ברוח לחימה שאני לא ראיתי כמותה. הם נכונים להילחם בעוז ובעוצמה נגד אויב שאין אכזר ונפשע ממנו. הם כמהים להשיב לרוצחים כגמולם על מעשי הזוועה שביצעו בילדינו, בנשותינו, באחינו, בהורינו, בחברינו. הם מחויבים להכחיד את הרשע הזה מן העולם למען קיומנו, ואני מוסיף, לטובת האנושות כולה. כל העם וכל הנהגת העם מחבקים אותם, מאמינים בהם. זכור את אשר עשה לך עמלק, נצטווינו. אנו זוכרים ואנו נלחמים. לוחמינו וחיילינו האמיצים שנמצאים עכשיו בעזה, סביב עזה ובשאר הזירות בכל חלקי הארץ. Israel telah mengumumkan memulai serangan darat ke jalur Gaza, Palestina pada Sabtu 28 Oktober 2023. Mengetahui hal itu, Jerman langsung gerak cepat mengerahkan lebih dari 1.000 tentara anggota pasukan khusus dari berbagai kesatuan. Pengerahan pasukan khusus itu bertujuan untuk mengevakuasi warga Jerman dari Timur Tengah yang dilanda perang. Mayoritas pasukan Jerman yang akan dikerahkan ke Timur Tengah itu saat ini bersiaga di Siprus dan siap dikerahkan dalam waktu singkat. Militer Jerman saat ini juga telah mendirikan markas operasional di Pulau Mediterania. Adapun sekelompok pasukan khusus elit Jerman tersebut kini juga telah dikerahkan ke Yordania. Pasukan khusus itu terdiri dari Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat Jerman atau KSK, Pasukan Khusus Angkatan Laut atau KSM, dan juga unit Pasukan Khusus Polisi Federal Jerman.
Diketahui pengerahan ribuan pasukan Jerman itu tak hanya untuk mengevakuasi warga negara mereka, namun pasukan tersebut juga disiagakan soal adanya gelagat meluasnya perang di kawasan tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa mengalahkan Hamas adalah ujian eksistensial bagi Israel. Di tengah rencana serangan darat ke Gaza, ia juga memastikan perang militernya di Gaza akan lama dan sulit. Sebelumnya Netanyahu menuduh bahwa 90% anggaran militer kelompok perlawanan Palestina tersebut berasal dari Iran. Hal itu diungkapkan Netanyahu dalam konferensi pers bersama keluarga orang-orang yang disandra Hamas dalam serangan 7 Oktober lalu. Menurutnya pertempuran di jalur Gaza akan berlangsung lama dan sulit, sebab pasukan darat Israel beroperasi di wilayah Palestina selama lebih dari 24 jam. Netanyahu sendiri sebelumnya mengumumkan bahwa perang telah memasuki tahap kedua. Meski demikian, upaya untuk membebaskan lebih dari 200 sandera akan terus berlanjut, bahkan selama serangan darat terhadap Hamas di Gaza diluncurkan. Ia mengatakan gagasan kesepakatan pertukaran sandera dengan tahanan Palestina telah dibahas dengan Kabinet Perang Israel. Namun sayangnya ia tidak mau memberikan informasi lebih lanjut soal kesepakatan tersebut. Menurutnya rincian apapun dari kesepakatan itu akan menjadi kontraproduktif. Puluhan roket dari Gaza ditembakkan ke Israel dan membuat kota Ashkelon berubah menjadi kota hantu. Alarm menderu dan kerusakan terjadi di mana-mana. Selain itu, kota tersebut tampak sudah ditinggalkan dan tampak tidak ada orang dimanapun. Kota pelabuhan kuno tersebut menjadi sasaran sebanyak 25% roket yang ditembakkan oleh kelompok Palestina. Namun warga mengatakan bahwa pemerintah sangat lambat dalam memberikan bantuan. Diketahui para lansia dan keluarga yang memiliki anak kecil tidak dapat mencari tempat perlindungan dalam waktu 10 detik setelah alarm peringatan roket menyerang. Kini para pemilik bisnis penting yang masih tersisa di kota tersebut, mereka menggambarkan Ashkelon sebagai kota hantu. Kerusakan harta benda terlihat di mana-mana, rumah dan mobil hancur, apalagi jenazah korban jiwa. Ashkelon sendiri tidak dihitung sebagai salah satu komunitas yang terkena dampak pertempuran dan berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Mirisnya para korban juga tidak kunjung dievakuasi sehingga menimbulkan kemarahan dan frustasi dari warga dan wali kota Tomer Glam. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Negara Barat mulai mengakui kualitas serangan Hizbullah dalam perangnya dengan Israel. Pengakuan itu lantaran Hizbullah telah berulang kali menghancurkan pangkalan militer Israel di perbatasan Lebanon. Hizbullah kembali menyerang pangkalan militer Israel pada Sabtu 28 Oktober. Tak tanggung-tanggung, 2 pos militer Israel langsung hancur dalam sekali serangan. Kali ini Hizbullah menghancurkan pangkalan militer Israel yang ada di Barkat Risa dan Al-Jardah. Adapun serangan itu terjadi sekira pukul 14.30 waktu setempat. Sesuai serangan tersebut, para pengamat militer Barat mengakui kualitas dan kuantitas serangan Hizbullah di Lebanon. Mereka mengakui serangan Hizbullah
cukup kuat untuk mengguncang perimbangan kekuatan regional. Pasalnya, serangan kali ini bukan menjadi yang pertama kalinya. Dilaporkan Hizbullah kerap menargetkan pos militer Israel di perbatasan Lebanon. Bahkan Hizbullah menggunakan berbagai senjata seperti rudal, mortir, dan artileri dalam serangan tersebut. Lantas pengamat militer barat pun memprediksi tentara Israel seolah ketakutan dalam pertempuran melawan Hizbullah di Lebanon. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya. Karhi mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel. Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Tentara Israel disebut melancarkan serangan darat ke Gaza mulai Jumat 20 Oktober malam. Namun Hamas mengatakan bahwa tentara Zionis gagal dalam melancarkan serangan tersebut. Sebaliknya, kegagalan itu berujung pada banyaknya tentara Israel yang tewas hingga dievakuasi menggunakan helikopter. Hal tersebut disampaikan oleh Hamas pada Sabtu 28 Oktober 2023. Hamas mengatakan pasukannya berhasil menggagalkan operasi darat yang dilancarkan pasukan Zionis ke wilayah Gaza. Sebaliknya, Hamas mengatakan bahwa pasukan Israel terjebak dalam penyergapan pasukan perlawanan dari militan Palestina. Tak hanya itu, namun Hamas menggagalkan serangan darat Israel menggunakan rudal Kornet dan bom Yasin. Adapun sejumlah serangan itu berhasil menghantam musuh. Bahkan Hamas mengklaim serangan rudal Kornet dan bom Yasin mampu menewaskan sejumlah tentara Israel. Akibat serangan mengejutkan Hamas, dilaporkan banyak tentara Israel yang terluka di lokasi pertempuran. Alhasil, pasukan pertahanan Israel disebut melakukan evakuasi terhadap sejumlah tentaranya menggunakan helikopter. Hamas melakukan serangan sambutan untuk tentara Israel pada Jumat 28 Oktober malam. Kondisi itu terjadi saat tentara Zionis hendak menyerang darat jalur Gaza. Namun serangan tersebut langsung ditangkis oleh militan Palestina.
Adapun serangan balik dari Hamas merupakan sebuah jebakan untuk tentara Israel. Hamas melaporkan tentara Israel berupaya memasuki jalur Gaza dan melancarkan operasi darat pada Jumat malam. Namun serangan itu disambut tembakan mengejutkan dari pasukan perlawanan Palestina. Sementara sekelompok pasukan infanter Israel dilaporkan disergap oleh Hamas. Kondisi itu terjadi seusai adu tembak 3 jam antara Hamas dan tentara Israel. Seusai perlawanan sengit itu, Hamas mengklaim bahwa tentara Zionis terpaksa mundur dari daerah bernama Rafah. Hamas mengatakan bahwa pasukan perlawanan menargetkan kendaraan lapis baja dari tentara Zionis. Di satu sisi, militan Palestina mengatakan bahwa operasi militer Israel tidak berhasil. Hal tersebut disampaikan oleh anggota senior Biro Politik Hamas yakni Moussa Abu Marzouk. Pihaknya mengumumkan bahwa serangan tersebut bukanlah operasi darat secara resmi. Warga Palestina mengungkap momen saat Israel menjatuhkan bom fosfor yang membakar Gaza dan jalur utara. Saat ledakan pada Sabtu 28 Oktober tersebut, warga merasa seperti menjalani malam Holocaust yang sesungguhnya. Demikian disampaikan Abdul Hakim Khaled sebagaimana melansir Anadolu Agency pada Minggu 29 Oktober. Abdul menyebut malam berubah menjadi oranye karena pemboman Israel yang intens di jalur Gaza. Kata Abdul, malam itu seketika berubah menjadi krematorium. Ia juga melihat fosfor terbakar di mana-mana termasuk di bangunan rumah. Diwarnai dengan suara ledakan bom seolah Gaza diguncang gempa bumi. Hal serupa juga disampaikan oleh Hin Al-Mashri yang terkejut dengan apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa Gaza mengalami pembantaian yang nyata. Militer Israel telah mengubah malam menjadi mengerikan. Menurutnya sudah tidak ada lagi tempat yang aman untuk sipil di jalur Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut serangan intensif pada Sabtu 28 Oktober sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu mengatakan bahwa IDF telah mengirim pasukan darat di Gaza serta memperluas serangan daratnya. Dalam pidatonya pada Sabtu, Netanyahu juga memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Tahap perang kedua ini, kata Netanyahu, memiliki tujuan untuk menghancurkan sayap bersenjata dan pemerintahan kelompok tersebut. Perang ini, kata Netanyahu, juga bertujuan mengembalikan para sandera yang ditahan oleh militan Hamas. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Dia menggambarkan perang tersebut sebagai perang antara terang melawan kegelapan. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul ketika Gaza mengalami pemadaman internet dan listrik total semalaman imbas pemboman intensif Israel. Media Palestina pada Minggu 29 Oktober melaporkan bahwa komunikasi telepon dan internet secara bertahap dipulihkan di wilayah tersebut. Israel menuding Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Klaim ini disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam konferensi persnya pada Minggu 29 Oktober. Menurut Netanyahu, peran Iran terhadap Hamas sangatlah penting, seperti mendanai, mengorganisir, hingga memimpin kegiatan Hamas. Namun ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Akan tetapi, Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di jalur Gaza. Ia juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Netanyahu menganggap tanpa maka kelompok militan seperti Hamas di jalur Gaza dan Hizbullah di Lebanon tidak akan ada. Sebelumnya Netanyahu menyebut bahwa perang yang akan terjadi akan panjang dan sulit. Hal itu disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Ia juga menggambarkan perang yang terjadi setelah serangan Hamas 7 Oktober sebagai perang kedua. Netanyahu memastikan IDF akan berjuang dan tidak akan mundur.
Militer Israel mengklaim telah menewaskan Komandan Angkatan Udara Hamas pada Sabtu 28 Oktober kemarin. Komandan Hamas yang tewas dalam serangan udara Israel bernama Issam Abu Rahaba. Intelijen IDF dan ISA mengonfirmasi bahwa Abu Rahaba tewas akibat serangan jet tempur IDF. IDF meyakini Rahaba ikut serta dalam perencanaan serangan mendadak di wilayah Israel pada 7 Oktober lalu. Rahaba memimpin pasukan Hamas yang menyusup ke Israel dengan para layang. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak di pos-pos IDF. IDF sendiri merilis video serangan semalam melalui saluran Telegram resminya. Dalam video singkat itu terlihat bagaimana IDF menargetkan sasaran lalu menyerang menggunakan UAV. Sebelumnya diberitakan pasukan dan tank Israel memasuki jalur Gaza pada Jumat malam setelah penembakan intensif. Layanan seluler dan internet di Gaza terputus akibat serangan tersebut. Meski militer telah memasuki Gaza, namun Mayor Jenderal Israel Nir Dinar menolak anggapan bahwa langkah itu sebagai awal dari invasi darat skala penuh. Mantan perwira tinggi IDF menanti operasi darat di Gaza dan menantang tentara negara Zionis tersebut berperang ala Vietcong. Demikian disampaikan Amir Afifi yang pernah bertugas menangani terowongan Hamas. Serangan Israel yang membumi hanguskan kota Gaza disebut hanya berpengaruh kecil terhadap pasukan Hamas. Sumber-sumber keamanan Israel mengatakan pemboman Israel hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada infrastruktur terowongan. Pasalnya Hamas memiliki banyak terowongan yang membentang di bawah garis pantai seluas 360 km persegi dan wilayah perbatasannya. Sehingga Komando Angkatan Laut Hamas mampu melancarkan serangan lintas laut yang menargetkan masyarakat pesisir dekat Gaza. Jaringan terowongan tersebut memiliki panjang ratusan kilometer dan kedalaman hingga 80 meter. Terowongan Hamas digambarkan oleh Sandra yang dibebaskan sebagai jaring laba-laba, sementara para ahli menggambarkan jaringan terowongan Hamas sebagai 10 kali Vietnam Kong. Menurut sumber-sumber dari Barat dan Timur Tengah, terowongan Hamas meliputi untuk serangan, penyelundupan, penyimpanan, dan operasional. Tentu saja semuanya terhubung dengan lebih dari 1.000 posisi peluncuran roket. Pemimpin Hamas di Gaza siap untuk melakukan pertukaran tahanan segera mungkin dengan pasukan Israel, mencakup pembebasan semua tahanan yang dipenjara di Israel dengan imbalan tahanan di Gaza. Pernyataan ini disampaikan oleh pimpinan Hamas di Gaza, yakni Yahya al-Sinwar pada Sabtu 28 Oktober. Pernyataan Sinwar ini muncul setelah juru bicara militer Brigade Al-Qassam Hamas, Abu Ubaidah mengungkapkan bahwa militer Israel menunda negosiasi pembebasan tawanan Palestina. Ia juga mencatat bahwa lebih dari 50 sandera di Gaza tewas akibat serangan Israel sejauh ini. Abu Ubaidah mengatakan bahwa Hamas bersedia menyerahkan semua tawanan yang mereka pegang, namun dengan imbalan pembebasan segera semua warga Palestina yang berada di penjara-penjara Israel. Hamas siap melaksanakan perjanjian tersebut dalam waktu sekaligus atau beberapa tahap. Sebelumnya Israel menyebut telah menangkap sejumlah besar warga Palestina sejak dimulainya pengeboman di jalur Gaza. Sebelum 7 Oktober ada sekitar 5.200 warga Palestina di penjara Israel. Kini pejabat Palestina melaporkan bahwa jumlah tahanan telah melampaui 10.000 orang. Selama 3 minggu pertempuran Israel menangkap sekitar 4.000 buruh Gaza yang bekerja di Israel dan menahan mereka di pangkalan militer. Selain itu 1.070 warga Palestina lainnya ditangkap dalam penggerebekan semalam di tepi barat dan Al-Quds yang diduduki. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel.
Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya. Karhi mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk keras serangan brutal militer Israel di Gaza, Palestina. Erdogan akan mendeklarasikan Israel ke dunia sebagai penjahat perang. Demikian disampaikan Erdogan saat berbicara dalam pertemuan besar Palestina di Istanbul pada Sabtu 28 Oktober. Erdogan mengatakan Turki tengah menyiapkan deklarasi Israel kepada dunia sebagai penjahat perang. Dia menekankan bahwa dunia barat memobilisasi politikus dan media untuk melegitimasi pembantaian orang-orang tidak bersalah di Gaza. Bahkan ia juga menyebut Israel sebagai penjajah. Lebih lanjut, Erdogan menyentil pihak yang menitikkan air mata buaya untuk warga sipil yang tewas dalam perang Ukraina dan Rusia. Namun mereka diam saat menyaksikan kematian ribuan anak yang tidak berdosa di Gaza. Ia menganggap negara-negara barat sebagai kompor dan penyebab utama pembantaian di Gaza. Menurutnya, semua orang tahu bahwa Israel adalah poin di kawasan yang akan dikorbankan ketika saatnya tiba. Erdogan memberi penghormatan kepada rakyat Gaza yang tekad tidak meninggalkan rumah dan kota mereka ketika Israel melancarkan serangan udara besar-besaran. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi.
Pakistan bereaksi keras terhadap aksi brutal militer Amerika Serikat di jalur Gaza, Palestina. Diketahui Pakistan merupakan satu-satunya negara Islam di dunia yang memiliki senjata nuklir. Melansir Newsweek Minggu 29 Oktober, Duta Besar Pakistan untuk PBB, Munir Akram, mengatakan bahwa gencatan senjata diperlukan. Ia pun memperingatkan potensi ketidakstabilan regional jika konflik Israel dan Hamas yang sudah membumi hanguskan Gaza itu semakin parah. Menurutnya, suatu kewajiban bagi semua negara anggota PBB untuk mencegah eskalasi konflik. Ia menyerukan untuk menghentikan pertempuran serta menghindari penderitaan sipil di jalur Gaza. Meski Pakistan salah satu negara terpadat di dunia dan berada ribuan mil jauhnya dari garis depan jalur Gaza, Akram mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara Pakistan dan Palestina. Ia menganggap keterkaitan ini menjadi lebih nyata dengan menarik persamaan antara konflik Israel-Palestina dan perselisihan India-Pakistan. Diketahui sejak Jumat 27 Oktober lalu, pasukan IDF mulai memasuki jalur Gaza untuk melancarkan serangan besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan ini menandakan perang tahap kedua melawan militan Hamas di jalur Gaza. Ia pun menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di jalur Gaza. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendeklarasikan perang yang terjadi saat ini sudah memasuki tahap kedua. Hal ini ditandai dengan pasukan Israel bersama dengan kendaraan lapis baja memasuki Gaza dan melakukan perluasan operasi darat. Hal itu disampaikan oleh Netanyahu dalam konferensi pers di Tel Aviv. Meski begitu, saudara, Israel tidak menganggap enteng Hamas dan mengakui penyerangan tersebut akan menjadi penyerangan yang panjang dan keras. Bahkan Netanyahu menggambarkan sebagai perang kemerdekaan kedua sejak 1948. Perang tahap 2 yang baru saja dideklarasikan tersebut bertujuan untuk menghancurkan kemampuan pemerintahan dan militer Hamas. Selain itu juga memulangkan para sandera. Ratusan tank dan kendaraan tempur Israel tersebut telah memasuki Gaza pasca serangan jet membabi buta dilakukan. Diketahui saudara, Israel telah melangsungkan serangan bom intensif ke jalur Gaza yang diperkirakan untuk membuka jalan bagi pasukannya masuk ke wilayah tersebut. אזרחי ישראל, אתמול בערב נכנסו כוחות קרקעיים נוספים שלנו בשערי עזה, בפתחו של מעוז הרשע. זהו השלב השני של המלחמה, שמטרותיה ברורות. השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס, והחזרת החטופים הביתה. קיבלנו את ההחלטה על הרחבת הפעילות הקרקעית פה אחד, גם בקבינט המלחמה, וגם בקבינט המדיני-ביטחוני. עשינו זאת באופן שקול ומושכל, מתוך מחויבות להבטחת גורל המדינה ולהבטחת שלום חיילינו. המפקדים והלוחמים שנלחמים עכשיו בשטח האויב יודעים שהעם והנהגת העם עומדים מאחוריהם. בימים האחרונים נפגשתי עם לוחמינו בבסיסים, בשטחי הכינוס, בצפון, בדרום. יש לנו צבא נהדר, חיילים מופלאים וגיבורים, יהודים ולא יהודים, חילונים ודתיים, שמאל וימין. כולם מאוחדים, כולם חדורים ברוח לחימה שאני לא ראיתי כמותה. הם נכונים להילחם בעוז ובעוצמה נגד אויב שאין אכזר ונפשע ממנו. הם כמהים להשיב לרוצחים כגמולם על מעשי הזוועה שביצעו בילדינו, בנשותינו, באחינו, בהורינו, בחברינו. הם מחויבים להכחיד את הרשע הזה מן העולם למען קיומנו, ואני מוסיף, לטובת האנושות כולה. כל העם וכל הנהגת העם מחבקים אותם, מאמינים בהם. זכור את אשר עשה לך עמלק, נצטווינו. אנו זוכרים ואנו נלחמים. לוחמינו וחיילינו האמיצים שנמצאים עכשיו בעזה,
סביב עזה ובשאר הזירות בכל חלקי הארץ, Israel telah mengumumkan memulai serangan darat ke jalur Gaza, Palestina pada Sabtu 28 Oktober 2023. Mengetahui hal itu, Jerman langsung gerak cepat mengerahkan lebih dari 1.000 tentara anggota pasukan khusus dari berbagai kesatuan. Pengerahan pasukan khusus itu bertujuan untuk mengevakuasi warga Jerman dari Timur Tengah yang dilanda perang. Mayoritas pasukan Jerman yang akan dikerahkan ke Timur Tengah itu saat ini bersiaga di Siprus dan siap dikerahkan dalam waktu singkat. Militer Jerman saat ini juga telah mendirikan markas operasional di Pulau Mediterania. Adapun sekelompok pasukan khusus elit Jerman tersebut kini juga telah dikerahkan ke Yordania. Pasukan khusus itu terdiri dari Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat Jerman atau KSK, Pasukan Khusus Angkatan Laut atau KSM, dan juga unit Pasukan Khusus Polisi Federal Jerman. Diketahui pengerahan ribuan pasukan Jerman itu tak hanya untuk mengevakuasi warga negara mereka, namun pasukan tersebut juga disiagakan soal adanya gelagat meluasnya perang di kawasan tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa mengalahkan Hamas adalah ujian eksistensial bagi Israel. Di tengah rencana serangan darat ke Gaza, ia juga memastikan perang militernya di Gaza akan lama dan sulit. Sebelumnya, Netanyahu menuduh bahwa 90% anggaran militer kelompok perlawanan Palestina tersebut berasal dari Iran. Hal itu diungkapkan Netanyahu dalam konferensi pers bersama keluarga orang-orang yang disandra Hamas dalam serangan 7 Oktober lalu. Menurutnya, pertempuran di jalur Gaza akan berlangsung lama dan sulit, sebab pasukan darat Israel beroperasi di wilayah Palestina selama lebih dari 24 jam. Netanyahu sendiri sebelumnya mengumumkan bahwa perang telah memasuki tahap kedua. Meski demikian, upaya untuk membebaskan lebih dari 200 sandera akan terus berlanjut, bahkan selama serangan darat terhadap Hamas di Gaza diluncurkan. Ia mengatakan gagasan kesepakatan pertukaran sandera dengan tahanan Palestina telah dibahas dengan Kabinet Perang Israel. Namun sayangnya ia tidak mau memberikan informasi lebih lanjut soal kesepakatan tersebut. Menurutnya, rincian apapun dari kesepakatan itu akan menjadi kontraproduktif. Puluhan roket dari Gaza ditembakkan ke Israel dan membuat kota Ashkelon berubah menjadi kota hantu. Alarm menderu dan kerusakan terjadi di mana-mana. Selain itu, kota tersebut tampak sudah ditinggalkan dan tampak tidak ada orang dimanapun. Kota pelabuhan kuno tersebut menjadi sasaran sebanyak 25% roket yang ditembakkan oleh kelompok Palestina. Namun warga mengatakan bahwa pemerintah sangat lambat dalam memberikan bantuan. Diketahui para lansia dan keluarga yang memiliki anak kecil tidak dapat mencari tempat perlindungan dalam waktu 10 detik setelah alarm peringatan roket menyerang. Kini para pemilik bisnis penting yang masih tersisa di kota tersebut, mereka menggambarkan Ashkelon sebagai kota hantu. Kerusakan harta benda terlihat di mana-mana, rumah dan mobil hancur, apalagi jenazah korban jiwa. Ashkelon sendiri tidak dihitung sebagai salah satu komunitas yang terkena dampak pertempuran dan berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Mirisnya, para korban juga tidak kunjung dievakuasi, sehingga menimbulkan kemarahan dan frustasi dari warga dan wali kota Tomer Glen. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah
Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Negara Barat mulai mengakui kualitas serangan Hizbullah dalam perangnya dengan Israel. Pengakuan itu lantaran Hizbullah telah berulang kali menghancurkan pangkalan militer Israel di perbatasan Lebanon. Hizbullah kembali menyerang pangkalan militer Israel pada Sabtu 28 Oktober. Tak tanggung-tanggung, 2 pos militer Israel langsung hancur dalam sekali serangan. Kali ini Hizbullah menghancurkan pangkalan militer Israel yang ada di Barkat Risa dan Al-Jardah. Adapun serangan itu terjadi sekira pukul 14.30 waktu setempat. Sesuai serangan tersebut, para pengamat militer Barat mengakui kualitas dan kuantitas serangan Hizbullah di Lebanon. Mereka mengakui serangan Hizbullah cukup kuat untuk mengguncang perimbangan kekuatan regional. Pasalnya, serangan kali ini bukan menjadi yang pertama kalinya. Dilaporkan Hizbullah kerap menargetkan pos militer Israel di perbatasan Lebanon. Bahkan Hizbullah menggunakan berbagai senjata seperti rudal, mortir, dan artileri dalam serangan tersebut. Lantas pengamat militer Barat pun memprediksi tentara Israel seolah ketakutan dalam pertempuran melawan Hizbullah di Lebanon. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya. Karhi mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel. Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militer Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Tentara Israel disebut melancarkan serangan darat ke Gaza mulai Jumat 20 Oktober malam. Namun Hamas mengatakan bahwa tentara Zionis gagal dalam melancarkan serangan tersebut. Sebaliknya, kegagalan itu berujung pada banyaknya tentara Israel yang tewas hingga dievakuasi menggunakan helikopter.
Hal tersebut disampaikan oleh Hamas pada Sabtu 28 Oktober 2023. Hamas mengatakan pasukannya berhasil menggagalkan operasi darat yang dilancarkan pasukan Zionis ke wilayah Gaza. Sebaliknya, Hamas mengatakan bahwa pasukan Israel terjebak dalam penyergapan pasukan perlawanan dari militan Palestina. Tak hanya itu, namun Hamas menggagalkan serangan darat Israel menggunakan rudal Kornet dan bom Yasin. Adapun sejumlah serangan itu berhasil menghantam musuh. Bahkan Hamas mengklaim serangan rudal Kornet dan bom Yasin mampu menewaskan sejumlah tentara Israel. Akibat serangan mengejutkan Hamas, dilaporkan banyak tentara Israel yang terluka di lokasi pertempuran. Alhasil, pasukan pertahanan Israel disebut melakukan evakuasi terhadap sejumlah tentaranya menggunakan helikopter. Hamas melakukan serangan sambutan untuk tentara Israel pada Jumat 28 Oktober malam. Kondisi itu terjadi saat tentara Zionis hendak menyerang darat jalur Gaza. Namun serangan tersebut langsung ditangkis oleh militan Palestina. Adapun serangan balik dari Hamas merupakan sebuah jebakan untuk tentara Israel. Hamas melaporkan tentara Israel berupaya memasuki jalur Gaza dan melancarkan operasi darat pada Jumat malam. Namun serangan itu disambut tembakan mengejutkan dari pasukan perlawanan Palestina. Sementara sekelompok pasukan infanter Israel dilaporkan disergap oleh Hamas. Kondisi itu terjadi seusai adu tembak 3 jam antara Hamas dan tentara Israel. Seusai perlawanan sengit itu, Hamas mengklaim bahwa tentara Zionis terpaksa mundur dari daerah bernama Rafah. Hamas mengatakan bahwa pasukan perlawanan menargetkan kendaraan lapis baja dari tentara Zionis. Di satu sisi, militan Palestina mengatakan bahwa operasi militer Israel tidak berhasil. Hal tersebut disampaikan oleh anggota senior Biro Politik Hamas, yakni Moussa Abu Marzouk. Pihaknya mengumumkan bahwa serangan tersebut bukanlah operasi darat secara resmi. Warga Palestina mengungkap momen saat Israel menjatuhkan bom fosfor yang membakar Gaza dan jalur utara. Saat ledakan pada Sabtu 28 Oktober tersebut, warga merasa seperti menjalani malam Holocaust yang sesungguhnya. Demikian disampaikan Abdul Hakim Khaled sebagaimana melansir Anadolu Agency pada Minggu 29 Oktober. Abdul menyebut malam berubah menjadi oranye karena pemboman Israel yang intens di jalur Gaza. Kata Abdul, malam itu seketika berubah menjadi krematorium. Ia juga melihat fosfor terbakar di mana-mana termasuk di bangunan rumah. Diwarnai dengan suara ledakan bom seolah Gaza diguncang gempa bumi. Hal serupa juga disampaikan oleh Hin Al-Mashri yang terkejut dengan apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa Gaza mengalami pembantaian yang nyata. Militer Israel telah mengubah malam menjadi mengerikan. Menurutnya sudah tidak ada lagi tempat yang aman untuk sipil di jalur Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut serangan intensif pada Sabtu 28 Oktober sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu mengatakan bahwa IDF telah mengirim pasukan darat di Gaza serta memperluas serangan daratnya. Dalam pidatonya pada Sabtu, Netanyahu juga memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Tahap perang kedua ini, kata Netanyahu, memiliki tujuan untuk menghancurkan sayap bersenjata dan pemerintahan kelompok tersebut. Perang ini, kata Netanyahu, juga bertujuan mengembalikan para sandera yang ditahan oleh militan Hamas. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Dia menggambarkan perang tersebut sebagai perang antara terang melawan kegelapan. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul ketika Gaza mengalami pemadaman internet dan listrik total semalaman imbas pemboman intensif Israel. Media Palestina pada Minggu 29 Oktober melaporkan bahwa komunikasi telepon dan internet secara bertahap dipulihkan di wilayah tersebut.
Israel menuding Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Klaim ini disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam konferensi persnya pada Minggu 29 Oktober. Menurut Netanyahu, peran Iran terhadap Hamas sangatlah penting, seperti mendanai, mengorganisir, hingga memimpin kegiatan Hamas. Namun ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Akan tetapi, Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di jalur Gaza. Ia juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Netanyahu menganggap tanpa maka kelompok militan seperti Hamas di jalur Gaza dan Hizbullah di Lebanon tidak akan ada. Sebelumnya Netanyahu menyebut bahwa perang yang akan terjadi akan panjang dan sulit. Hal itu disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Ia juga menggambarkan perang yang terjadi setelah serangan Hamas 7 Oktober sebagai perang kedua. Netanyahu memastikan IDF akan berjuang dan tidak akan mundur. Militer Israel mengklaim telah menewaskan Komandan Angkatan Udara Hamas pada Sabtu 28 Oktober kemarin. Komandan Hamas yang tewas dalam serangan udara Israel bernama Issam Abu Rahaba. Intelijen IDF dan ISA mengonfirmasi bahwa Abu Rahaba tewas akibat serangan jet tempur IDF. IDF meyakini Rahaba ikut serta dalam perencanaan serangan mendadak di wilayah Israel pada 7 Oktober lalu. Rahaba memimpin pasukan Hamas yang menyusup ke Israel dengan para layang. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak di pos-pos IDF. IDF sendiri merilis video serangan semalam melalui saluran Telegram resminya. Dalam video singkat itu terlihat bagaimana IDF menargetkan sasaran lalu menyerang menggunakan UAV. Sebelumnya diberitakan pasukan dan tank Israel memasuki jalur Gaza pada Jumat malam setelah penembakan intensif. Layanan seluler dan internet di Gaza terputus akibat serangan tersebut. Meski militer telah memasuki Gaza, namun Mayor Jenderal Israel Nir Dinar menolak anggapan bahwa langkah itu sebagai awal dari invasi darat skala penuh. Mantan perwira tinggi IDF menanti operasi darat di Gaza dan menantang tentara negara Zionis tersebut berperang ala Vietcong. Demikian disampaikan Amir Afifi yang pernah bertugas menangani terowongan Hamas. Serangan Israel yang membumi hanguskan kota Gaza disebut hanya berpengaruh kecil terhadap pasukan Hamas. Sumber-sumber keamanan Israel mengatakan pemboman Israel hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada infrastruktur terowongan. Pasalnya Hamas memiliki banyak terowongan yang membentang di bawah garis pantai seluas 360 km persegi dan wilayah perbatasannya. Sehingga Komando Angkatan Laut Hamas mampu melancarkan serangan lintas laut yang menargetkan masyarakat pesisir dekat Gaza. Jaringan terowongan tersebut memiliki panjang ratusan kilometer dan kedalaman hingga 80 meter. Terowongan Hamas digambarkan oleh Sandra yang dibebaskan sebagai jaring laba-laba, sementara para ahli menggambarkan jaringan terowongan Hamas sebagai 10 kali Vietnam Cong. Menurut sumber-sumber dari Barat dan Timur Tengah, terowongan Hamas meliputi untuk serangan, penyelundupan, penyimpanan, dan operasional. Tentu saja semuanya terhubung dengan lebih dari 1.000 posisi peluncuran roket. Pemimpin Hamas di Gaza siap untuk melakukan pertukaran tahanan segera mungkin dengan pasukan Israel, mencakup pembebasan semua tahanan yang dipenjara di Israel dengan imbalan tahanan di Gaza. Pernyataan ini disampaikan oleh pimpinan Hamas di Gaza, yakni Yahya Al-Sinwar pada Sabtu 28 Oktober. Pernyataan Sinwar ini muncul setelah juru bicara militer Brigade Al-Qassam Hamas, Abu Ubaidah mengungkapkan bahwa militer Israel menunda negosiasi pembebasan tawanan Palestina. Ia juga mencatat bahwa lebih dari 50 sandera di Gaza tewas akibat serangan Israel sejauh ini. Abu Ubaidah mengatakan bahwa Hamas bersedia menyerahkan semua tawanan yang mereka pegang, namun dengan imbalan pembebasan segera semua warga Palestina yang berada di penjara-penjara Israel. Hamas siap melaksanakan perjanjian tersebut dalam waktu sekaligus atau beberapa tahap.
Sebelumnya Israel menyebut telah menangkap sejumlah besar warga Palestina sejak dimulainya pengeboman di jalur Gaza. Sebelum 7 Oktober ada sekitar 5.200 warga Palestina di penjara Israel. Kini pejabat Palestina melaporkan bahwa jumlah tahanan telah melampaui 10.000 orang. Selama 3 minggu pertempuran Israel menangkap sekitar 4.000 buruh Gaza yang bekerja di Israel dan menahan mereka di pangkalan militer. Selain itu 1.070 warga Palestina lainnya ditangkap dalam penggerebekan semalam di tepi barat dan Al-Quds yang diduduki. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel. Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut. Sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya. Karhi mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk keras serangan brutal militer Israel di Gaza, Palestina. Erdogan akan mendeklarasikan Israel ke dunia sebagai penjahat perang. Demikian disampaikan Erdogan saat berbicara dalam pertemuan besar Palestina di Istanbul pada Sabtu 28 Oktober. Erdogan mengatakan Turki tengah menyiapkan deklarasi Israel kepada dunia sebagai penjahat perang. Dia menekankan bahwa dunia barat memobilisasi politikus dan media untuk melegitimasi pembantaian orang-orang tidak bersalah di Gaza. Bahkan ia juga menyebut Israel sebagai penjajah. Lebih lanjut, Erdogan menyentil pihak yang menitikkan air mata buaya untuk warga sipil yang tewas dalam perang Ukraina dan Rusia. Namun mereka diam saat menyaksikan kematian ribuan anak yang tidak berdosa di Gaza. Ia menganggap negara-negara barat sebagai kompor dan penyebab utama pembantaian di Gaza. Menurutnya, semua orang tahu bahwa Israel adalah poin di kawasan yang akan dikorbankan ketika saatnya tiba. Erdogan memberi penghormatan kepada rakyat Gaza yang tekad tidak meninggalkan rumah dan kota mereka ketika Israel melancarkan serangan udara besar-besaran. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak.
Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Pakistan bereaksi keras terhadap aksi brutal militer Amerika Serikat di jalur Gaza, Palestina. Diketahui Pakistan merupakan satu-satunya negara Islam di dunia yang memiliki senjata nuklir. Melansir Newsweek Minggu 29 Oktober, Duta Besar Pakistan untuk PBB, Munir Akram, mengatakan bahwa gencatan senjata diperlukan. Ia pun memperingatkan potensi ketidakstabilan regional jika konflik Israel dan Hamas yang sudah membumi hanguskan Gaza itu semakin parah. Menurutnya, suatu kewajiban bagi semua negara anggota PBB untuk mencegah eskalasi konflik. Ia menyerukan untuk menghentikan pertempuran serta menghindari penderitaan sipil di jalur Gaza. Meski Pakistan salah satu negara terpadat di dunia dan berada ribuan mil jauhnya dari garis depan jalur Gaza, Akram mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara Pakistan dan Palestina. Ia menganggap keterkaitan ini menjadi lebih nyata dengan menarik persamaan antara konflik Israel-Palestina dan perselisihan India-Pakistan. Diketahui sejak Jumat 27 Oktober lalu, pasukan IDF mulai memasuki jalur Gaza untuk melancarkan serangan besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan ini menandakan perang tahap kedua melawan militer Hamas di jalur Gaza. Ia pun menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di jalur Gaza. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendeklarasikan perang yang terjadi saat ini sudah memasuki tahap kedua. Hal ini ditandai dengan pasukan Israel bersama dengan kendaraan lapis baja memasuki Gaza dan melakukan perluasan operasi darat. Hal itu disampaikan oleh Netanyahu dalam konferensi pers di Tel Aviv. Meski begitu, saudara, Israel tidak menganggap enteng Hamas dan mengakui penyerangan tersebut akan menjadi penyerangan yang panjang dan keras. Bahkan Netanyahu menggambarkan sebagai perang kemerdekaan kedua sejak 1948. Perang tahap 2 yang baru saja dideklarasikan tersebut bertujuan untuk menghancurkan kemampuan pemerintahan dan militer Hamas. Selain itu juga memulangkan para sandera. Ratusan tank dan kendaraan tempur Israel tersebut telah memasuki Gaza pasca serangan jet membabi buta dilakukan. Diketahui saudara, Israel telah melangsungkan serangan bom intensif ke jalur Gaza yang diperkirakan untuk membuka jalan bagi pasukannya masuk ke wilayah tersebut. אזרחי ישראל, אתמול בערב נכנסו כוחות קרקעיים נוספים שלנו בשערי עזה, בפתחו של מעוז הרשע. זהו השלב השני של המלחמה, שמטרותיה ברורות. השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס, והחזרת החטופים הביתה. קיבלנו את ההחלטה על הרחבת הפעילות הקרקעית פה אחד, גם בקבינט המלחמה, וגם בקבינט המדיני-ביטחוני. עשינו זאת באופן שקול ומושכל, מתוך מחויבות להבטחת גורל המדינה ולהבטחת שלום חיילינו. המפקדים והלוחמים שנלחמים עכשיו בשטח האויב
יודעים שהעם והנהגת העם עומדים מאחוריהם. בימים האחרונים נפגשתי עם לוחמינו בבסיסים, בשטחי הכינוס, בצפון, בדרום. יש לנו צבא נהדר, חיילים מופלאים וגיבורים, יהודים ולא יהודים, חילונים ודתיים, שמאל וימין. כולם מאוחדים, כולם חדורים ברוח לחימה שאני לא ראיתי כמותה. הם נכונים להילחם בעוז ובעוצמה נגד אויב שאין אכזר ונפשע ממנו. הם כמהים להשיב לרוצחים כגמולם על מעשי הזוועה שביצעו בילדינו, בנשותינו, באחינו, בהורינו, בחברינו. הם מחויבים להכחיד את הרשע הזה מן העולם למען קיומנו, ואני מוסיף, לטובת האנושות כולה. כל העם וכל הנהגת העם מחבקים אותם, מאמינים בהם. זכור את אשר עשה לך עמלק, נצטווינו. אנו זוכרים ואנו נלחמים. לוחמינו וחיילינו האמיצים שנמצאים עכשיו בעזה, סביב עזה ובשאר הזירות בכל חלקי הארץ. Israel telah mengumumkan memulai serangan darat ke jalur Gaza, Palestina pada Sabtu 28 Oktober 2023. Mengetahui hal itu, Jerman langsung gerak cepat mengerahkan lebih dari 1.000 tentara anggota pasukan khusus dari berbagai kesatuan. Pengerahan pasukan khusus itu bertujuan untuk mengevakuasi warga Jerman dari Timur Tengah yang dilanda perang. Mayoritas pasukan Jerman yang akan dikerahkan ke Timur Tengah itu saat ini bersiaga di Siprus dan siap dikerahkan dalam waktu singkat. Militer Jerman saat ini juga telah mendirikan markas operasional di Pulau Mediterania. Adapun sekelompok pasukan khusus elit Jerman tersebut kini juga telah dikerahkan ke Yordania. Pasukan khusus itu terdiri dari Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat Jerman atau KSK, Pasukan Khusus Angkatan Laut atau KSM, dan juga unit Pasukan Khusus Polisi Federal Jerman. Diketahui pengerahan ribuan pasukan Jerman itu tak hanya untuk mengevakuasi warga negara mereka, namun pasukan tersebut juga disiagakan soal adanya gelagat meluasnya perang di kawasan tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa mengalahkan Hamas adalah ujian eksistensial bagi Israel. Di tengah rencana serangan darat ke Gaza, ia juga memastikan perang militernya di Gaza akan lama dan sulit. Sebelumnya Netanyahu menuduh bahwa 90% anggaran militer kelompok perlawanan Palestina tersebut berasal dari Iran. Hal itu diungkapkan Netanyahu dalam konferensi pers bersama keluarga orang-orang yang disandra Hamas dalam serangan 7 Oktober lalu. Menurutnya pertempuran di jalur Gaza akan berlangsung lama dan sulit, sebab pasukan darat Israel beroperasi di wilayah Palestina selama lebih dari 24 jam. Netanyahu sendiri sebelumnya mengumumkan bahwa perang telah memasuki tahap kedua. Meski demikian, upaya untuk membebaskan lebih dari 200 sandera akan terus berlanjut, bahkan selama serangan darat terhadap Hamas di Gaza diluncurkan. Ia mengatakan gagasan kesepakatan pertukaran sandera dengan tahanan Palestina telah dibahas dengan Kabinet Perang Israel. Namun sayangnya ia tidak mau memberikan informasi lebih lanjut soal kesepakatan tersebut. Menurutnya rincian apapun dari kesepakatan itu akan menjadi kontraproduktif. Puluhan roket dari Gaza ditembakkan ke Israel dan membuat kota Ashkelon berubah menjadi kota hantu. Alarm menderu dan kerusakan terjadi di mana-mana. Selain itu, kota tersebut tampak sudah ditinggalkan dan tampak tidak ada orang dimanapun. Kota pelabuhan kuno tersebut menjadi sasaran sebanyak 25% roket yang ditembakkan oleh kelompok Palestina. Namun warga mengatakan bahwa pemerintah sangat lambat dalam memberikan bantuan. Diketahui para lansia dan keluarga yang memiliki anak kecil tidak dapat mencari tempat perlindungan dalam waktu 10 detik setelah alarm peringatan roket menyerang. Kini para pemilik bisnis penting yang masih tersisa di kota tersebut, mereka menggambarkan Ashkelon sebagai kota hantu. Kerusakan harta benda terlihat di mana-mana, rumah dan mobil hancur, apalagi jenazah korban jiwa. Ashkelon sendiri tidak dihitung sebagai salah satu komunitas yang terkena dampak pertempuran dan berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Mirisnya para korban juga tidak kunjung dievakuasi sehingga menimbulkan kemarahan dan frustasi dari warga dan wali kota Tomer Glen.
Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Negara Barat mulai mengakui kualitas serangan Hizbullah dalam perangnya dengan Israel. Pengakuan itu lantaran Hizbullah telah berulang kali menghancurkan pangkalan militer Israel di perbatasan Lebanon. Hizbullah kembali menyerang pangkalan militer Israel pada Sabtu 28 Oktober. Tak tanggung-tanggung, 2 pos militer Israel langsung hancur dalam sekali serangan. Kali ini Hizbullah menghancurkan pangkalan militer Israel yang ada di Barkat Risa dan Al-Jardah. Adapun serangan itu terjadi sekira pukul 14.30 waktu setempat. Sesuai serangan tersebut, para pengamat militer Barat mengakui kualitas dan kuantitas serangan Hizbullah di Lebanon. Mereka mengakui serangan Hizbullah cukup kuat untuk mengguncang perimbangan kekuatan regional. Pasalnya, serangan kali ini bukan menjadi yang pertama kalinya. Dilaporkan Hizbullah kerap menargetkan pos militer Israel di perbatasan Lebanon. Bahkan Hizbullah menggunakan berbagai senjata seperti rudal, mortir, dan artileri dalam serangan tersebut. Lantas pengamat militer Barat pun memprediksi tentara Israel seolah ketakutan dalam pertempuran melawan Hizbullah di Lebanon. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya. Karhi mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel.
Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militer Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Tentara Israel disebut melancarkan serangan darat ke Gaza mulai Jumat 20 Oktober malam. Namun Hamas mengatakan bahwa tentara Zionis gagal dalam melancarkan serangan tersebut. Sebaliknya, kegagalan itu berujung pada banyaknya tentara Israel yang tewas hingga dievakuasi menggunakan helikopter. Hal tersebut disampaikan oleh Hamas pada Sabtu 28 Oktober 2023. Hamas mengatakan pasukannya berhasil menggagalkan operasi darat yang dilancarkan pasukan Zionis ke wilayah Gaza. Sebaliknya, Hamas mengatakan bahwa pasukan Israel terjebak dalam penyergapan pasukan perlawanan dari militan Palestina. Tak hanya itu, namun Hamas menggagalkan serangan darat Israel menggunakan rudal kornet dan bom Yasin. Adapun sejumlah serangan itu berhasil menghantam musuh. Bahkan Hamas mengklaim serangan rudal kornet dan bom Yasin mampu menewaskan sejumlah tentara Israel. Akibat serangan mengejutkan Hamas, dilaporkan banyak tentara Israel yang terluka di lokasi pertempuran. Alhasil, pasukan pertahanan Israel disebut melakukan evakuasi terhadap sejumlah tentaranya menggunakan helikopter. Hamas melakukan serangan sambutan untuk tentara Israel pada Jumat 28 Oktober malam. Kondisi itu terjadi saat tentara Zionis hendak menyerang darat jalur Gaza. Namun serangan tersebut langsung ditangkis oleh militan Palestina. Adapun serangan balik dari Hamas merupakan sebuah jebakan untuk tentara Israel. Hamas melaporkan tentara Israel berupaya memasuki jalur Gaza dan melancarkan operasi darat pada Jumat malam. Namun serangan itu disambut tembakan mengejutkan dari pasukan perlawanan Palestina. Sementara sekelompok pasukan infanter Israel dilaporkan disergap oleh Hamas. Kondisi itu terjadi seusai adu tembak 3 jam antara Hamas dan tentara Israel. Seusai perlawanan sengit itu, Hamas mengklaim bahwa tentara Zionis terpaksa mundur dari daerah bernama Rafah. Hamas mengatakan bahwa pasukan perlawanan menargetkan kendaraan lapis baja dari tentara Zionis. Di satu sisi, militan Palestina mengatakan bahwa operasi militer Israel tidak berhasil. Hal tersebut disampaikan oleh anggota senior Biro Politik Hamas, yakni Moussa Abu Marzouk. Pihaknya mengumumkan bahwa serangan tersebut bukanlah operasi darat secara resmi. Warga Palestina mengungkap momen saat Israel menjatuhkan bom fosfor yang membakar Gaza dan jalur utara. Saat ledakan pada Sabtu 28 Oktober tersebut, warga merasa seperti menjalani malam Holocaust yang sesungguhnya. Demikian disampaikan Abdul Hakim Khaled sebagaimana melansir Anadolu Agency pada Minggu 29 Oktober. Abdul menyebut malam berubah menjadi oranye karena pemboman Israel yang intens di jalur Gaza. Kata Abdul, malam itu seketika berubah menjadi krematorium. Ia juga melihat fosfor terbakar di mana-mana termasuk di bangunan rumah. Diwarnai dengan suara ledakan bom seolah Gaza diguncang gempa bumi. Hal serupa juga disampaikan oleh Hin Al-Mashri yang terkejut dengan apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa Gaza mengalami pembantaian yang nyata. Militer Israel telah mengubah malam menjadi mengerikan. Menurutnya sudah tidak ada lagi tempat yang aman untuk sipil di jalur Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut serangan intensif pada Sabtu 28 Oktober sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu mengatakan bahwa IDF telah mengirim pasukan darat di Gaza serta memperluas serangan daratnya.
Dalam pidatonya pada Sabtu, Netanyahu juga memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Tahap perang kedua ini, kata Netanyahu, memiliki tujuan untuk menghancurkan sayap bersenjata dan pemerintahan kelompok tersebut. Perang ini, kata Netanyahu, juga bertujuan mengembalikan para sandera yang ditahan oleh militan Hamas. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Dia menggambarkan perang tersebut sebagai perang antara terang melawan kegelapan. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul ketika Gaza mengalami pemadaman internet dan listrik total semalaman imbas pemboman intensif Israel. Media Palestina pada Minggu 29 Oktober melaporkan bahwa komunikasi telepon dan internet secara bertahap dipulihkan di wilayah tersebut. Israel menuding Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Klaim ini disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam konferensi persnya pada Minggu 29 Oktober. Menurut Netanyahu, peran Iran terhadap Hamas sangatlah penting, seperti mendanai, mengorganisir, hingga memimpin kegiatan Hamas. Namun ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Akan tetapi, Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di jalur Gaza. Ia juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Netanyahu menganggap tanpa maka kelompok militer seperti Hamas di jalur Gaza dan Hizbullah di Lebanon tidak akan ada. Sebelumnya Netanyahu menyebut bahwa perang yang akan terjadi akan panjang dan sulit. Hal itu disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Ia juga menggambarkan perang yang terjadi setelah serangan Hamas 7 Oktober sebagai perang kedua. Netanyahu memastikan IDF akan berjuang dan tidak akan mundur. Militer Israel mengklaim telah menewaskan Komandan Angkatan Udara Hamas pada Sabtu 28 Oktober kemarin. Komandan Hamas yang tewas dalam serangan udara Israel bernama Issam Abu Rahaba. Intelijen IDF dan ISA mengonfirmasi bahwa Abu Rahaba tewas akibat serangan jet tempur IDF. IDF meyakini Rahaba ikut serta dalam perencanaan serangan mendadak di wilayah Israel pada 7 Oktober lalu. Rahaba memimpin pasukan Hamas yang menyusup ke Israel dengan para layang. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak di pos-pos IDF. IDF sendiri merilis video serangan semalam melalui saluran Telegram resminya. Dalam video singkat itu terlihat bagaimana IDF menargetkan sasaran lalu menyerang menggunakan UAV. Sebelumnya diberitakan pasukan dan tank Israel memasuki jalur Gaza pada Jumat malam setelah penembakan intensif. Layanan seluler dan internet di Gaza terputus akibat serangan tersebut. Meski militer telah memasuki Gaza, namun Mayor Jenderal Israel Nir Dinar menolak anggapan bahwa langkah itu sebagai awal dari invasi darat skala penuh. Mantan perwira tinggi IDF menanti operasi darat di Gaza dan menantang tentara negara Zionis tersebut berperang ala Vietcong. Demikian disampaikan Amir Afifi yang pernah bertugas menangani terowongan-terowongan Hamas. Serangan Israel yang membumi hanguskan kota Gaza disebut hanya berpengaruh kecil terhadap pasukan Hamas. Sumber-sumber keamanan Israel mengatakan pemboman Israel hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada infrastruktur terowongan. Pasalnya Hamas memiliki banyak terowongan yang membentang di bawah garis pantai seluas 360 km persegi dan wilayah perbatasannya. Sehingga Komando Angkatan Laut Hamas mampu melancarkan serangan lintas laut yang menargetkan masyarakat pesisir dekat Gaza. Jaringan terowongan tersebut memiliki panjang ratusan kilometer dan kedalaman hingga 80 meter. Terowongan Hamas digambarkan oleh Sandra yang dibebaskan sebagai jaring laba-laba, sementara para ahli menggambarkan jaringan terowongan Hamas sebagai 10 kali Vietnamcong. Menurut sumber-sumber dari Barat dan Timur Tengah, terowongan Hamas meliputi untuk serangan, penyelundupan, penyimpanan, dan operasional. Tentu saja semuanya terhubung dengan lebih dari 1.000 posisi peluncuran roket.
Pemimpin Hamas di Gaza siap untuk melakukan pertukaran tahanan segera mungkin dengan pasukan Israel, mencakup pembebasan semua tahanan yang dipenjara di Israel dengan imbalan tahanan di Gaza. Pernyataan ini disampaikan oleh pimpinan Hamas di Gaza, yakni Yahya al-Sinwar pada Sabtu 28 Oktober. Pernyataan Sinwar ini muncul setelah juru bicara militer Brigade Al-Qassam Hamas, Abu Ubaidah, mengungkapkan bahwa militer Israel menunda negosiasi pembebasan tawanan Palestina. Ia juga mencatat bahwa lebih dari 50 sandera di Gaza tewas akibat serangan Israel sejauh ini. Abu Ubaidah mengatakan bahwa Hamas bersedia menyerahkan semua tawanan yang mereka pegang, namun dengan imbalan pembebasan segera semua warga Palestina yang berada di penjara-penjara Israel. Hamas siap melaksanakan perjanjian tersebut dalam waktu sekaligus atau beberapa tahap. Sebelumnya Israel menyebut telah menangkap sejumlah besar warga Palestina sejak dimulainya pengeboman di jalur Gaza. Sebelum 7 Oktober ada sekitar 5.200 warga Palestina di penjara Israel. Kini pejabat Palestina melaporkan bahwa jumlah tahanan telah melampaui 10.000 orang. Selama 3 minggu pertempuran Israel menangkap sekitar 4.000 buruh Gaza yang bekerja di Israel dan menahan mereka di pangkalan militer. Selain itu 1.070 warga Palestina lainnya ditangkap dalam penggerebekan semalam di tepi barat dan Al-Quds yang diduduki. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel. Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya. Karhi mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk keras serangan brutal militer Israel di Gaza, Palestina. Erdogan akan mendeklarasikan Israel ke dunia sebagai penjahat perang. Demikian disampaikan Erdogan saat berbicara dalam pertemuan besar Palestina di Istanbul pada Sabtu 28 Oktober. Erdogan mengatakan Turki tengah menyiapkan deklarasi Israel kepada dunia sebagai penjahat perang. Dia menekankan bahwa dunia barat memobilisasi politikus dan media untuk melegitimasi pembantaian orang-orang tidak bersalah di Gaza. Bahkan ia juga menyebut Israel sebagai penjajah.
Lebih lanjut, Erdogan menyentil pihak yang menitikkan air mata buaya untuk warga sipil yang tewas dalam perang Ukraina dan Rusia. Namun mereka diam saat menyaksikan kematian ribuan anak yang tidak berdosa di Gaza. Ia menganggap negara-negara barat sebagai kompor dan penyebab utama pembantaian di Gaza. Menurutnya, semua orang tahu bahwa Israel adalah poin di kawasan yang akan dikorbankan ketika saatnya tiba. Erdogan memberi penghormatan kepada rakyat Gaza yang tekad tidak meninggalkan rumah dan kota mereka ketika Israel melancarkan serangan udara besar-besaran. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Pakistan bereaksi keras terhadap aksi brutal militer Amerika Serikat di jalur Gaza, Palestina. Diketahui Pakistan merupakan satu-satunya negara Islam di dunia yang memiliki senjata nuklir. Melansir Newsweek Minggu 29 Oktober, Duta Besar Pakistan untuk PBB Munir Akram mengatakan bahwa gencatan senjata diperlukan. Ia pun memperingatkan potensi ketidakstabilan regional jika konflik Israel dan Hamas yang sudah membumi hanguskan Gaza itu semakin parah. Menurutnya, suatu kewajiban bagi semua negara anggota PBB untuk mencegah eskalasi konflik. Ia menyerukan untuk menghentikan pertempuran serta menghindari penderitaan sipil di jalur Gaza. Meski Pakistan salah satu negara terpadat di dunia dan berada ribuan mil jauhnya dari garis depan jalur Gaza, Akram mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara Pakistan dan Palestina. Ia menganggap keterkaitan ini menjadi lebih nyata dengan menarik persamaan antara konflik Israel-Palestina dan perselisihan India-Pakistan. Diketahui sejak Jumat 27 Oktober lalu, pasukan IDF mulai memasuki jalur Gaza untuk melancarkan serangan besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan ini menandakan perang tahap kedua melawan militan Hamas di jalur Gaza. Ia pun menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di jalur Gaza. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendeklarasikan perang yang terjadi saat ini sudah memasuki tahap kedua. Hal ini ditandai dengan pasukan Israel bersama dengan kendaraan lapis baja memasuki Gaza dan melakukan perluasan operasi darat. Hal itu disampaikan oleh Netanyahu dalam konferensi pers di Tel Aviv. Meski begitu, saudara, Israel tidak menganggap enteng Hamas dan mengakui penyerangan tersebut akan menjadi penyerangan yang panjang dan keras. Bahkan Netanyahu menggambarkan sebagai perang kemerdekaan kedua sejak 1948. Perang tahap 2 yang baru saja dideklarasikan tersebut bertujuan untuk menghancurkan kemampuan pemerintahan dan militer Hamas. Selain itu juga memulangkan para sandera. Ratusan tank dan kendaraan tempur Israel tersebut telah memasuki Gaza pasca serangan jet membabi buta dilakukan. Diketahui saudara, Israel telah melangsungkan serangan bom intensif ke jalur Gaza yang diperkirakan untuk membuka jalan bagi pasukannya masuk ke wilayah tersebut.
אזרחי ישראל, אתמול בערב נכנסו כוחות קרקעיים נוספים שלנו בשערי עזה, בפתחו של מעוז הרשע. זהו השלב השני של המלחמה, שמטרותיה ברורות. השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס, והחזרת החטופים הביתה. קיבלנו את ההחלטה על הרחבת הפעילות הקרקעית פה אחד, גם בקבינט המלחמה וגם בקבינט המדיני-ביטחוני. עשינו זאת באופן שקול ומושכל, מתוך מחויבות להבטחת גורל המדינה ולהבטחת שלום חיילינו. המפקדים והלוחמים שנלחמים עכשיו בשטח האויב, יודעים שהעם והנהגת העם עומדים מאחוריהם. בימים האחרונים נפגשתי עם לוחמינו בבסיסים, בשטחי הכינוס, בצפון, בדרום. יש לנו צבא נהדר, חיילים מופלאים וגיבורים, יהודים ולא יהודים, חילונים ודתיים, שמאל וימין. כולם מאוחדים, כולם חדורים ברוח לחימה שאני לא ראיתי כמותה. הם נכונים להילחם בעוז ובעוצמה נגד אויב שאין אכזר ונפשע ממנו. הם כמהים להשיב לרוצחים כגמולם על מעשי הזוועה שביצעו בילדינו, בנשותינו, באחינו, בהורינו, בחברינו. הם מחויבים להכחיד את הרשע הזה מן העולם למען קיומנו, ואני מוסיף, לטובת האנושות כולה. כל העם וכל הנהגת העם מחבקים אותם, מאמינים בהם. זכור את אשר עשה לך עמלק, נצטווינו. אנו זוכרים ואנו נלחמים. לוחמינו וחיילינו האמיצים שנמצאים עכשיו בעזה, סביב עזה ובשאר הזירות בכל חלקי הארץ. Israel telah mengumumkan memulai serangan darat ke jalur Gaza, Palestina pada Sabtu 28 Oktober 2023. Mengetahui hal itu, Jerman langsung gerak cepat mengerahkan lebih dari 1.000 tentara anggota pasukan khusus dari berbagai kesatuan. Pengerahan pasukan khusus itu bertujuan untuk mengevakuasi warga Jerman dari Timur Tengah yang dilanda perang. Mayoritas pasukan Jerman yang akan dikerahkan ke Timur Tengah itu saat ini bersiaga di Siprus dan siap dikerahkan dalam waktu singkat. Militer Jerman saat ini juga telah mendirikan markas operasional di Pulau Mediterania. Adapun sekelompok pasukan khusus elit Jerman tersebut kini juga telah dikerahkan ke Yordania. Pasukan khusus itu terdiri dari Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat Jerman atau KSK, Pasukan Khusus Angkatan Laut atau KSM, dan juga unit Pasukan Khusus Polisi Federal Jerman. Diketahui pengerahan ribuan pasukan Jerman itu tak hanya untuk mengevakuasi warga negara mereka, namun pasukan tersebut juga disiagakan soal adanya gelagat meluasnya perang di kawasan tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa mengalahkan Hamas adalah ujian eksistensial bagi Israel. Di tengah rencana serangan darat ke Gaza, ia juga memastikan perang militernya di Gaza akan lama dan sulit. Sebelumnya Netanyahu menuduh bahwa 90% anggaran militer kelompok perlawanan Palestina tersebut berasal dari Iran. Hal itu diungkapkan Netanyahu dalam konferensi pers bersama keluarga orang-orang yang disandra Hamas dalam serangan 7 Oktober lalu. Menurutnya pertempuran di jalur Gaza akan berlangsung lama dan sulit, sebab pasukan darat Israel beroperasi di wilayah Palestina selama lebih dari 24 jam. Netanyahu sendiri sebelumnya mengumumkan bahwa perang telah memasuki tahap kedua. Meski demikian, upaya untuk membebaskan lebih dari 200 sandera akan terus berlanjut, bahkan selama serangan darat terhadap Hamas di Gaza diluncurkan. Ia mengatakan gagasan kesepakatan pertukaran sandera dengan tahanan Palestina telah dibahas dengan Kabinet Perang Israel. Namun sayangnya ia tidak mau memberikan informasi lebih lanjut soal kesepakatan tersebut. Menurutnya rincian apapun dari kesepakatan itu akan menjadi kontraproduktif. Puluhan roket dari Gaza ditembakkan ke Israel dan membuat kota Ashkelon berubah menjadi kota hantu. Alarm menderu dan kerusakan terjadi di mana-mana. Selain itu, kota tersebut tampak sudah ditinggalkan dan tampak tidak ada orang dimanapun. Kota pelabuhan kuno tersebut menjadi sasaran sebanyak 25% roket yang ditembakkan oleh kelompok Palestina. Namun warga mengatakan bahwa pemerintah sangat lambat dalam memberikan bantuan.
Diketahui para lansia dan keluarga yang memiliki anak kecil tidak dapat mencari tempat perlindungan dalam waktu 10 detik setelah alarm peringatan roket menyerang. Kini para pemilik bisnis penting yang masih tersisa di kota tersebut, mereka menggambarkan Askelon sebagai kota hantu. Kerusakan harta benda terlihat di mana-mana, rumah dan mobil hancur, apalagi jenazah korban jiwa. Askelon sendiri tidak dihitung sebagai salah satu komunitas yang terkena dampak pertempuran dan berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Mirisnya para korban juga tidak kunjung dievakuasi, sehingga menimbulkan kemarahan dan frustasi dari warga dan wali kota Tomer Glen. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Negara Barat mulai mengakui kualitas serangan Hizbullah dalam perangnya dengan Israel. Pengakuan itu lantaran Hizbullah telah berulang kali menghancurkan pangkalan militer Israel di perbatasan Lebanon. Hizbullah kembali menyerang pangkalan militer Israel pada Sabtu 28 Oktober. Tak tanggung-tanggung, 2 pos militer Israel langsung hancur dalam sekali serangan. Kali ini Hizbullah menghancurkan pangkalan militer Israel yang ada di Barkat Risa dan Al-Jardah. Adapun serangan itu terjadi sekira pukul 14.30 waktu setempat. Sesuai serangan tersebut, para pengamat militer Barat mengakui kualitas dan kuantitas serangan Hizbullah di Lebanon. Mereka mengakui serangan Hizbullah cukup kuat untuk mengguncang perimbangan kekuatan regional. Pasalnya, serangan kali ini bukan menjadi yang pertama kalinya. Dilaporkan Hizbullah kerap menargetkan pos militer Israel di perbatasan Lebanon. Bahkan Hizbullah menggunakan berbagai senjata seperti rudal, mortir, dan artileri dalam serangan tersebut. Lantas pengamat militer Barat pun memprediksi tentara Israel seolah ketakutan dalam pertempuran melawan Hizbullah di Lebanon. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya. Karhi mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab.
Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel. Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Tentara Israel disebut melancarkan serangan darat ke Gaza mulai Jumat 20 Oktober malam. Namun Hamas mengatakan bahwa tentara Zionis gagal dalam melancarkan serangan tersebut. Sebaliknya, kegagalan itu berujung pada banyaknya tentara Israel yang tewas hingga dievakuasi menggunakan helikopter. Hal tersebut disampaikan oleh Hamas pada Sabtu 28 Oktober 2023. Hamas mengatakan pasukannya berhasil menggagalkan operasi darat yang dilancarkan pasukan Zionis ke wilayah Gaza. Sebaliknya, Hamas mengatakan bahwa pasukan Israel terjebak dalam penyergapan pasukan perlawanan dari militan Palestina. Tak hanya itu, namun Hamas menggagalkan serangan darat Israel menggunakan rudal Kornet dan bom Yasin. Adapun sejumlah serangan itu berhasil menghantam musuh. Bahkan Hamas mengklaim serangan rudal Kornet dan bom Yasin mampu menewaskan sejumlah tentara Israel. Akibat serangan mengejutkan Hamas, dilaporkan banyak tentara Israel yang terluka di lokasi pertempuran. Alhasil, pasukan pertahanan Israel disebut melakukan evakuasi terhadap sejumlah tentaranya menggunakan helikopter. Hamas melakukan serangan sambutan untuk tentara Israel pada Jumat 28 Oktober malam. Kondisi itu terjadi saat tentara Zionis hendak menyerang darat jalur Gaza. Namun serangan tersebut langsung ditangkis oleh militan Palestina. Adapun serangan balik dari Hamas merupakan sebuah jebakan untuk tentara Israel. Hamas melaporkan tentara Israel berupaya memasuki jalur Gaza dan melancarkan operasi darat pada Jumat malam. Namun serangan itu disambut tembakan mengejutkan dari pasukan perlawanan Palestina. Sementara sekelompok pasukan infanter Israel dilaporkan disergap oleh Hamas. Kondisi itu terjadi seusai adu tembak 3 jam antara Hamas dan tentara Israel. Seusai perlawanan sengit itu, Hamas mengklaim bahwa tentara Zionis terpaksa mundur dari daerah bernama Rafah. Hamas mengatakan bahwa pasukan perlawanan menargetkan kendaraan lapis baja dari tentara Zionis. Di satu sisi, militan Palestina mengatakan bahwa operasi militer Israel tidak berhasil. Hal tersebut disampaikan oleh anggota senior Biro Politik Hamas, yakni Moussa Abu Marzouk. Pihaknya mengumumkan bahwa serangan tersebut bukanlah operasi darat secara resmi. Warga Palestina mengungkap momen saat Israel menjatuhkan bom fosfor yang membakar Gaza dan jalur utara. Saat ledakan pada Sabtu 28 Oktober tersebut, warga merasa seperti menjalani malam Holocaust yang sesungguhnya. Demikian disampaikan Abdul Hakim Khaled sebagaimana melansir Anadolu Agency pada Minggu 29 Oktober. Abdul menyebut malam berubah menjadi oranye karena pemboman Israel yang intens di jalur Gaza. Kata Abdul, malam itu seketika berubah menjadi krematorium. Ia juga melihat fosfor terbakar di mana-mana termasuk di bangunan rumah. Diwarnai dengan suara ledakan bom seolah Gaza diguncang gempa bumi. Hal serupa juga disampaikan oleh Hin
Al-Mashri yang terkejut dengan apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa Gaza mengalami pembantaian yang nyata. Militer Israel telah mengubah malam menjadi mengerikan. Menurutnya sudah tidak ada lagi tempat yang aman untuk sipil di jalur Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut serangan intensif pada Sabtu 28 Oktober sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu mengatakan bahwa IDF telah mengirim pasukan darat di Gaza serta memperluas serangan daratnya. Dalam pidatonya pada Sabtu, Netanyahu juga memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Tahap perang kedua ini, kata Netanyahu, memiliki tujuan untuk menghancurkan sayap bersenjata dan pemerintahan kelompok tersebut. Perang ini, kata Netanyahu, juga bertujuan mengembalikan para sandera yang ditahan oleh militan Hamas. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Dia menggambarkan perang tersebut sebagai perang antara terang melawan kegelapan. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul ketika Gaza mengalami pemadaman internet dan listrik total semalaman imbas pemboman intensif Israel. Media Palestina pada Minggu 29 Oktober melaporkan bahwa komunikasi telepon dan internet secara bertahap dipulihkan di wilayah tersebut. Israel menuding Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Klaim ini disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam konferensi persnya pada Minggu 29 Oktober. Menurut Netanyahu, peran Iran terhadap Hamas sangatlah penting, seperti mendanai, mengorganisir, hingga memimpin kegiatan Hamas. Namun ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Akan tetapi, Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di jalur Gaza. Ia juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Netanyahu menganggap tanpa maka kelompok militan seperti Hamas di jalur Gaza dan Hizbullah di Lebanon tidak akan ada. Sebelumnya Netanyahu menyebut bahwa perang yang akan terjadi akan panjang dan sulit. Hal itu disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Ia juga menggambarkan perang yang terjadi setelah serangan Hamas 7 Oktober sebagai perang kedua. Netanyahu memastikan IDF akan berjuang dan tidak akan mundur. Militer Israel mengklaim telah menewaskan Komandan Angkatan Udara Hamas pada Sabtu 28 Oktober kemarin. Komandan Hamas yang tewas dalam serangan udara Israel bernama Issam Abu Rahaba. Intelijen IDF dan ISA mengonfirmasi bahwa Abu Rahaba tewas akibat serangan jet tempur IDF. IDF meyakini Rahaba ikut serta dalam perencanaan serangan mendadak di wilayah Israel pada 7 Oktober lalu. Rahaba memimpin pasukan Hamas yang menyusup ke Israel dengan para layang. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak di pos-pos IDF. IDF sendiri merilis video serangan semalam melalui saluran Telegram resminya. Dalam video singkat itu terlihat bagaimana IDF menargetkan sasaran lalu menyerang menggunakan UAV. Sebelumnya diberitakan pasukan dan tank Israel memasuki jalur Gaza pada Jumat malam setelah penembakan intensif. Layanan seluler dan internet di Gaza terputus akibat serangan tersebut. Meski militer telah memasuki Gaza, namun Mayor Jenderal Israel Nir Dinar menolak anggapan bahwa langkah itu sebagai awal dari invasi darat skala penuh. Mantan perwira tinggi IDF menanti operasi darat di Gaza dan menantang tentara negara Zionis tersebut berperang ala Vietcong. Demikian disampaikan Amir Afifi yang pernah bertugas menangani terowongan Hamas. Serangan Israel yang membumi hanguskan kota Gaza disebut hanya berpengaruh kecil terhadap pasukan Hamas. Sumber-sumber keamanan Israel mengatakan pemboman Israel hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada infrastruktur terowongan. Pasalnya Hamas memiliki banyak terowongan yang membentang di bawah garis pantai seluas 360 km persegi dan wilayah perbatasannya. Sehingga Komando Angkatan Laut Hamas mampu melancarkan serangan lintas laut yang menargetkan masyarakat pesisir dekat Gaza.
Jaringan terowongan tersebut memiliki panjang ratusan kilometer dan kedalaman hingga 80 meter. Terowongan Hamas digambarkan oleh Sandra yang dibebaskan sebagai jaring laba-laba, sementara para ahli menggambarkan jaringan terowongan Hamas sebagai 10 kali Vietnam Cong. Menurut sumber-sumber dari Barat dan Timur Tengah, terowongan Hamas meliputi untuk serangan, penyelundupan, penyimpanan, dan operasional. Tentu saja semuanya terhubung dengan lebih dari 1.000 posisi peluncuran roket. Pemimpin Hamas di Gaza siap untuk melakukan pertukaran tahanan segera mungkin dengan pasukan Israel, mencakup pembebasan semua tahanan yang dipenjara di Israel dengan imbalan tahanan di Gaza. Pernyataan ini disampaikan oleh pimpinan Hamas di Gaza, yakni Yahya al-Sinwar pada Sabtu 28 Oktober. Pernyataan Sinwar ini muncul setelah juru bicara militer Brigade Al-Qassam Hamas, Abu Ubaidah, mengungkapkan bahwa militer Israel menunda negosiasi pembebasan tawanan Palestina. Ia juga mencatat bahwa lebih dari 50 sandera di Gaza tewas akibat serangan Israel sejauh ini. Abu Ubaidah mengatakan bahwa Hamas bersedia menyerahkan semua tawanan yang mereka pegang, namun dengan imbalan pembebasan segera semua warga Palestina yang berada di penjara-penjara Israel. Hamas siap melaksanakan perjanjian tersebut dalam waktu sekaligus atau beberapa tahap. Sebelumnya Israel menyebut telah menangkap sejumlah besar warga Palestina sejak dimulainya pengeboman di jalur Gaza. Sebelum 7 Oktober ada sekitar 5.200 warga Palestina di penjara Israel. Kini pejabat Palestina melaporkan bahwa jumlah tahanan telah melampaui 10.000 orang. Selama 3 minggu pertempuran Israel menangkap sekitar 4.000 buruh Gaza yang bekerja di Israel dan menahan mereka di pangkalan militer. Selain itu 1.070 warga Palestina lainnya ditangkap dalam penggerebekan semalam di tepi barat dan Al-Quds yang diduduki. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel. Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya. Karhi mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk keras serangan brutal militer Israel di Gaza, Palestina. Erdogan akan mendeklarasikan Israel ke dunia sebagai penjahat perang. Demikian disampaikan Erdogan saat berbicara dalam pertemuan besar Palestina di Istanbul pada Sabtu 28 Oktober. Erdogan mengatakan Turki tengah menyiapkan deklarasi Israel kepada dunia sebagai penjahat perang. Dia menekankan bahwa dunia barat memobilisasi politikus dan media untuk melegitimasi pembantaian orang-orang tidak bersalah di Gaza. Bahkan ia juga menyebut Israel sebagai penjajah. Lebih lanjut, Erdogan menyentil pihak yang menitikkan air mata buaya untuk warga sipil yang tewas dalam perang Ukraina dan Rusia. Namun mereka diam saat menyaksikan kematian ribuan anak yang tidak berdosa di Gaza. Ia menganggap negara-negara barat sebagai kompor dan penyebab utama pembantaian di Gaza. Menurutnya, semua orang tahu bahwa Israel adalah poin di kawasan yang akan dikorbankan ketika saatnya tiba. Erdogan memberi penghormatan kepada rakyat Gaza yang tekad tidak meninggalkan rumah dan kota mereka ketika Israel melancarkan serangan udara besar-besaran. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Pakistan bereaksi keras terhadap aksi brutal militer Amerika Serikat di jalur Gaza, Palestina. Diketahui Pakistan merupakan satu-satunya negara Islam di dunia yang memiliki senjata nuklir. Melansir Newsweek Minggu 29 Oktober, Duta Besar Pakistan untuk PBB Munir Akram mengatakan bahwa gencatan senjata diperlukan. Ia pun memperingatkan potensi ketidakstabilan regional jika konflik Israel dan Hamas yang sudah membumi hanguskan Gaza itu semakin parah. Menurutnya, suatu kewajiban bagi semua negara anggota PBB untuk mencegah eskalasi konflik. Ia menyerukan untuk menghentikan pertempuran serta menghindari penderitaan sipil di jalur Gaza. Meski Pakistan salah satu negara terpadat di dunia dan berada ribuan mil jauhnya dari garis depan jalur Gaza, Akram mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara Pakistan dan Palestina. Ia menganggap keterkaitan ini menjadi lebih nyata dengan menarik persamaan antara konflik Israel-Palestina dan perselisihan India-Pakistan. Diketahui sejak Jumat 27 Oktober lalu, pasukan IDF mulai memasuki jalur Gaza untuk melancarkan serangan besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan ini menandakan perang tahap kedua melawan militan Hamas di jalur Gaza. Ia pun menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di jalur Gaza. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendeklarasikan perang yang terjadi saat ini sudah memasuki tahap kedua. Hal ini ditandai dengan pasukan Israel bersama dengan kendaraan lapis baja memasuki Gaza dan melakukan perluasan operasi darat. Hal itu disampaikan oleh Netanyahu dalam konferensi pers di Tel Aviv. Meski begitu, saudara, Israel tidak menganggap enteng Hamas dan mengakui penyerangan tersebut akan menjadi penyerangan yang panjang dan keras. Bahkan Netanyahu menggambarkan sebagai perang kemerdekaan kedua sejak 1948.
Perang tahap 2 yang baru saja dideklarasikan tersebut bertujuan untuk menghancurkan kemampuan pemerintahan dan militer Hamas. Selain itu juga memulangkan para sandera. Ratusan tank dan kendaraan tempur Israel tersebut telah memasuki Gaza pasca serangan jet membabi buta dilakukan. Diketahui saudara Israel telah melangsungkan serangan bom intensif ke jalur Gaza yang diperkirakan untuk membuka jalan bagi pasukannya masuk ke wilayah tersebut. אזרחי ישראל, אתמול בערב נכנסו כוחות קרקעיים נוספים שלנו בשערי עזה, בפתחו של מעוז הרשע. זהו השלב השני של המלחמה, שמטרותיה ברורות. השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס, והחזרת החטופים הביתה. קיבלנו את ההחלטה על הרחבת הפעילות הקרקעית פה אחד, גם בקבינט המלחמה וגם בקבינט המדיני-ביטחוני. עשינו זאת באופן שקול ומושכל, מתוך מחויבות להבטחת גורל המדינה ולהבטחת שלום חיילינו. המפקדים והלוחמים שנלחמים עכשיו בשטח האויב יודעים שהעם והנהגת העם עומדים מאחוריהם. בימים האחרונים נפגשתי עם לוחמינו בבסיסים, בשטחי הכינוס, בצפון, בדרום. יש לנו צבא נהדר, חיילים מופלאים וגיבורים, יהודים ולא יהודים, חילונים ודתיים, שמאל וימין. כולם מאוחדים, כולם חדורים ברוח לחימה שאני לא ראיתי כמותה. הם נכונים להילחם בעוז ובעוצמה נגד אויב שאין אכזר ונפשע ממנו. הם כמהים להשיב לרוצחים כגמולם על מעשי הזוועה שביצעו בילדינו, בנשותינו, באחינו, בהורינו, בחברינו. הם מחויבים להכחיד את הרשע הזה מן העולם למען קיומנו, ואני מוסיף, לטובת האנושות כולה. כל העם וכל הנהגת העם מחבקים אותם, מאמינים בהם. זכור את אשר עשה לך עמלק, נצטווינו. אנו זוכרים ואנו נלחמים. לוחמינו וחיילינו האמיצים שנמצאים עכשיו בעזה, סביב עזה ובשאר הזירות בכל חלקי הארץ. Israel telah mengumumkan memulai serangan darat ke jalur Gaza, Palestina pada Sabtu 28 Oktober 2023. Mengetahui hal itu, Jerman langsung gerak cepat mengerahkan lebih dari 1.000 tentara anggota pasukan khusus dari berbagai kesatuan. Pengerahan pasukan khusus itu bertujuan untuk mengevakuasi warga Jerman dari Timur Tengah yang dilanda perang. Mayoritas pasukan Jerman yang akan dikerahkan ke Timur Tengah itu saat ini bersiaga di Siprus dan siap dikerahkan dalam waktu singkat. Militer Jerman saat ini juga telah mendirikan markas operasional di Pulau Mediterania. Adapun sekelompok pasukan khusus elit Jerman tersebut kini juga telah dikerahkan ke Yordania. Pasukan khusus itu terdiri dari Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat Jerman atau KSK, Pasukan Khusus Angkatan Laut atau KSM, dan juga unit Pasukan Khusus Polisi Federal Jerman. Diketahui pengerahan ribuan pasukan Jerman itu tak hanya untuk mengevakuasi warga negara mereka, namun pasukan tersebut juga disiagakan soal adanya gelagat meluasnya perang di kawasan tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa mengalahkan Hamas adalah ujian eksistensial bagi Israel. Di tengah rencana serangan darat ke Gaza, ia juga memastikan perang militernya di Gaza akan lama dan sulit. Sebelumnya, Netanyahu menuduh bahwa 90% anggaran militer kelompok perlawanan Palestina tersebut berasal dari Iran. Hal itu diungkapkan Netanyahu dalam konferensi pers bersama keluarga orang-orang yang disandra Hamas dalam serangan 7 Oktober lalu. Menurutnya, pertempuran di jalur Gaza akan berlangsung lama dan sulit, sebab pasukan darat Israel beroperasi di wilayah Palestina selama lebih dari 24 jam. Netanyahu sendiri sebelumnya mengumumkan bahwa perang telah memasuki tahap kedua. Meski demikian, upaya untuk membebaskan lebih dari 200 sandera akan terus berlanjut, bahkan selama serangan darat terhadap Hamas di Gaza diluncurkan.
Ia mengatakan gagasan kesepakatan pertukaran sandera dengan tahanan Palestina telah dibahas dengan Kabinet Perang Israel. Namun sayangnya ia tidak mau memberikan informasi lebih lanjut soal kesepakatan tersebut. Menurutnya rincian apapun dari kesepakatan itu akan menjadi kontraproduktif. Puluhan roket dari Gaza ditembakkan ke Israel dan membuat kota Ashkelon berubah menjadi kota hantu. Alarm menderu dan kerusakan terjadi di mana-mana. Selain itu, kota tersebut tampak sudah ditinggalkan dan tampak tidak ada orang dimanapun. Kota pelabuhan kuno tersebut menjadi sasaran sebanyak 25% roket yang ditembakkan oleh kelompok Palestina. Namun warga mengatakan bahwa pemerintah sangat lambat dalam memberikan bantuan. Diketahui para lansia dan keluarga yang memiliki anak kecil tidak dapat mencari tempat perlindungan dalam waktu 10 detik setelah alarm peringatan roket menyerang. Kini para pemilik bisnis penting yang masih tersisa di kota tersebut, mereka menggambarkan Ashkelon sebagai kota hantu. Kerusakan harta benda terlihat di mana-mana, rumah dan mobil hancur, apalagi jenazah korban jiwa. Ashkelon sendiri tidak dihitung sebagai salah satu komunitas yang terkena dampak pertempuran dan berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Mirisnya para korban juga tidak kunjung dievakuasi sehingga menimbulkan kemarahan dan frustasi dari warga dan wali kota Tomer Glam. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Negara Barat mulai mengakui kualitas serangan Hizbullah dalam perangnya dengan Israel. Pengakuan itu lantaran Hizbullah telah berulang kali menghancurkan pangkalan militer Israel di perbatasan Lebanon. Hizbullah kembali menyerang pangkalan militer Israel pada Sabtu 28 Oktober. Tak tanggung-tanggung, 2 pos militer Israel langsung hancur dalam sekali serangan. Kali ini Hizbullah menghancurkan pangkalan militer Israel yang ada di Barkat Risa dan Al-Jardah. Adapun serangan itu terjadi sekira pukul 14.30 waktu setempat. Sesuai serangan tersebut, para pengamat militer Barat mengakui kualitas dan kuantitas serangan Hizbullah di Lebanon. Mereka mengakui serangan Hizbullah cukup kuat untuk mengguncang perimbangan kekuatan regional. Pasalnya, serangan kali ini bukan menjadi yang pertama kalinya. Dilaporkan Hizbullah kerap menargetkan pos militer Israel di perbatasan Lebanon. Bahkan Hizbullah menggunakan berbagai senjata seperti rudal, mortir, dan artileri dalam serangan tersebut. Lantas pengamat militer Barat pun memprediksi tentara Israel seolah ketakutan dalam pertempuran melawan Hizbullah di Lebanon. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya.
Karhim mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel. Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militer Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Tentara Israel disebut melancarkan serangan darat ke Gaza mulai Jumat 20 Oktober malam. Namun Hamas mengatakan bahwa tentara Zionis gagal dalam melancarkan serangan tersebut. Sebaliknya, kegagalan itu berujung pada banyaknya tentara Israel yang tewas hingga dievakuasi menggunakan helikopter. Hal tersebut disampaikan oleh Hamas pada Sabtu 28 Oktober 2023. Hamas mengatakan pasukannya berhasil menggagalkan operasi darat yang dilancarkan pasukan Zionis ke wilayah Gaza. Sebaliknya, Hamas mengatakan bahwa pasukan Israel terjebak dalam penyergapan pasukan perlawanan dari militan Palestina. Tak hanya itu, namun Hamas menggagalkan serangan darat Israel menggunakan rudal Kornet dan bom Yasin. Adapun sejumlah serangan itu berhasil menghantam musuh. Bahkan Hamas mengklaim serangan rudal Kornet dan bom Yasin mampu menewaskan sejumlah tentara Israel. Akibat serangan mengejutkan Hamas, dilaporkan banyak tentara Israel yang terluka di lokasi pertempuran. Alhasil, pasukan pertahanan Israel disebut melakukan evakuasi terhadap sejumlah tentaranya menggunakan helikopter. Hamas melakukan serangan sambutan untuk tentara Israel pada Jumat 28 Oktober malam. Kondisi itu terjadi saat tentara Zionis hendak menyerang darat jalur Gaza. Namun serangan tersebut langsung ditangkis oleh militan Palestina. Adapun serangan balik dari Hamas merupakan sebuah jebakan untuk tentara Israel. Hamas melaporkan tentara Israel berupaya memasuki jalur Gaza dan melancarkan operasi darat pada Jumat malam. Namun serangan itu disambut tembakan mengejutkan dari pasukan perlawanan Palestina. Sementara sekelompok pasukan infanteri Israel dilaporkan disergap oleh Hamas. Kondisi itu terjadi seusai adu tembak 3 jam antara Hamas dan tentara Israel. Seusai perlawanan sengit itu, Hamas mengklaim bahwa tentara Zionis terpaksa mundur dari daerah bernama Rafah. Hamas mengatakan bahwa pasukan perlawanan menargetkan kendaraan lapis baja dari tentara Zionis. Di satu sisi, militan Palestina mengatakan bahwa operasi militer Israel tidak berhasil. Hal tersebut disampaikan oleh anggota senior Biro Politik Hamas yakni Moussa Abu Marzouk. Pihaknya mengumumkan bahwa serangan tersebut bukanlah operasi darat secara resmi.
Warga Palestina mengungkap momen saat Israel menjatuhkan bom fosfor yang membakar Gaza dan jalur utara. Saat ledakan pada Sabtu 28 Oktober tersebut, warga merasa seperti menjalani malam Holocaust yang sesungguhnya. Demikian disampaikan Abdul Hakim Khaled sebagaimana melansir Anadolu Agency pada Minggu 29 Oktober. Abdul menyebut malam berubah menjadi oranye karena pemboman Israel yang intens di jalur Gaza. Kata Abdul, malam itu seketika berubah menjadi krematorium. Ia juga melihat fosfor terbakar di mana-mana termasuk di bangunan rumah. Diwarnai dengan suara ledakan bom seolah Gaza diguncang gempa bumi. Hal serupa juga disampaikan oleh Hin Al-Mashri yang terkejut dengan apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa Gaza mengalami pembantaian yang nyata. Militer Israel telah mengubah malam menjadi mengerikan. Menurutnya sudah tidak ada lagi tempat yang aman untuk sipil di jalur Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut serangan intensif pada Sabtu 28 Oktober sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu mengatakan bahwa IDF telah mengirim pasukan darat di Gaza serta memperluas serangan daratnya. Dalam pidatonya pada Sabtu, Netanyahu juga memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Tahap perang kedua ini, kata Netanyahu, memiliki tujuan untuk menghancurkan sayap bersenjata dan pemerintahan kelompok tersebut. Perang ini, kata Netanyahu, juga bertujuan mengembalikan para sandera yang ditahan oleh militan Hamas. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Dia menggambarkan perang tersebut sebagai perang antara terang melawan kegelapan. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul ketika Gaza mengalami pemadaman internet dan listrik total semalaman imbas pemboman intensif Israel. Media Palestina pada Minggu 29 Oktober melaporkan bahwa komunikasi telepon dan internet secara bertahap dipulihkan di wilayah tersebut. Israel menuding Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Klaim ini disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam konferensi persnya pada Minggu 29 Oktober. Menurut Netanyahu, peran Iran terhadap Hamas sangatlah penting, seperti mendanai, mengorganisir, hingga memimpin kegiatan Hamas. Namun ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Akan tetapi, Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di jalur Gaza. Ia juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Netanyahu menganggap tanpa maka kelompok militan seperti Hamas di jalur Gaza dan Hizbullah di Lebanon tidak akan ada. Sebelumnya Netanyahu menyebut bahwa perang yang akan terjadi akan panjang dan sulit. Hal itu disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Ia juga menggambarkan perang yang terjadi setelah serangan Hamas 7 Oktober sebagai perang kedua. Netanyahu memastikan IDF akan berjuang dan tidak akan mundur. Militer Israel mengklaim telah menewaskan Komandan Angkatan Udara Hamas pada Sabtu 28 Oktober kemarin. Komandan Hamas yang tewas dalam serangan udara Israel bernama Issam Abu Rahaba. Intelijen IDF dan ISA mengonfirmasi bahwa Abu Rahaba tewas akibat serangan jet tempur IDF. IDF meyakini Rahaba ikut serta dalam perencanaan serangan mendadak di wilayah Israel pada 7 Oktober lalu. Rahaba memimpin pasukan Hamas yang menyusup ke Israel dengan para layang. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak di pos-pos IDF. IDF sendiri merilis video serangan semalam melalui saluran Telegram resminya. Dalam video singkat itu terlihat bagaimana IDF menargetkan sasaran lalu menyerang menggunakan UAV. Sebelumnya diberitakan pasukan dan tank Israel memasuki jalur Gaza pada Jumat malam setelah penembakan intensif. Layanan seluler dan internet di Gaza terputus akibat serangan tersebut. Meski militer telah memasuki Gaza, namun Mayor Jenderal Israel Nir Dinar menolak anggapan bahwa langkah itu sebagai awal dari invasi darat skala penuh.
Mantan perwira tinggi IDF menanti operasi darat di Gaza dan menantang tentara negara Zionis tersebut berperang ala Vietcong. Demikian disampaikan Amir Afifi yang pernah bertugas menangani terowongan Hamas. Serangan Israel yang membumi hanguskan kota Gaza disebut hanya berpengaruh kecil terhadap pasukan Hamas. Sumber-sumber keamanan Israel mengatakan pemboman Israel hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada infrastruktur terowongan. Pasalnya Hamas memiliki banyak terowongan yang membentang di bawah garis pantai seluas 360 km persegi dan wilayah perbatasannya. Sehingga Komando Angkatan Laut Hamas mampu melancarkan serangan lintas laut yang menargetkan masyarakat pesisir dekat Gaza. Jaringan terowongan tersebut memiliki panjang ratusan kilometer dan kedalaman hingga 80 meter. Terowongan Hamas digambarkan oleh Sandra yang dibebaskan sebagai jaring laba-laba, sementara para ahli menggambarkan jaringan terowongan Hamas sebagai 10 kali Vietnamcong. Menurut sumber-sumber dari Barat dan Timur Tengah, terowongan Hamas meliputi untuk serangan, penyelundupan, penyimpanan, dan operasional. Tentu saja semuanya terhubung dengan lebih dari 1.000 posisi peluncuran roket. Pemimpin Hamas di Gaza siap untuk melakukan pertukaran tahanan segera mungkin dengan pasukan Israel, mencakup pembebasan semua tahanan yang dipenjara di Israel dengan imbalan tahanan di Gaza. Pernyataan ini disampaikan oleh pimpinan Hamas di Gaza, yakni Yahya al-Sinwar pada Sabtu 28 Oktober. Pernyataan Sinwar ini muncul setelah juru bicara militer Brigade Al-Qassam Hamas, Abu Ubaidah mengungkapkan bahwa militer Israel menunda negosiasi pembebasan tawanan Palestina. Ia juga mencatat bahwa lebih dari 50 sandera di Gaza tewas akibat serangan Israel sejauh ini. Abu Ubaidah mengatakan bahwa Hamas bersedia menyerahkan semua tawanan yang mereka pegang, namun dengan imbalan pembebasan segera semua warga Palestina yang berada di penjara-penjara Israel. Hamas siap melaksanakan perjanjian tersebut dalam waktu sekaligus atau beberapa tahap. Sebelumnya Israel menyebut telah menangkap sejumlah besar warga Palestina sejak dimulainya pengeboman di jalur Gaza. Sebelum 7 Oktober ada sekitar 5.200 warga Palestina di penjara Israel. Kini pejabat Palestina melaporkan bahwa jumlah tahanan telah melampaui 10.000 orang. Selama 3 minggu pertempuran Israel menangkap sekitar 4.000 buruh Gaza yang bekerja di Israel dan menahan mereka di pangkalan militer. Selain itu 1.070 warga Palestina lainnya ditangkap dalam penggerebekan semalam di tepi barat dan Al-Quds yang diduduki. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel. Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya.
Karhim mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk keras serangan brutal militer Israel di Gaza, Palestina. Erdogan akan mendeklarasikan Israel ke dunia sebagai penjahat perang. Demikian disampaikan Erdogan saat berbicara dalam pertemuan besar Palestina di Istanbul pada Sabtu 28 Oktober. Erdogan mengatakan Turki tengah menyiapkan deklarasi Israel kepada dunia sebagai penjahat perang. Dia menekankan bahwa dunia barat memobilisasi politikus dan media untuk melegitimasi pembantaian orang-orang tidak bersalah di Gaza. Bahkan ia juga menyebut Israel sebagai penjajah. Lebih lanjut, Erdogan menyentil pihak yang menitikkan air mata buaya untuk warga sipil yang tewas dalam perang Ukraina dan Rusia. Namun mereka diam saat menyaksikan kematian ribuan anak yang tidak berdosa di Gaza. Ia menganggap negara-negara barat sebagai kompor dan penyebab utama pembantaian di Gaza. Menurutnya, semua orang tahu bahwa Israel adalah poin di kawasan yang akan dikorbankan ketika saatnya tiba. Erdogan memberi penghormatan kepada rakyat Gaza yang tekad tidak meninggalkan rumah dan kota mereka ketika Israel melancarkan serangan udara besar-besaran. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Pakistan bereaksi keras terhadap aksi brutal militer Amerika Serikat di jalur Gaza, Palestina. Diketahui Pakistan merupakan satu-satunya negara Islam di dunia yang memiliki senjata nuklir. Melansir Newsweek Minggu 29 Oktober, Duta Besar Pakistan untuk PBB Munir Akram mengatakan bahwa gencatan senjata diperlukan. Ia pun memperingatkan potensi ketidakstabilan regional jika konflik Israel dan Hamas yang sudah membumi hanguskan Gaza itu semakin parah. Menurutnya, suatu kewajiban bagi semua negara anggota PBB untuk mencegah eskalasi konflik. Ia menyerukan untuk menghentikan pertempuran serta menghindari penderitaan sipil di jalur Gaza. Meski Pakistan salah satu negara terpadat di dunia dan berada ribuan mil jauhnya dari garis depan jalur Gaza, Akram mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara Pakistan dan Palestina. Ia menganggap keterkaitan ini menjadi lebih nyata dengan menarik persamaan antara konflik Israel-Palestina dan perselisihan India-Pakistan. Diketahui sejak Jumat 27 Oktober lalu,
pasukan IDF mulai memasuki jalur Gaza untuk melancarkan serangan besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan ini menandakan perang tahap kedua melawan militan Hamas di jalur Gaza. Ia pun menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan menjelang invasi skala penuh di jalur Gaza. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendeklarasikan perang yang terjadi saat ini sudah memasuki tahap kedua. Hal ini ditandai dengan pasukan Israel bersama dengan kendaraan lapis baja memasuki Gaza dan melakukan perluasan operasi darat. Hal itu disampaikan oleh Netanyahu dalam konferensi pers di Tel Aviv. Meski begitu, saudara, Israel tidak menganggap enteng Hamas dan mengakui penyerangan tersebut akan menjadi penyerangan yang panjang dan keras. Bahkan Netanyahu menggambarkan sebagai perang kemerdekaan kedua sejak 1948. Perang tahap 2 yang baru saja dideklarasikan tersebut bertujuan untuk menghancurkan kemampuan pemerintahan dan militer Hamas. Selain itu juga memulangkan para sandera. Ratusan tank dan kendaraan tempur Israel tersebut telah memasuki Gaza pasca serangan jet membabi buta dilakukan. Diketahui saudara, Israel telah melangsungkan serangan bom intensif ke jalur Gaza yang diperkirakan untuk membuka jalan bagi pasukannya masuk ke wilayah tersebut. אזרחי ישראל, אתמול בערב נכנסו כוחות קרקעיים נוספים שלנו בשערי עזה, בפתחו של מעוז הרשע. זהו השלב השני של המלחמה, שמטרותיה ברורות. השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס, והחזרת החטופים הביתה. קיבלנו את ההחלטה על הרחבת הפעילות הקרקעית פה אחד, גם בקבינט המלחמה, וגם בקבינט המדיני-ביטחוני. עשינו זאת באופן שקול ומושכל, מתוך מחויבות להבטחת גורל המדינה ולהבטחת שלום חיילינו. המפקדים והלוחמים שנלחמים עכשיו בשטח האויב יודעים שהעם והנהגת העם עומדים מאחוריהם. בימים האחרונים נפגשתי עם לוחמינו בבסיסים, בשטחי הכינוס, בצפון, בדרום. יש לנו צבא נהדר, חיילים מופלאים וגיבורים, יהודים ולא יהודים, חילונים ודתיים, שמאל וימין. כולם מאוחדים, כולם חדורים ברוח לחימה שאני לא ראיתי כמותה. הם נכונים להילחם בעוז ובעוצמה נגד אויב שאין אכזר ונפשע ממנו. הם כמהים להשיב לרוצחים כגמולם על מעשי הזוועה שביצעו בילדינו, בנשותינו, באחינו, בהורינו, בחברינו. הם מחויבים להכחיד את הרשע הזה מן העולם למען קיומנו, ואני מוסיף, לטובת האנושות כולה. כל העם וכל הנהגת העם מחבקים אותם, מאמינים בהם. זכור את אשר עשה לך עמלק, נצטווינו. אנו זוכרים ואנו נלחמים. לוחמינו וחיילינו האמיצים שנמצאים עכשיו בעזה, סביב עזה, ובשאר הזירות בכל חלקי הארץ. Israel telah mengumumkan memulai serangan darat ke jalur Gaza, Palestina pada Sabtu 28 Oktober 2023. Mengetahui hal itu, Jerman langsung gerak cepat mengerahkan lebih dari 1.000 tentara anggota pasukan khusus dari berbagai kesatuan. Pengerahan pasukan khusus itu bertujuan untuk mengevakuasi warga Jerman dari Timur Tengah yang dilanda perang. Mayoritas pasukan Jerman yang akan dikerahkan ke Timur Tengah itu saat ini bersiaga di Siprus dan siap dikerahkan dalam waktu singkat. Militer Jerman saat ini juga telah mendirikan markas operasional di Pulau Mediterania. Adapun sekelompok pasukan khusus elit Jerman tersebut kini juga telah dikerahkan ke Yordania. Pasukan khusus itu terdiri dari Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat Jerman atau KSK, Pasukan Khusus Angkatan Laut atau KSM, dan juga unit Pasukan Khusus Polisi Federal Jerman.
Diketahui pengerahan ribuan pasukan Jerman itu tak hanya untuk mengevakuasi warga negara mereka, namun pasukan tersebut juga disiagakan soal adanya gelagat meluasnya perang di kawasan tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa mengalahkan Hamas adalah ujian eksistensial bagi Israel. Di tengah rencana serangan darat ke Gaza, ia juga memastikan perang militernya di Gaza akan lama dan sulit. Sebelumnya Netanyahu menuduh bahwa 90% anggaran militer kelompok perlawanan Palestina tersebut berasal dari Iran. Hal itu diungkapkan Netanyahu dalam konferensi pers bersama keluarga orang-orang yang disandra Hamas dalam serangan 7 Oktober lalu. Menurutnya pertempuran di jalur Gaza akan berlangsung lama dan sulit, sebab pasukan darat Israel beroperasi di wilayah Palestina selama lebih dari 24 jam. Netanyahu sendiri sebelumnya mengumumkan bahwa perang telah memasuki tahap kedua. Meski demikian, upaya untuk membebaskan lebih dari 200 sandera akan terus berlanjut, bahkan selama serangan darat terhadap Hamas di Gaza diluncurkan. Ia mengatakan gagasan kesepakatan pertukaran sandera dengan tahanan Palestina telah dibahas dengan Kabinet Perang Israel. Namun sayangnya ia tidak mau memberikan informasi lebih lanjut soal kesepakatan tersebut. Menurutnya rincian apapun dari kesepakatan itu akan menjadi kontraproduktif. Puluhan roket dari Gaza ditembakkan ke Israel dan membuat kota Ashkelon berubah menjadi kota hantu. Alarm menderu dan kerusakan terjadi di mana-mana. Selain itu, kota tersebut tampak sudah ditinggalkan dan tampak tidak ada orang dimanapun. Kota pelabuhan kuno tersebut menjadi sasaran sebanyak 25% roket yang ditembakkan oleh kelompok Palestina. Namun warga mengatakan bahwa pemerintah sangat lambat dalam memberikan bantuan. Diketahui para lansia dan keluarga yang memiliki anak kecil tidak dapat mencari tempat perlindungan dalam waktu 10 detik setelah alarm peringatan roket menyerang. Kini para pemilik bisnis penting yang masih tersisa di kota tersebut, mereka menggambarkan Ashkelon sebagai kota hantu. Kerusakan harta benda terlihat di mana-mana, rumah dan mobil hancur, apalagi jenazah korban jiwa. Ashkelon sendiri tidak dihitung sebagai salah satu komunitas yang terkena dampak pertempuran dan berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Mirisnya para korban juga tidak kunjung dievakuasi, sehingga menimbulkan kemarahan dan frustasi dari warga dan wali kota Tomer Glen. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Negara Barat mulai mengakui kualitas serangan Hizbullah dalam perangnya dengan Israel. Pengakuan itu lantaran Hizbullah telah berulang kali menghancurkan pangkalan militer Israel di perbatasan Lebanon. Hizbullah kembali menyerang pangkalan militer Israel pada Sabtu 28 Oktober. Tak tanggung-tanggung, 2 pos militer Israel langsung hancur dalam sekali serangan. Kali ini Hizbullah menghancurkan pangkalan militer Israel yang ada di Barkat Risa dan Al-Jardah. Adapun serangan itu terjadi sekira pukul 14.30 waktu setempat. Sesuai serangan tersebut, para pengamat militer Barat mengakui kualitas dan kuantitas serangan Hizbullah di Lebanon. Mereka mengakui serangan Hizbullah
Hizbullah cukup kuat untuk mengguncang perimbangan kekuatan regional. Pasalnya, serangan kali ini bukan menjadi yang pertama kalinya. Dilaporkan Hizbullah kerap menargetkan pos militer Israel di perbatasan Lebanon. Bahkan Hizbullah menggunakan berbagai senjata seperti rudal, mortir, dan artileri dalam serangan tersebut. Lantas pengamat militer Barat pun memprediksi tentara Israel seolah ketakutan dalam pertempuran melawan Hizbullah di Lebanon. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya. Karhi mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel. Sebelumnya diberitakan Iran dituduh Beritaan Tribun Network. Tribuners, dalam 1 bulan ini nama mahasiswa yang sekarang sudah lulus ini menjadi pembahasan di semua media, baik media mainstream maupun media sosial. Mengapa dia menjadi pembicaraan? Karena setelah mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, ternyata permohonan judicial review atau uji material dari mahasiswa ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo yang masih berusia 36 tahun, bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dan telah bersama saya mahasiswa tersebut yang kini sudah menjadi sarjana adalah Mas Almas Saki Biru. Dia adalah lulusan atau mahasiswa dulu tercatat sebagai universitas di Surakarta, Jawa Tengah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore, Mas Almas. Saya mau dengar cerita dari Mas Almas. Gimana ceritanya punya pemikiran waktu itu mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung terkait dengan batas usia minimal dari cawapres dan capres, Mas. Silakan. Baik. Kalau awal mula itu dari diskusi umum soal, ya kan terdapat ada beberapa pihak yang juga mengajukan. Kemudian menjadi bahan diskusi dari kantor, terutama di tempat saya magang juga. Kebetulan kuasa hukum saya itu kan juga mentor atau senior saya lah ya di tempat magang. Ya terdapat diskusi dari beberapa pihak yang juga mengajukan. Oh ternyata ini ada yang belum gimana ya? Ada yang masih bisa untuk berpotensi untuk diajukan. Nah dari situ kita
mencoba melihat berbagai potensi tersebut dan ya akhirnya ditentukanlah gugatan yang diajukan. Oke, baik. Bang Almas, kalau boleh saya tahu, siapa yang mengkonstruksikan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Apakah Anda sendiri atau dibantu oleh teman-teman atau murni itu adalah buah karya dari tim kuasa hukumnya Mas Almas? Kalau hal tersebut ya tetap dibantu oleh rekan-rekan kuasa hukum juga. Karena apapun saya juga masih junior lah ya, katakanlah seperti itu. Masih banyak banget bantuan dari tim kuasa hukum. Ya, Mas Almas, kalau boleh saya tahu, apakah benar Anda menyebut diri di dalam permohonan itu sebagai penggemar atau fansnya dari Gibran Rakabuming sebagai wali kota Surakarta, Mas? Ya itu kan sebenarnya gini, itu cuma untuk pintu masuk aja. Otomatis kan gimana ya? Kalau kita mengajukan gugatan, kita otomatis mengambil sisi baiknya. Kan nggak mungkin kita mengambil sisi negatifnya, jelek-jelekin terus dikabulkan kan juga nggak mungkin. Jadi kita memformulasikan untuk ya gugatan yang seperti itulah. Ya. Tapi kalau boleh saya tahu, apakah Mas Almas secara pribadi kenal dengan Gibran Rakabuming? Nggak kenal sama sekali sih. Ya. Jadi nggak kenal blas, nggak pernah ketemu sama Gibran? Nggak pernah ketemu. Nggak kenal. Ya seperti itulah. Ya. Setelah gugatan atau permohonan Anda diterima pada tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu, apa yang Anda rasakan, Mas Almas? Apapun ya saya mengajukan kan juga ingin dikabulkan. Terlepas dari sisi negatif maupun positifnya setelah dikabulkan, saya merasa senang sebenarnya. Itu kan apapun untuk menguji. Ya kita kan sifatnya untuk menguji ilmu juga. Ya. Ya hasil kerja saya dan rekan-rekan kuasa hukum ya otomatis saya senang lah. Senang ya. Terus setelah permohonan Anda diterima oleh Mahkamah Konstitusi, apakah Anda tahu bahwa ini kemudian menjadi kontroversi yang luar biasa hingga hari ini menjadi pro kontra perdebatan yang luar biasa? Apakah Anda mengikuti? Nggak terlalu mengikuti sih kalau saya soal politik, tapi ya mungkin ada beberapa yang saya lihat juga ya nggak seekspektasi sebesar ini juga sebenarnya. Sebenarnya kan ini kan niatnya untuk sisi positifnya aja, ingin memberikan jalan kepada anak-anak muda yang mungkin nggak tahun ini, tahun depan pemilu yang akan datang memberikan jalan alternatif lah, nggak berharap adanya konflik juga sebenarnya. Oh gitu. Jadi Mas Almas ini sebenarnya tidak punya ekspektasi bahwa syarat calon presiden maupun calon wakil presiden di bawah 40 tahun ini yang pernah menjadi kepala daerah untuk berlaku sekarang ya, Mas? Ya itu udah ada perhitungan, cuma nggak seheboh yang terjadi sekarang mungkin kali ya. Ya. Jadi memang Mas Almas itu harapannya sebenarnya untuk pemilu ke depan atau memang pemilu kali ini? Kalau bisa digunakan langsung ya monggo. Kalau saya kan pikirnya wah ini melihat potensi anak muda apapun kan ini pemilu banyak suara dari anak muda juga. Jadi ya mungkin lebih matangnya mungkin pemilu yang akan datang. Cuma kalau mau dipakai sekarang ya monggo gitu aja sih. Oke. Setelah kemudian permohonan Anda ini dikabulkan, apakah Gibran Rakabuming sempat mengontak Anda atau menemui Anda, Mas? Jangankan menemui aja enggak. Jangankan menemui, mengontak aja enggak. Oh, ngontak aja enggak? Orang-orang dia juga enggak? Enggak. Oh, jadi selama ini ya enggak ada hubungan sama sekali ya. Jadi baik Gibran Rakabuming sebagai pribadi atau orang-orang yang disuruhnya atau diutusnya enggak ada ya, Mas Almas? Enggak ada ya. Baik. Boleh cerita, benarkah Anda ini putra dari pengacara Boyamin Saiman, Mas? Benar, saya putra pertama nih. Ya, kalau boleh saya tahu, apakah di dalam proses
permohonan ini Mas Almas melibatkan ayahanda Pak Boyamin, Mas? Kalau secara langsung enggak lah. Ini kan Enggak ya? ya enggak hasil diskusi dari teman-teman juga. Oh, jadi ayahnya sama sekali tidak terlibat atau hanya terlibat sedikit? Mungkin kalau memberikan motivasi sama tambahan ilmu, ya. Cuma kalau terlibat langsung dalam pembuatan gugatan, enggak. Oh, enggak ya. Baik, Mas, kalau boleh saya tahu, Mas boleh ceritakan enggak? Sebenarnya Mas ini mahasiswa di Fakultas Hukum mana, sejak kapan, dan kapan diwisuda, Mas? Silakan, Mas. Oke. Ini saya masuk Fakultas Hukum Universitas Surakarta pada tahun 2019. Ya. Dan alhamdulillah ini saya cum laude di tahun ini, baru aja diwisuda hari ini sampai ya ini tadi pulang dari wisuda. Ya. Dihubungi sama pihak Tribun, langsung saya kasih konfirmasi, ya ini pulang langsung ikut Zoom ini sih. Ya. Baru diwisuda dari pagi. Ya. Jadi universitasnya namanya Universitas Surakarta ya, Mas ya? Nah, itu universitas swasta ya? Ya. Apakah betul di dalam permohonan itu Anda menyingkat Universitas Surakarta itu sebagai UNS, Mas? Itu ada kesalahan misinformasi. Kuasa hukum saya yang kebetulan dapat bagian draft yang itu nggak begitu paham kalau dua universitas itu berbeda. Tapi setelah pengajuan permohonan pertama, terus ada perbaikan, sudah diperbaiki. Sampai putusan itu kan sudah diperbaiki juga. Ya, jadi sebenarnya sempat terjadi kesalahan penyebutan atau singkatan dari nama Universitas Surakarta ya. Tapi kemudian sudah diperbaiki dan dalam putusan kemudian juga diperbaiki. Tapi ada yang bilang bahwa dalam putusan tetap UNS itu dianggapnya sebagai Universitas Universitas 11 Maret, bukan ya? Bukan. Oke. Mas, kemudian banyak orang menduga bahwa sebenarnya permohonan ini ada yang mendorong. Bukan Anda sendiri yang mendorong. Benarkah itu? Sama sekali nggak benar saya rasa itu sih. Ini murni dari keinginan ya, karena melihat peluang ini gimana ya? Ya dari pihak-pihak lain juga ini kan ya ada yang mengajukan, jadi kita ya inginlah juga mengajukan, tapi berbeda konteks lah. Jadi nggak ada dorongan sih sama sekali apalagi dari politik praktis ya. Ya. Jadi nggak ada sama sekali ya dari Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi, karena kan disebut-sebut Bapak Anda ini kan teman dekat dari Pak Jokowi. Benarkah itu? Itu sebenarnya kalau kenal pas Pak Jokowi masih mungkin wali kota, itu pun nggak terlalu kenal saya rasa. Setelah jadi gubernur nggak sama sekali sih. Jadi sebenarnya ya, udah kenalnya sudah lama tapi tidak begitu dekat gitu, kira-kira gitu ya? Ya kira-kira begitulah. Ya. Mas Almas, setelah kemudian gugatan Anda diterima, diputuskan, menjadi kontroversi gitu, harapan Anda apa ini? Harapan saya ya, kalau dilihat dari sisi sekarang mungkin banyaknya kontroversi ini, mungkin saya harap masyarakat juga bisa mengambil sisi positifnya juga, nggak semata-mata terus mengatakan bahwa karena ini mau dekat pemilu terus mungkin gimana ya, ada dorongan. Enggak lah, kalau itu saya rasa masyarakat juga perlu mengambil sisi positifnya. Mungkin enggak ya, kalau dimaklumi lah, saya maklumi, saya sendiri ya mungkin memaklumi kalau masyarakat mengira hal-hal seperti itu, tapi saya ingin masyarakat juga mengambil sisi positifnya pemilu yang akan datang selama negara masih berdiri sih. Baik, Mas Almas, kalau boleh saya tanya ini Mas, apakah ketika mengajukan gugatan atau permohonan lalu kemudian menjalani sidang-sidang, ya kan tentu ini perlu biaya ya. Yang biayai siapa ini Mas? Kalau boleh saya tahu Mas. Nggak ada, orang kita kan numpang video conference di UNS, jadi numpang ruang sidang secara online. Itu mengajukan surat permohonan peminjaman juga nggak? Ya saya nggak membiayai.
Oh, jadi selama persidangan untuk telekonferensi atau lewat Zoom ini menggunakan fasilitas di kampus Anda gitu ya? Di beda kampus ini kebetulan kampus adik saya yang saya Oh, pinjam ruang. jadi ini Universitas apa namanya 11 Maret ya maksudnya ya? Mungkin Oh, jadi banyak Anda media yang menggunakan salah. fasilitas yang ada di Universitas 11 Maret gitu kah? Ya benar. Tapi secara fisik Anda sering bolak-balik ke Surakarta, Jakarta atau tidak, Mas? Enggak ya? Melalui online. Kan kebetulan ya kemarin saya statusnya juga masih mahasiswa, masih bolak-balik kampus juga soal wisuda ini. Jadi belum sempat lah ya. Jadi sepanjang setelah mengajukan permohonan hingga diputus, Mas Almas ini tidak pernah menginjak kantornya MK, pernah nggak? Enggak. Di Solo saya. Nggak pernah sekalipun, hanya kuasa hukumnya saja yang ke sana ya? Kuasa hukum saya rasa saya itu nggak ikut sidang cuma sekali. Dan itu pun kayaknya di Solo. Ya. Jadi sekali lagi saya ingin ketegasannya, sepanjang proses persidangan permohonan Anda ini, Anda tidak pernah hadir langsung ke Mahkamah Konstitusi, benarkah? Benar. Ya. Nah, selama ini komunikasi dengan Mahkamah Konstitusi hanya melalui virtual, benarkah Mas? Benar. Oke. Nah, apakah penasihat hukum atau kuasa hukum Mas Almas ini pernah nggak datang ke Mahkamah Konstitusi secara langsung? Kuasa hukumnya? Kalau kuasa hukumnya enggak, cuma melalui perantara kan kebetulan ada kantor cabang, mungkin ya kantor cabang lah ya. Ada tim juga di sana. Oh, jadi kantor cabang dari kuasa hukumnya di Jakarta yang ngurusin, gitu? Ya, kebetulan kan berkas-berkas juga kan itu kemarin lewatnya pertama juga lewat kantor cabang juga yang ngajuin. Nggak, kalau supaya nanti ini nggak kehilangan konteks bisa diceritakan Mas, kuasa hukumnya tuh yang siapa aja Mas di dalam permohonan itu Mas? Oke, yang pertama itu ada Pak Arif Saudi, Pak Dwi, ya, Pak Utomo, ya, Pak Georgius Limat, ya, sama Mas Ilyas. Ya. Nah, teman-teman ini, kuasa hukum ini adalah senior Anda di kampus, begitu kah? Senior saya di kantor sih, kalau di kampus enggak. Oh, bukan ya. Jadi Anda magang di kantornya Pak Arif, di Pak Utomo, Pak Ilyas ini ya? Oh, jadi Anda sebelum lulus magang di kantor pengacara para orang-orang yang kemudian Anda beri kuasa untuk mengajukan permohonan, gitu ya Mas ya? Benar. Ya. Jadi sepanjang ini Anda tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk kepentingan ini. Jadi ini anu ya, blas sih gitu, enggak ada uang keluar dari kantongnya Mas Almas ya. Mau keluar gimana kan, saya masih mahasiswa juga, magang juga. Ya mencari ilmu, nggak berharap uang juga sebenarnya sih. Oke. Mau keluar duit malah tekor no saya. Mas Almas, kapan bapak Anda, ayah Anda, Pak Boyamin tahu bahwa Anda mengajukan permohonan ini kapan, Mas? Masih ingat nggak, Mas? Kalau itu mungkin diberitahu sama kuasa hukum kali ya. Kalau saya itu ya tahu dengan sendirinya, kalau kapannya saya nggak terlalu ingat sih. Terus begitu tahu bahwa Anda mengajukan permohonan gugatan atau permohonan judicial review terkait dengan undang-undang pemilu, apa yang dikomentari oleh Pak Boyamin? Kali itu ya mungkin lebih ke disupport aja sih. Ngasih komentar nggak? Wah ya bagus lah, nyoba ilmu ke sini atau gimana? Ini permohonanmu ini bisa jadi berita besar loh gitu. Enggak ya Mas? Ya mungkin seperti itu. Kan ini juga bukan pengajuan yang pertama buat saya juga. Betul. Ini mungkin kedua kan ya. Ya. Mas, apakah benar permohonan Anda ini sempat ditarik kembali dan kemudian diajukan kembali? Benar nggak? Bukan ditarik sebenarnya. Ini kan ada miskomunikasi. Ya yang saya katakan tadi, dari pihak kantor Solo sama di kantor Jakarta ada miskomunikasi, berkasnya nggak sempat pada tanggal yang ditentukan, nggak sempat sampai, terus
pihak kuasa hukum itu mungkin berinisiatif untuk menarik, cuma kan saya nggak ada pemberitahuan ke saya, apalagi di kuasa hukum surat kuasa itu kan cuma ya nggak mengatur soal pencabutan juga. Setelah ada miskomunikasi itu, saya konfirmasi ke MK, ada mungkin validasi lah ya. Saya dipanggil untuk sidang validasi dan saya mengatakan nggak ada, ya saya tetap ingin meneruskan itulah. Ya. Jadi boleh nggak saya simpulkan, setelah mengajukan permohonan, memberikan surat kuasa kepada para kuasa hukum, urusan teknis menghadirkan saksi dan seterusnya itu adalah dilakukan semua oleh kuasa hukum Anda ya? Betul ya Mas? Ya, betul. jadi Anda nggak ikut-ikut lah kira-kira. Ya. Ya, baik. Nah, setelah Anda ini jadi orang top sekarang, nama Anda disebut-sebut di banyak pemberitaan gitu ya. Kira-kira gitu ya. Apa perasaan Anda gimana? Biasa saja atau waduh nanti saya jadi repot, banyak orang kepingin wawancara sama Bang Almas, Mas Almas gitu. Benar nggak Mas? Nggak Kak, kalau sampai se-booming ini jujur saya nggak berekspektasi sih ya Kak. Saya aja kaget itu. Teman-teman wartawan Solo itu dari putusan selesai sampai jam 8 itu telepon saya terus ya. Kalau saya lanjutkan, saya nggak tidur itu malahan. Saya temui saja semuanya di satu tempat, ya udahlah. Nah, clear. Ya mungkin dari situ ya kan saya juga mau melanjutkan karir saya sebagai advokat juga di Kalimantan, ya anggap aja ya mungkin biar orang tahu lah nama saya seenggaknya. Iya. Oh jadi rencana ke depan ini Mas Almas mau jadi advokat di Kalimantan gitu kah? Benar. Ya. Jadi moga-moga ini langsung ngetop ini karena berhasil meloloskan permohonan satu-satunya loh Mas yang dikabulkan loh Mas. Dibandingkan dengan permohonan-permohonan lain, ini luar biasa hebat ini. Mas, kalau boleh saya tahu, apakah Anda punya afiliasi politik tertentu? Misalkan sekarang ini gegara permohonan Anda, Gibran Rakabuming bisa jadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo untuk koalisi Indonesia Maju Kim gitu. Oke. Apakah Anda juga punya apa ya? Kasarnya itu apakah nanti juga akan memberikan support kepada pasangan Pak Prabowo Gibran ini, Mas? Dari awal itu saya mengatakan pada teman-teman wartawan, kalaupun saya diajak untuk menjadi tim sukses, ya, saya mungkin menolak ajakan tersebut. Ya. Jadi saya belum ada prospek untuk merujuk kepada politik praktis terutama. Dan ya saya mungkin lebih ingin melanjutkan karir aja sih sebagai advokat, bukan sebagai politisi dan mungkin tim sukses apalagi. Oh gitu ya. Mas kalau boleh tahu, saya tahu apakah ada tim dari capres-cawapres lain, misalkan timnya Pak Ganjar atau timnya Pak Anies yang menemui Anda, Mas? Enggak sama sekali. Enggak ada ya, enggak ada sama sekali ya. Ngontak juga enggak ada ya? Enggak ada. Tanya-tanya juga enggak ada ya, Mas ya? Enggak ada. Yang ada wartawan aja sih itu. Mas, kalau boleh saya tahu apakah ada permintaan kepada Anda untuk hadir di dalam talkshow di TV-TV nasional di Jakarta, Mas? Sempat ada. Cuma karena ya jadwalnya mungkin enggak, gimana ya, mungkin padat. Kemarin ada, kalau di TV One Zoom saya sempat. Ya apa ya itu namanya, ya adalah kok TV One sama iNews. Itu saya hadir, tapi untuk datang ke Jakarta langsung saya kurang menyanggupi, soalnya kan ya masih ada keperluan ini wisuda, harus bolak-balik, nanti capek. Ya. Kalau belum saya sanggupi lah ya. Ya. Baik. Mas Almas, kalau boleh saya tahu, kan tadi Anda lulus dengan cum laude ya hari ini ya. Hari Sabtu pada tanggal 28 Oktober pas Sumpah Pemuda, ya kan? Anda diwisuda dengan cum laude gitu. Kalau boleh saya tahu, skripsi Anda mengenai apa, Mas? Oke. Skripsi saya itu membahas tentang kajian proses pra-peradilan yang dimana itu digunakan sebagai sarana untuk melindungi hak korban berdasarkan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya.
itu ya. Jadi soal pra peradilan ya, Ya, apa namanya skripsi Anda lebih ya. ke normatif hukum acara pidananya sih ya. Ya. Almas, apakah secara khusus juga mempelajari, membaca undang-undang pemilu, Mas? Secara khusus justru saya nggak terlalu dalam itu malah. Oh gitu. Saya ya ide umumnya aja lah ya. Kalau Ya. mempelajari terlalu dalam kurang. Sebenarnya kan ini saya minatnya itu ke hukum acara pidana. Tapi kan ya kebetulan ada mungkin dorongan seperti pihak lain yang mengajukan. Jadi saya memiliki motivasi untuk juga mengajukan gitulah. Gitu ya. Hmm. Kalau andai kata Gibran Rakabuming atau Prabowo Subianto mengundang Anda ke Jakarta begitu, apakah Anda bersedia? Wah, Biaya kalau untuk ditanggung sekarang, mereka tentu saja kalau itu. kalau untuk sekarang mungkin nggak dulu ya. Enggak dulu ya. Bukannya jual mahal mungkin kan ya. Saya rasa image saya di masyarakat kan nggak terlalu baik juga kan ini. Jadi nanti kalau ketemu malah masyarakat menganggap lah kan ya bener toh kan itu ya, maksudnya. Itu kan ya. Ya kan, padahal tadi Anda mengatakan sama sekali dengan Gibran Rakabuming tidak kenal, dengan Pak Jokowi tidak kenal, sampai sekarang juga tidak dihubungi, tidak dikontak, tidak disampaikan ucapan terima kasih. Kalau nanti diundang datang, orang mengira Anda sebagai orangnya Gibran Rakabuming, kira-kira gitu ya Mas ya? Ya dong, ada cocok loginya nanti malah. Jadi kira-kira kapan Anda mau bertemu kalau diundang sama Pak Prabowo atau Gibran Rakabuming? Setelah mereka menang Pilpres itu kah? Ya kalau menang ya, kalau enggak ya udah. Ya lah, mungkin nggak terlepas dari menang enggaknya, mungkin ya setelah masa pemilu mungkin kalau ada undangan cuma buat ketemu mungkin ya saya monggo, tapi kalau untuk ajakan apalagi masuk parpol saya nggak mungkin menerima sih. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir saya Mas. Jadi nanti sebelum Anda memberikan closing statement ya. Sebagai mahasiswa yang lulus cum laude, Anda mengikuti sidang dan mendengarkan tentu saja putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober yang lalu. Menurut Anda, isi putusan itu cacat atau biasa aja Mas? Menurut Anda sebagai mahasiswa. Mahasiswa Fakultas Hukum lulusnya cum laude loh Mas. Banyak orang mengatakan cacat. Tapi menurut Anda sendiri, mendengarkan isi putusan itu sebagai mahasiswa dengan kategori cum laude, bagaimana menurut Anda putusan dari Mahkamah Konstitusi itu? Sebenarnya itu tergantung masyarakat. Kalau saya kan ini niatnya juga ingin dikabulkan. Ya, otomatis kan saya menganggap ini pengujian ilmu saya ini berarti berhasil dong, gitulah. Jadi ya kalau soal cacat atau enggaknya mungkin pakar-pakar hukum lebih tahu. Jadi ya saya cuma menanggapi kalau saya bisa gitu aja sih. Kalau cacat saya kurang begitu mendalami soal HTN juga sih. Jadi jadi gini loh. Sifatnya kan saya di sini ingin menguji. Jadi kan kalau ini diterima pun berarti saya bisa. Kalau enggak berarti pun saya masih banyak harus memperbaiki dalam gugatan tersebut. Kalau bicara soal cacat itu saya nggak bisa mengatakan iya atau enggak, karena kan ya saya juga ingin menguji gugatan tersebut gitu loh. Paham Mas. Ini terakhir Mas, benar terakhir. Boleh cerita dong, Anda lahir kapan, SD-nya di mana, SMP, SMA, kuliah, ya, putra berapa? Silakan Mas. Saya lahir di Solo 16 Mei 2000. Jadi umur saya ini 23 tahun. Saya dulu TK dari TK ya. TK ya Bunaya di dekat Ring Road Solo.
sama SDIT Lukman Al-Hakim di dekatnya juga. Terus saya masuk ke SMP Al-Islam yang ada di Jamsaren, dekat Jamsaren lah. Kebetulan saya juga mondok di Pondok Pesantren Jamsaren selama ya kurang lebih 3 tahun. Setelah itu saya masuk ke paket C. Kebetulan ya saya menjadi lulusan terbaik mungkin ya di Ya, paket C tersebut. Ya terus saya karena sebenarnya ini kan pilihan soal universitas sekali lagi ya banyak banyak pilihan sebenarnya. Cuma kalau saya sebenarnya ingin memilih Universitas Surakarta ini karena nggak ada teman saya di situ. Soalnya ya mohon maaf, saya ini tergolong mungkin anak yang nakal lah dulu ya. Jadi ya, saya ingin mencari circle baru yang mungkin nggak ada teman saya di situ untuk membenahi diri saya sendiri dan mencari jati diri sih. ya, ya, ya. Nah, itu ya Mas ya. Nah, kalau boleh saya tahu IPK Anda terakhir sehingga berhak mendapatkan predikat cum laude berapa, Mas Almas? 3,56. Oh, 3,56. Baik, terima kasih Mas Almas Sahibiru. Ye, Ya. sakit biru. Ye. Sahibiru, pemohon judicial review sehingga Ya. menghasilkan putusan nomor 90 tahun 2023 tanggal 16 Oktober. Ya, terima kasih atas ngobrol kita pada Terima kesempatan kasih. hari ini. Moga-moga obrolan kita ini makin memperjelas ya, supaya Ya. tidak ada lagi kesalahpahaman. Moga-moga ya Mas ya, bahwa Ya, ini amin. clear. Mas Almas ini mengajukan permohonan tidak ada tendensi politik, tidak mengenal keluarga Joko Widodo dan Gibran Rakabuming, dan tidak ingin sebenarnya tidak punya pikiran untuk melanggengkan dinasti politik. Kira-kira gitu ya Mas ya? yang Ya. banyak orang netizen bilang kan melanggengkan dinasti politik. Sebenarnya kan ya saya emang nggak ada maksud ke situ. Padahal ya udahlah biar masyarakat yang menilai sendirilah nanti. Baik, terima kasih Mas Asmas. Saya Febi Mahendra Putra. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, dalam 1 bulan ini nama mahasiswa yang sekarang sudah lulus ini menjadi pembahasan di semua media, baik media mainstream maupun media sosial. Mengapa dia menjadi pembicaraan? Karena setelah mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, ternyata permohonan judicial review atau uji material dari mahasiswa ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo yang masih berusia 36 tahun, bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dan telah bersama saya mahasiswa tersebut yang kini sudah menjadi sarjana adalah Mas Almas Sahibiru. Dia adalah lulusan atau mahasiswa dulu tercatat sebagai universitas di Surakarta, Jawa Tengah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore. Mas Almas, saya mau dengar cerita dari Mas Almas. Gimana ceritanya punya pemikiran waktu itu mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung terkait dengan batas usia minimal dari cawapres dan capres, Mas. Silakan. Baik. Kalau awal mula itu dari diskusi umum soal ya kan terdapat ada beberapa pihak yang juga mengajukan, kemudian menjadi bahan diskusi dari kantor, terutama di tempat saya magang juga. Kebetulan kuasa hukum saya itu kan juga mentor atau senior saya lah ya di tempat magang. Ya terdapat diskusi
dari beberapa pihak yang juga mengajukan, oh ternyata ini ada yang belum gimana ya, ada yang masih bisa untuk berpotensi untuk diajukan. Nah, dari situ kita mencoba melihat berbagai potensi tersebut dan ya akhirnya ditentukanlah gugatan yang diajukan. Oke, baik. Bang Almas, kalau boleh saya tahu, siapa yang mengkonstruksikan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Apakah Anda sendiri atau dibantu oleh teman-teman atau murni itu adalah buah karya dari tim kuasa hukumnya Mas Almas? Kalau hal tersebut ya tetap dibantu oleh rekan-rekan kuasa hukum juga. Karena apapun saya juga masih junior lah ya, katakanlah seperti itu. Masih banyak banget bantuan dari tim kuasa hukum. Ya, Mas Almas, kalau boleh saya tahu, apakah benar Anda menyebut diri di dalam permohonan itu sebagai penggemar atau fansnya dari Gibran Rakabuming sebagai wali kota Surakarta, Mas? Ya itu kan sebenarnya gini, itu cuma untuk pintu masuk aja. Otomatis kan gimana ya, kalau kita mengajukan gugatan, kita otomatis mengambil sisi baiknya. Kan nggak mungkin kita mengambil sisi negatifnya, jelek-jelekin terus dikabulkan kan juga nggak mungkin. Jadi kita memformulasikan untuk ya gugatan yang seperti itulah. Ya, tapi kalau boleh saya tahu, apakah Mas Almas secara pribadi kenal dengan Gibran Rakabuming? Nggak kenal sama sekali sih. Ya, jadi nggak kenal blas, nggak pernah ketemu sama Gibran? Nggak pernah ketemu, nggak kenal, ya seperti itulah. Ya, setelah gugatan atau permohonan Anda diterima pada tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu, apa yang Anda rasakan, Mas Almas? Apapun ya saya mengajukan kan juga ingin dikabulkan, terlepas dari sisi negatif maupun positifnya. Setelah dikabulkan saya merasa senang sebenarnya. Itu kan apapun untuk menguji, ya kita kan sifatnya untuk menguji ilmu juga. Ya hasil kerja saya dan rekan-rekan kuasa hukum, ya otomatis saya senang lah. Senang ya. Terus setelah permohonan Anda diterima oleh Mahkamah Konstitusi, apakah Anda tahu bahwa ini kemudian menjadi kontroversi yang luar biasa hingga hari ini, menjadi pro kontra perdebatan yang luar biasa? Apakah Anda mengikuti? Nggak terlalu mengikuti sih kalau saya soal politik, tapi ya mungkin ada beberapa yang saya lihat juga ya nggak seekspektasi sebesar ini juga sebenarnya. Sebenarnya kan ini kan niatnya untuk sisi positifnya aja, ingin memberikan jalan kepada anak-anak muda yang mungkin nggak tahun ini, tahun depan pemilu yang akan datang, memberikan jalan alternatif lah. Nggak berharap adanya konflik juga sebenarnya. Oh gitu. Jadi Mas Almas ini sebenarnya tidak punya ekspektasi bahwa syarat calon presiden maupun calon wakil presiden di bawah 40 tahun ini yang pernah menjadi kepala daerah untuk berlaku sekarang ya, Mas? Ya itu udah ada perhitungan, cuma nggak seheboh, mungkin nggak seheboh yang terjadi sekarang mungkin kali ya. Ya. Jadi memang Mas Almas itu harapannya sebenarnya untuk pemilu ke depan atau memang pemilu kali ini? Kalau bisa digunakan langsung ya monggo. Kalau saya kan pikirnya wah ini melihat potensi anak muda apapun kan ini pemilu banyak suara dari anak muda juga. Jadi ya mungkin lebih matangnya mungkin pemilu yang akan datang. Cuma kalau mau dipakai sekarang ya monggo gitu aja sih. Oke. Setelah kemudian permohonan Anda ini dikabulkan, apakah Gibran Rakabuming sempat mengontak Anda atau menemui Anda, Mas? Jangankan mengontak, menemui aja enggak. Jangankan menemui, mengontak aja enggak. Oh, ngontak aja enggak? Orang-orang dia juga enggak? Enggak. Oh, jadi selama ini ya enggak ada hubungan sama sekali ya. Jadi baik Gibran Rakabuming sebagai pribadi atau orang-orang yang disuruhnya atau diutusnya enggak ada ya, Mas Almas? Enggak ada ya. Baik.
boleh cerita, benarkah Anda ini putra dari pengacara Boyamin Saiman, Mas? Benar, saya putra pertama nih. Ya, kalau boleh saya tahu, apakah di dalam proses permohonan ini, Mas Almas melibatkan ayah Anda, Pak Boyamin, Mas? Kalau secara langsung enggak lah. Ini kan Enggak, ya? enggak ada diskusi dari teman-teman juga. Oh, jadi ayahnya sama sekali tidak terlibat atau hanya terlibat sedikit? Mungkin kalau memberikan motivasi sama tambahan ilmu, ya. Cuma kalau terlibat langsung dalam pembuatan gugatan, enggak. Oh, enggak ya. Baik, Mas, kalau boleh saya tahu, Mas boleh ceritakan enggak sebenarnya Mas ini mahasiswa di Fakultas Hukum mana, sejak kapan, dan kapan diwisuda, Mas? Silakan, Mas. Oke. Ini saya masuk Fakultas Hukum Universitas Surakarta pada tahun 2019. Ya. Dan alhamdulillah ini saya kumlot di tahun ini, baru aja diwisuda hari ini sampai ya ini tadi pulang dari wisuda. Ya. Dihubungi sama pihak Tribun, langsung saya kasih konfirmasi, ya ini pulang langsung ikut Zoom ini sih. Ya. Baru diwisuda dari pagi. Ya. Jadi universitasnya namanya Universitas Surakarta ya, Mas ya? Nah, itu universitas swasta ya? Ya. Apakah betul di dalam permohonan itu Anda menyingkat Universitas Surakarta itu sebagai UNS, Mas? Itu ada kesalahan misinformasi. Kuasa hukum saya yang kebetulan dapat bagian draft yang itu nggak begitu paham kalau dua universitas itu berbeda. Tapi setelah pengajuan permohonan pertama, terus ada perbaikan, sudah diperbaiki. Sampai putusan itu kan sudah diperbaiki juga. Ya, jadi sebenarnya sempat terjadi kesalahan penyebutan atau singkatan dari nama Universitas Surakarta ya. Tapi kemudian sudah diperbaiki dan dalam putusan kemudian juga diperbaiki. Tapi ada yang bilang bahwa dalam putusan tetap UNS itu dianggapnya sebagai Universitas Negeri Universitas 11 Maret, bukan ya? Bukan. Oke. Mas, kemudian banyak orang menduga bahwa sebenarnya permohonan ini ada yang mendorong. Bukan Anda sendiri yang mendorong. Benarkah itu? Sama sekali nggak benar, saya rasa itu sih. Ini murni dari keinginan ya, karena melihat peluang ini gimana ya? Ya dari pihak-pihak lain juga ini kan ya ada yang mengajukan, jadi kita ya inginlah juga mengajukan, tapi berbeda konteks lah. Jadi nggak ada dorongan sih sama sekali apalagi dari politik praktis ya. Ya. Jadi nggak ada sama sekali ya dari Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi, karena kan disebut-sebut Bapak Anda ini kan teman dekat dari Pak Jokowi. Benarkah itu? Itu sebenarnya kalau kenal pas Pak Jokowi masih mungkin wali kota, itu pun nggak terlalu kenal saya rasa. Setelah jadi gubernur nggak sama sekali sih. Jadi sebenarnya ya, udah kenalnya sudah lama tapi tidak begitu dekat gitu, kira-kira gitu ya? Ya kira-kira begitulah. Ya. Mas Almas, setelah kemudian gugatan Anda diterima, diputuskan, menjadi kontroversi gitu, harapan Anda apa ini? Harapan saya ya, kalau dilihat dari sisi sekarang mungkin banyaknya kontroversi ini, mungkin saya harap masyarakat juga bisa mengambil sisi positifnya juga, nggak semata-mata terus mengatakan bahwa gara-gara ini mau dekat pemilu terus mungkin gimana ya, ada dorongan. Enggak lah, kalau itu saya rasa masyarakat juga perlu mengambil sisi positifnya. Mungkin enggak ya, kalau dimaklumi lah, saya maklumi saya sendiri ya, mungkin memaklumi kalau masyarakat mengira hal-hal seperti itu, tapi saya ingin masyarakat juga mengambil sisi positifnya pemilu yang akan datang selama negara masih berdiri sih. Baik, Mas Almas, kalau boleh saya tanya ini Mas, apakah ketika mengajukan gugatan atau permohonan lalu kemudian menjalani sidang-sidang, ya kan tentu ini perlu biaya ya. Yang biayai siapa ini Mas? Kalau boleh saya tahu Mas. Nggak ada, orang kita kan
numpang video conference di UNS. Jadi numpang ruang sidang secara online. Itu mengajukan surat permohonan peminjaman juga nggak? Ya saya nggak membiayai. Oh, jadi selama persidangan untuk telekonferensi atau lewat Zoom ini menggunakan fasilitas di kampus Anda gitu ya? Di beda kampus ini kebetulan kampus adik saya yang saya pinjam ruang. Jadi ini Universitas 11 Maret ya maksudnya ya? Mungkin jadi banyak Anda media yang menggunakan salah. fasilitas yang ada di Universitas 11 Maret gitu kah? Ya benar. Tapi secara fisik Anda sering bolak-balik ke Surakarta, Jakarta atau tidak, Mas? Enggak ya? Balik online kan kebetulan ya kemarin saya statusnya juga masih mahasiswa, masih bolak-balik kampus juga soal wisuda ini. Jadi belum sempat lah ya. Jadi sepanjang setelah mengajukan permohonan hingga diputus, Mas Almas ini tidak pernah menginjak kantornya MK, pernah nggak? Enggak. Di Solo saya. Nggak pernah sekalipun, hanya kuasa hukumnya saja yang ke sana ya? Kuasa hukum saya rasa saya itu nggak ikut sidang cuma sekali. Dan itu pun kayaknya di Solo. Ya. Jadi sekali lagi saya ingin ketegasannya, sepanjang proses persidangan permohonan Anda ini, Anda tidak pernah hadir langsung ke Mahkamah Konstitusi, benarkah? Benar. Ya. Nah, selama ini komunikasi dengan Mahkamah Konstitusi hanya melalui virtual, benarkah Mas? Benar. Oke. Nah, apakah penasihat hukum atau kuasa hukum Mas Almas ini pernah nggak datang ke Mahkamah Konstitusi secara langsung? Kuasa hukumnya? Kalau kuasa hukumnya enggak, cuma melalui perantara kan kebetulan ada kantor cabang, mungkin ya kantor cabang lah ya. Ada tim juga di sana. Oh, jadi kantor cabang dari kuasa hukumnya di Jakarta yang ngurusin, gitu? Ya, kebetulan kan berkas-berkas juga kan itu kemarin lewatnya pertama juga lewat kantor cabang juga yang ngajuan. Nggak, kalau supaya nanti ini nggak kehilangan konteks bisa diceritakan Mas, kuasa hukumnya tuh yang siapa aja Mas di dalam permohonan itu Mas? Oke, yang pertama itu ada Pak Arif Saudi, Pak Dwi, ya, Pak Utomo, ya, Pak Georgius Limat, ya, sama Mas Ilyas. Elias ya. Nah, teman-teman ini, kuasa hukum ini adalah senior Anda di kampus, begitukah? Senior saya di kantor sih, kalau di kampus enggak. Oh, bukan ya. Jadi Anda magang di kantornya Pak Arif, di Pak Utomo, Pak Ilyas ini ya? Oh, jadi Anda sebelum lulus magang di kantor pengacara para orang-orang yang kemudian Anda beri kuasa untuk mengajukan permohonan, gitu ya Mas ya? Benar. Ya. Jadi sepanjang ini Anda tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk kepentuan ini. Jadi ini blas gitu, enggak ada uang keluar dari kantongnya Mas Almas ya. Mau keluar gimana kan, saya masih mahasiswa juga, magang juga. Ya mencari ilmu, nggak berharap uang juga sebenarnya sih. Oke. Mau keluar duit malah tekor no saya. Mas Almas, kapan bapak Anda, ayah Anda, Pak Boyamin tahu bahwa Anda mengajukan permohonan ini kapan Mas? Masih ingat nggak Mas? Kalau itu mungkin diberitahu sama kuasa hukum kali ya. Kalau saya itu ya tahu dengan sendirinya, kalau kapannya saya nggak terlalu ingat sih. Terus begitu tahu bahwa Anda mengajukan permohonan gugatan atau permohonan judicial review terkait dengan undang-undang pemilu, apa yang dikomentari oleh Pak Boyamin? Kali itu ya mungkin lebih ke disupport aja sih. Ngasih komentar nggak? Wah ya bagus lah, nyoba ilmu ke sini atau gimana? Ini permohonanmu ini bisa jadi berita besar loh gitu. Enggak ya Mas? Ya mungkin seperti itu. Kan ini juga bukan pengajuan yang pertama buat saya juga. Betul. Ini mungkin kedua kan ya. Ya. Mas, apakah benar permohonan Anda ini sempat ditarik kembali dan kemudian diajukan kembali? Benar nggak? Bukan ditarik sebenarnya. Ini kan ada miskomunikasi. Ya yang saya katakan tadi, pihak
dari pihak kantor Solo sama di kantor Jakarta ada miskomunikasi, berkasnya nggak sempet pada tanggal yang ditentukan, nggak sempet sampai. Terus pihak kuasa hukum itu mungkin berinisiatif untuk menarik, cuma kan saya nggak ada pemberitahuan ke saya, apalagi di kuasa hukum surat kuasa itu kan cuma ya nggak mengatur soal pencabutan juga. Setelah ada miskomunikasi itu, saya konfirmasi ke MK, ada mungkin validasi lah ya. Saya dipanggil untuk sidang validasi dan saya mengatakan nggak ada. Ya, saya tetap ingin meneruskan itulah. Ya. Jadi boleh nggak saya simpulkan, setelah mengajukan permohonan, memberikan surat kuasa kepada para kuasa hukum, urusan teknis menghadirkan saksi dan seterusnya itu adalah dilakukan semua oleh kuasa hukum Anda ya? Betul ya Mas? Ya, betul. Jadi Anda nggak ikut-ikut lah kira-kira? Ya. Ya, baik. Nah setelah Anda ini jadi orang top sekarang, nama Anda disebut-sebut di banyak pemberitaan gitu ya, kira-kira gitu ya. Apa perasaan Anda gimana? Biasa saja atau waduh nanti saya jadi repot, banyak orang kepingin wawancara sama Bang Almas, Mas Almas itu, benar nggak Mas? Nggak Kak, kalau sampai se-booming ini jujur saya nggak berekspektasi sih ya Kak. Saya aja kaget itu. Teman-teman wartawan Solo itu dari putusan selesai sampai jam 8 itu telepon saya terus ya. Kalau saya lanjutkan, saya nggak tidur itu malahan. Saya temui saja semuanya di satu tempat, ya udahlah. Nah clear, ya mungkin dari situ ya kan saya juga mau melanjutkan karir saya sebagai advokat juga di Kalimantan, ya anggap aja ya mungkin biar orang tahu lah nama saya seenggaknya. Ya. Oh jadi rencana ke depan ini Mas Almas mau jadi advokat di Kalimantan gitu kah? Benar. Ya. Jadi moga-moga ini langsung ngetop ini karena berhasil meloloskan permohonan satu-satunya loh Mas yang dikabulkan loh Mas. Dibandingkan dengan permohonan-permohonan lain, ini luar biasa hebat ini. Mas, kalau boleh saya tahu, apakah Anda punya afiliasi politik tertentu? Misalkan sekarang ini gegara permohonan Anda, Gibran Rakabuming bisa jadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo untuk koalisi Indonesia Maju Kim gitu. Oke. Apakah Anda juga punya apa ya? Kasarnya itu apakah nanti juga akan memberikan support kepada pasangan Pak Prabowo Gibran ini, Mas? Untuk membuka jalan bagi pasukannya masuk ke wilayah tersebut. אזרחי ישראל, אתמול בערב נכנסו כוחות קרקעיים נוספים שלנו בשערי עזה, בפתחו של מעוז הרשע. זהו השלב השני של המלחמה, שמטרותיה ברורות. השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס, והחזרת החטופים הביתה. קיבלנו את ההחלטה על הרחבת הפעילות הקרקעית פה אחד, גם בקבינט המלחמה, וגם בקבינט המדיני-ביטחוני. עשינו זאת באופן שקול ומושכל, מתוך מחויבות להבטחת גורל המדינה ולהבטחת שלום חיילינו. המפקדים והלוחמים שנלחמים עכשיו בשטח האויב, יודעים שהעם והנהגת העם עומדים מאחוריהם. בימים האחרונים נפגשתי עם לוחמינו בבסיסים, בשטחי הכינוס, בצפון, בדרום. יש לנו צבא נהדר, חיילים מופלאים וגיבורים, יהודים ולא יהודים, חילונים ודתיים, שמאל וימין. כולם מאוחדים, כולם חדורים ברוח לחימה שאני לא ראיתי כמותה. הם נכונים להילחם בעוז ובעוצמה נגד אויב שאין אכזר ונפשע ממנו. הם כמהים להשיב לרוצחים כגמולם על מעשי הזוועה שביצעו בילדינו, בנשותינו, באחינו, בהורינו, בחברינו. הם מחויבים להכחיד את הרשע הזה מן העולם למען קיומנו, ואני מוסיף, לטובת האנושות כולה. כל העם וכל הנהגת העם מחבקים אותם, מאמינים בהם.
זכור את אשר עשה לך עמלק נצטווינו. אנו זוכרים ואנו נלחמים. לוחמינו וחיילינו האמיצים שנמצאים עכשיו בעזה, סביב עזה, ובשאר הזירות בכל חלקי הארץ. Israel telah mengumumkan memulai serangan darat ke jalur Gaza, Palestina pada Sabtu 28 Oktober 2023. Mengetahui hal itu, Jerman langsung gerak cepat mengerahkan lebih dari 1.000 tentara anggota pasukan khusus dari berbagai kesatuan. Pengerahan pasukan khusus itu bertujuan untuk mengevakuasi warga Jerman dari Timur Tengah yang dilanda perang. Mayoritas pasukan Jerman yang akan dikerahkan ke Timur Tengah itu saat ini bersiaga di Siprus dan siap dikerahkan dalam waktu singkat. Militer Jerman saat ini juga telah mendirikan markas operasional di Pulau Mediterania. Adapun sekelompok pasukan khusus elit Jerman tersebut kini juga telah dikerahkan ke Yordania. Pasukan khusus itu terdiri dari Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat Jerman atau KSK, Pasukan Khusus Angkatan Laut atau KSM, dan juga unit Pasukan Khusus Polisi Federal Jerman. Diketahui pengerahan ribuan pasukan Jerman itu tak hanya untuk mengevakuasi warga negara mereka, namun pasukan tersebut juga disiagakan soal adanya gelagat meluasnya perang di kawasan tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa mengalahkan Hamas adalah ujian eksistensial bagi Israel. Di tengah rencana serangan darat ke Gaza, ia juga memastikan perang militernya di Gaza akan lama dan sulit. Sebelumnya Netanyahu menuduh bahwa 90% anggaran militer kelompok perlawanan Palestina tersebut berasal dari Iran. Hal itu diungkapkan Netanyahu dalam konferensi pers bersama keluarga orang-orang yang disandra Hamas dalam serangan 7 Oktober lalu. Menurutnya pertempuran di jalur Gaza akan berlangsung lama dan sulit, sebab pasukan darat Israel beroperasi di wilayah Palestina selama lebih dari 24 jam. Netanyahu sendiri sebelumnya mengumumkan bahwa perang telah memasuki tahap kedua. Meski demikian, upaya untuk membebaskan lebih dari 200 sandera akan terus berlanjut, bahkan selama serangan darat terhadap Hamas di Gaza diluncurkan. Ia mengatakan gagasan kesepakatan pertukaran sandera dengan tahanan Palestina telah dibahas dengan Kabinet Perang Israel. Namun sayangnya ia tidak mau memberikan informasi lebih lanjut soal kesepakatan tersebut. Menurutnya rincian apapun dari kesepakatan itu akan menjadi kontraproduktif. Puluhan roket dari Gaza ditembakkan ke Israel dan membuat kota Ashkelon berubah menjadi kota hantu. Alarm menderu dan kerusakan terjadi di mana-mana. Selain itu, kota tersebut tampak sudah ditinggalkan dan tampak tidak ada orang dimanapun. Kota pelabuhan kuno tersebut menjadi sasaran sebanyak 25% roket yang ditembakkan oleh kelompok Palestina. Namun warga mengatakan bahwa pemerintah sangat lambat dalam memberikan bantuan. Diketahui para lansia dan keluarga yang memiliki anak kecil tidak dapat mencari tempat perlindungan dalam waktu 10 detik setelah alarm peringatan roket menyerang. Kini para pemilik bisnis penting yang masih tersisa di kota tersebut, mereka menggambarkan Ashkelon sebagai kota hantu. Kerusakan harta benda terlihat di mana-mana, rumah dan mobil hancur, apalagi jenazah korban jiwa. Ashkelon sendiri tidak dihitung sebagai salah satu komunitas yang terkena dampak pertempuran dan berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Mirisnya para korban juga tidak kunjung dievakuasi sehingga menimbulkan kemarahan dan frustasi dari warga dan wali kota Tomer Glen. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan.
Amerika Serikat melakukan serangan balik ke dua lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Negara Barat mulai mengakui kualitas serangan Hizbullah dalam perangnya dengan Israel. Pengakuan itu lantaran Hizbullah telah berulang kali menghancurkan pangkalan militer Israel di perbatasan Lebanon. Hizbullah kembali menyerang pangkalan militer Israel pada Sabtu 28 Oktober. Tak tanggung-tanggung, 2 pos militer Israel langsung hancur dalam sekali serangan. Kali ini Hizbullah menghancurkan pangkalan militer Israel yang ada di Barkat Risa dan Al-Jardah. Adapun serangan itu terjadi sekira pukul 14.30 waktu setempat. Sesuai serangan tersebut, para pengamat militer Barat mengakui kualitas dan kuantitas serangan Hizbullah di Lebanon. Mereka mengakui serangan Hizbullah cukup kuat untuk mengguncang perimbangan kekuatan regional. Pasalnya, serangan kali ini bukan menjadi yang pertama kalinya. Dilaporkan Hizbullah kerap menargetkan pos militer Israel di perbatasan Lebanon. Bahkan Hizbullah menggunakan berbagai senjata seperti rudal, mortir, dan artileri dalam serangan tersebut. Lantas pengamat militer Barat pun memprediksi tentara Israel seolah ketakutan dalam pertempuran melawan Hizbullah di Lebanon. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya. Karhi mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel. Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Tentara Israel disebut melancarkan serangan darat ke Gaza mulai Jumat 20 Oktober malam. Namun Hamas mengatakan bahwa tentara Zionis gagal dalam melancarkan serangan tersebut. Sebaliknya, kegagalan itu berujung pada banyaknya tentara Israel yang tewas hingga dievakuasi menggunakan helikopter.
Hal tersebut disampaikan oleh Hamas pada Sabtu 28 Oktober 2023. Hamas mengatakan pasukannya berhasil menggagalkan operasi darat yang dilancarkan pasukan Zionis ke wilayah Gaza. Sebaliknya, Hamas mengatakan bahwa pasukan Israel terjebak dalam penyergapan pasukan perlawanan dari militan Palestina. Tak hanya itu, namun Hamas menggagalkan serangan darat Israel menggunakan rudal kornet dan bom Yasin. Adapun sejumlah serangan itu berhasil menghantam musuh. Bahkan Hamas mengklaim serangan rudal kornet dan bom Yasin mampu menewaskan sejumlah tentara Israel. Akibat serangan mengejutkan Hamas, dilaporkan banyak tentara Israel yang terluka di lokasi pertempuran. Alhasil, pasukan pertahanan Israel disebut melakukan evakuasi terhadap sejumlah tentaranya menggunakan helikopter. Hamas melakukan serangan sambutan untuk tentara Israel pada Jumat 28 Oktober malam. Kondisi itu terjadi saat tentara Zionis hendak menyerang darat jalur Gaza. Namun serangan tersebut langsung ditangkis oleh militan Palestina. Adapun serangan balik dari Hamas merupakan sebuah jebakan untuk tentara Israel. Hamas melaporkan tentara Israel berupaya memasuki jalur Gaza dan melancarkan operasi darat pada Jumat malam. Namun serangan itu disambut tembakan mengejutkan dari pasukan perlawanan Palestina. Sementara sekelompok pasukan infanter Israel dilaporkan disergap oleh Hamas. Kondisi itu terjadi seusai adu tembak 3 jam antara Hamas dan tentara Israel. Seusai perlawanan sengit itu, Hamas mengklaim bahwa tentara Zionis terpaksa mundur dari daerah bernama Rafah. Hamas mengatakan bahwa pasukan perlawanan menargetkan kendaraan lapis baja dari tentara Zionis. Di satu sisi, militan Palestina mengatakan bahwa operasi militer Israel tidak berhasil. Hal tersebut disampaikan oleh anggota senior Biro Politik Hamas, yakni Moussa Abu Marzouk. Pihaknya mengumumkan bahwa serangan tersebut bukanlah operasi darat secara resmi. Warga Palestina mengungkap momen saat Israel menjatuhkan bom fosfor yang membakar Gaza dan jalur utara. Saat ledakan pada Sabtu 28 Oktober tersebut, warga merasa seperti menjalani malam Holocaust yang sesungguhnya. Demikian disampaikan Abdul Hakim Khaled sebagaimana melansir Anadolu Agency pada Minggu 29 Oktober. Abdul menyebut malam berubah menjadi oranye karena pemboman Israel yang intens di jalur Gaza. Kata Abdul, malam itu seketika berubah menjadi krematorium. Ia juga melihat fosfor terbakar di mana-mana termasuk di bangunan rumah. Diwarnai dengan suara ledakan bom seolah Gaza diguncang gempa bumi. Hal serupa juga disampaikan oleh Hin Al-Mashri yang terkejut dengan apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa Gaza mengalami pembantaian yang nyata. Militer Israel telah mengubah malam menjadi mengerikan. Menurutnya sudah tidak ada lagi tempat yang aman untuk sipil di jalur Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut serangan intensif pada Sabtu 28 Oktober sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu mengatakan bahwa IDF telah mengirim pasukan darat di Gaza serta memperluas serangan daratnya. Dalam pidatonya pada Sabtu, Netanyahu juga memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Tahap perang kedua ini, kata Netanyahu, memiliki tujuan untuk menghancurkan sayap bersenjata dan pemerintahan kelompok tersebut. Perang ini, kata Netanyahu, juga bertujuan mengembalikan para sandera yang ditahan oleh militan Hamas. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Dia menggambarkan perang tersebut sebagai perang antara terang melawan kegelapan. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul ketika Gaza mengalami pemadaman internet dan listrik total semalaman imbas pemboman intensif Israel. Media Palestina pada Minggu 29 Oktober melaporkan bahwa komunikasi telepon dan internet secara bertahap dipulihkan di wilayah tersebut.
Israel menuding Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Klaim ini disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam konferensi persnya pada Minggu 29 Oktober. Menurut Netanyahu, peran Iran terhadap Hamas sangatlah penting, seperti mendanai, mengorganisir, hingga memimpin kegiatan Hamas. Namun ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Akan tetapi, Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di jalur Gaza. Ia juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Netanyahu menganggap tanpa maka kelompok militan seperti Hamas di jalur Gaza dan Hizbullah di Lebanon tidak akan ada. Sebelumnya Netanyahu menyebut bahwa perang yang akan terjadi akan panjang dan sulit. Hal itu disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Ia juga menggambarkan perang yang terjadi setelah serangan Hamas 7 Oktober sebagai perang kedua. Netanyahu memastikan IDF akan berjuang dan tidak akan mundur. Militer Israel mengklaim telah menewaskan Komandan Angkatan Udara Hamas pada Sabtu 28 Oktober kemarin. Komandan Hamas yang tewas dalam serangan udara Israel bernama Issam Abu Rahaba. Intelijen IDF dan ISA mengonfirmasi bahwa Abu Rahaba tewas akibat serangan jet tempur IDF. IDF meyakini Rahaba ikut serta dalam perencanaan serangan mendadak di wilayah Israel pada 7 Oktober lalu. Rahaba memimpin pasukan Hamas yang menyusup ke Israel dengan para layang. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak di pos-pos IDF. IDF sendiri merilis video serangan semalam melalui saluran Telegram resminya. Dalam video singkat itu terlihat bagaimana IDF menargetkan sasaran lalu menyerang menggunakan UAV. Sebelumnya diberitakan pasukan dan tank Israel memasuki jalur Gaza pada Jumat malam setelah penembakan intensif. Layanan seluler dan internet di Gaza terputus akibat serangan tersebut. Meski militer telah memasuki Gaza, namun Mayor Jenderal Israel Nir Dinar menolak anggapan bahwa langkah itu sebagai awal dari invasi darat skala penuh. Mantan perwira tinggi IDF menanti operasi darat di Gaza dan menantang tentara negara Zionis tersebut berperang ala Vietcong. Demikian disampaikan Amir Afifi yang pernah bertugas menangani terowongan Hamas. Serangan Israel yang membumi hanguskan kota Gaza disebut hanya berpengaruh kecil terhadap pasukan Hamas. Sumber-sumber keamanan Israel mengatakan pemboman Israel hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada infrastruktur terowongan. Pasalnya Hamas memiliki banyak terowongan yang membentang di bawah garis pantai seluas 360 km persegi dan wilayah perbatasannya. Sehingga Komando Angkatan Laut Hamas mampu melancarkan serangan lintas laut yang menargetkan masyarakat pesisir dekat Gaza. Jaringan terowongan tersebut memiliki panjang ratusan kilometer dan kedalaman hingga 80 meter. Terowongan Hamas digambarkan oleh Sandra yang dibebaskan sebagai jaring laba-laba, sementara para ahli menggambarkan jaringan terowongan Hamas sebagai 10 kali Vietnam Kong. Menurut sumber-sumber dari Barat dan Timur Tengah, terowongan Hamas meliputi untuk serangan, penyelundupan, penyimpanan, dan operasional. Tentu saja semuanya terhubung dengan lebih dari 1.000 posisi peluncuran roket. Pemimpin Hamas di Gaza siap untuk melakukan pertukaran tahanan segera mungkin dengan pasukan Israel, mencakup pembebasan semua tahanan yang dipenjara di Israel dengan imbalan tahanan di Gaza. Pernyataan ini disampaikan oleh pimpinan Hamas di Gaza, yakni Yahya al-Sinwar pada Sabtu 28 Oktober. Pernyataan Sinwar ini muncul setelah juru bicara militer Brigade Al-Qassam Hamas, Abu Ubaidah, mengungkapkan bahwa militer Israel menunda negosiasi pembebasan tawanan Palestina. Ia juga mencatat bahwa lebih dari 50 sandera di Gaza tewas akibat serangan Israel sejauh ini. Abu Ubaidah mengatakan bahwa Hamas bersedia menyerahkan semua tawanan yang mereka pegang, namun dengan imbalan pembebasan segera semua warga Palestina yang berada di penjara-penjara Israel. Hamas siap melaksanakan perjanjian tersebut dalam waktu sekaligus atau beberapa tahap.
Sebelumnya Israel menyebut telah menangkap sejumlah besar warga Palestina sejak dimulainya pengeboman di jalur Gaza. Sebelum 7 Oktober ada sekitar 5.200 warga Palestina di penjara Israel. Kini pejabat Palestina melaporkan bahwa jumlah tahanan telah melampaui 10.000 orang. Selama 3 minggu pertempuran Israel menangkap sekitar 4.000 buruh Gaza yang bekerja di Israel dan menahan mereka di pangkalan militer. Selain itu 1.070 warga Palestina lainnya ditangkap dalam penggerebekan semalam di tepi barat dan Al-Quds yang diduduki. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel. Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut. Sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya. Karhi mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk keras serangan brutal militer Israel di Gaza, Palestina. Erdogan akan mendeklarasikan Israel ke dunia sebagai penjahat perang. Demikian disampaikan Erdogan saat berbicara dalam pertemuan besar Palestina di Istanbul pada Sabtu 28 Oktober. Erdogan mengatakan Turki tengah menyiapkan deklarasi Israel kepada dunia sebagai penjahat perang. Dia menekankan bahwa dunia barat memobilisasi politikus dan media untuk melegitimasi pembantaian orang-orang tidak bersalah di Gaza. Bahkan ia juga menyebut Israel sebagai penjajah. Lebih lanjut, Erdogan menyentil pihak yang menitikkan air mata buaya untuk warga sipil yang tewas dalam perang Ukraina dan Rusia. Namun mereka diam saat menyaksikan kematian ribuan anak yang tidak berdosa di Gaza. Ia menganggap negara-negara barat sebagai kompor dan penyebab utama pembantaian di Gaza. Menurutnya, semua orang tahu bahwa Israel adalah poin di kawasan yang akan dikorbankan ketika saatnya tiba. Erdogan memberi penghormatan kepada rakyat Gaza yang tekad tidak meninggalkan rumah dan kota mereka ketika Israel melancarkan serangan udara besar-besaran. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak.
Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Pakistan bereaksi keras terhadap aksi brutal militer Amerika Serikat di jalur Gaza, Palestina. Diketahui Pakistan merupakan satu-satunya negara Islam di dunia yang memiliki senjata nuklir. Melansir Newsweek Minggu 29 Oktober, Duta Besar Pakistan untuk PBB Munir Akram mengatakan bahwa gencatan senjata diperlukan. Ia pun memperingatkan potensi ketidakstabilan regional jika konflik Israel dan Hamas yang sudah membumi hanguskan Gaza itu semakin parah. Menurutnya, suatu kewajiban bagi semua negara anggota PBB untuk mencegah eskalasi konflik. Ia menyerukan untuk menghentikan pertempuran serta menghindari penderitaan sipil di jalur Gaza. Meski Pakistan salah satu negara terpadat di dunia dan berada ribuan mil jauhnya dari garis depan jalur Gaza, Akram mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara Pakistan dan Palestina. Ia menganggap keterkaitan ini menjadi lebih nyata dengan menarik persamaan antara konflik Israel-Palestina dan perselisihan India-Pakistan. Diketahui sejak Jumat 27 Oktober lalu, pasukan IDF mulai memasuki jalur Gaza untuk melancarkan serangan besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan ini menandakan perang tahap kedua melawan militan Hamas di jalur Gaza. Ia pun menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di jalur Gaza. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendeklarasikan perang yang terjadi saat ini sudah memasuki tahap kedua. Hal ini ditandai dengan pasukan Israel bersama dengan kendaraan lapis baja memasuki Gaza dan melakukan perluasan operasi darat. Hal itu disampaikan oleh Netanyahu dalam konferensi pers di Tel Aviv. Meski begitu, saudara, Israel tidak menganggap enteng Hamas dan mengakui penyerangan tersebut akan menjadi penyerangan yang panjang dan keras. Bahkan Netanyahu menggambarkan sebagai perang kemerdekaan kedua sejak 1948. Perang tahap 2 yang baru saja dideklarasikan tersebut bertujuan untuk menghancurkan kemampuan pemerintahan dan militer Hamas. Selain itu juga memulangkan para sandera. Ratusan tank dan kendaraan tempur Israel tersebut telah memasuki Gaza pasca serangan jet membabi buta dilakukan. Diketahui saudara, Israel telah melangsungkan serangan bom intensif ke jalur Gaza yang diperkirakan untuk membuka jalan bagi pasukannya masuk ke wilayah tersebut. אזרחי ישראל, אתמול בערב נכנסו כוחות קרקעיים נוספים שלנו בשערי עזה, בפתחו של מעוז הרשע. זהו השלב השני של המלחמה, שמטרותיה ברורות. השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס, והחזרת החטופים הביתה. קיבלנו את ההחלטה על הרחבת הפעילות הקרקעית פה אחד, גם בקבינט המלחמה, וגם בקבינט המדיני-ביטחוני. עשינו זאת באופן שקול ומושכל, מתוך מחויבות להבטחת גורל המדינה ולהבטחת שלום חיילינו. המפקדים והלוחמים שנלחמים עכשיו בשטח האויב
יודעים שהעם והנהגת העם עומדים מאחוריהם. בימים האחרונים נפגשתי עם לוחמינו בבסיסים, בשטחי הכינוס, בצפון, בדרום. יש לנו צבא נהדר, חיילים מופלאים וגיבורים, יהודים ולא יהודים, חילונים ודתיים, שמאל וימין. כולם מאוחדים, כולם חדורים ברוח לחימה שאני לא ראיתי כמותה. הם נכונים להילחם בעוז ובעוצמה נגד אויב שאין אכזר ונפשע ממנו. הם כמהים להשיב לרוצחים כגמולם על מעשי הזוועה שביצעו בילדינו, בנשותינו, באחינו, בהורינו, בחברינו. הם מחויבים להכחיד את הרשע הזה מן העולם למען קיומנו, ואני מוסיף, לטובת האנושות כולה. כל העם וכל הנהגת העם מחבקים אותם, מאמינים בהם. זכור את אשר עשה לך עמלק, נצטווינו. אנו זוכרים ואנו נלחמים. לוחמינו וחיילינו האמיצים שנמצאים עכשיו בעזה, סביב עזה ובשאר הזירות בכל חלקי הארץ. Israel telah mengumumkan memulai serangan darat ke jalur Gaza, Palestina pada Sabtu 28 Oktober 2023. Mengetahui hal itu, Jerman langsung gerak cepat mengerahkan lebih dari 1.000 tentara anggota pasukan khusus dari berbagai kesatuan. Pengerahan pasukan khusus itu bertujuan untuk mengevakuasi warga Jerman dari Timur Tengah yang dilanda perang. Mayoritas pasukan Jerman yang akan dikerahkan ke Timur Tengah itu saat ini bersiaga di Siprus dan siap dikerahkan dalam waktu singkat. Militer Jerman saat ini juga telah mendirikan markas operasional di Pulau Mediterania. Adapun sekelompok pasukan khusus elit Jerman tersebut kini juga telah dikerahkan ke Yordania. Pasukan khusus itu terdiri dari Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat Jerman atau KSK, Pasukan Khusus Angkatan Laut atau KSM, dan juga unit Pasukan Khusus Polisi Federal Jerman. Diketahui pengerahan ribuan pasukan Jerman itu tak hanya untuk mengevakuasi warga negara mereka, namun pasukan tersebut juga disiagakan soal adanya gelagat meluasnya perang di kawasan tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa mengalahkan Hamas adalah ujian eksistensial bagi Israel. Di tengah rencana serangan darat ke Gaza, ia juga memastikan perang militernya di Gaza akan lama dan sulit. Sebelumnya, Netanyahu menuduh bahwa 90% anggaran militer kelompok perlawanan Palestina tersebut berasal dari Iran. Hal itu diungkapkan Netanyahu dalam konferensi pers bersama keluarga orang-orang yang disandra Hamas dalam serangan 7 Oktober lalu. Menurutnya, pertempuran di jalur Gaza akan berlangsung lama dan sulit, sebab pasukan darat Israel beroperasi di wilayah Palestina selama lebih dari 24 jam. Netanyahu sendiri sebelumnya mengumumkan bahwa perang telah memasuki tahap kedua. Meski demikian, upaya untuk membebaskan lebih dari 200 sandera akan terus berlanjut, bahkan selama serangan darat terhadap Hamas di Gaza diluncurkan. Ia mengatakan gagasan kesepakatan pertukaran sandera dengan tahanan Palestina telah dibahas dengan Kabinet Perang Israel. Namun sayangnya ia tidak mau memberikan informasi lebih lanjut soal kesepakatan tersebut. Menurutnya, rincian apapun dari kesepakatan itu akan menjadi kontraproduktif. Puluhan roket dari Gaza ditembakkan ke Israel dan membuat kota Ashkelon berubah menjadi kota hantu. Alarm menderu dan kerusakan terjadi di mana-mana. Selain itu, kota tersebut tampak sudah ditinggalkan dan tampak tidak ada orang dimanapun. Kota pelabuhan kuno tersebut menjadi sasaran sebanyak 25% roket yang ditembakkan oleh kelompok Palestina. Namun warga mengatakan bahwa pemerintah sangat lambat dalam memberikan bantuan. Diketahui para lansia dan keluarga yang memiliki anak kecil tidak dapat mencari tempat perlindungan dalam waktu 10 detik setelah alarm peringatan roket menyerang. Kini para pemilik bisnis penting yang masih tersisa di kota tersebut, mereka menggambarkan Ashkelon sebagai kota hantu. Kerusakan harta benda terlihat di mana-mana, rumah dan mobil hancur, apalagi jenazah korban jiwa. Ashkelon sendiri tidak dihitung sebagai salah satu komunitas yang terkena dampak pertempuran dan berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Mirisnya, para korban juga tidak kunjung dievakuasi, sehingga menimbulkan kemarahan dan frustasi dari warga dan wali kota Tomer Glam.
Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Negara Barat mulai mengakui kualitas serangan Hizbullah dalam perangnya dengan Israel. Pengakuan itu lantaran Hizbullah telah berulang kali menghancurkan pangkalan militer Israel di perbatasan Lebanon. Hizbullah kembali menyerang pangkalan militer Israel pada Sabtu 28 Oktober. Tak tanggung-tanggung, 2 pos militer Israel langsung hancur dalam sekali serangan. Kali ini Hizbullah menghancurkan pangkalan militer Israel yang ada di Barkat Risa dan Al-Jardah. Adapun serangan itu terjadi sekira pukul 14.30 waktu setempat. Sesuai serangan tersebut, para pengamat militer Barat mengakui kualitas dan kuantitas serangan Hizbullah di Lebanon. Mereka mengakui serangan Hizbullah cukup kuat untuk mengguncang perimbangan kekuatan regional. Pasalnya, serangan kali ini bukan menjadi yang pertama kalinya. Dilaporkan Hizbullah kerap menargetkan pos militer Israel di perbatasan Lebanon. Bahkan Hizbullah menggunakan berbagai senjata seperti rudal, mortir, dan artileri dalam serangan tersebut. Lantas pengamat militer Barat pun memprediksi tentara Israel seolah ketakutan dalam pertempuran melawan Hizbullah di Lebanon. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya. Karhi mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel.
Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Tentara Israel disebut melancarkan serangan darat ke Gaza mulai Jumat 20 Oktober malam. Namun Hamas mengatakan bahwa tentara Zionis gagal dalam melancarkan serangan tersebut. Sebaliknya, kegagalan itu berujung pada banyaknya tentara Israel yang tewas hingga dievakuasi menggunakan helikopter. Hal tersebut disampaikan oleh Hamas pada Sabtu 28 Oktober 2023. Hamas mengatakan pasukannya berhasil menggagalkan operasi darat yang dilancarkan pasukan Zionis ke wilayah Gaza. Sebaliknya, Hamas mengatakan bahwa pasukan Israel terjebak dalam penyergapan pasukan perlawanan dari militan Palestina. Tak hanya itu, namun Hamas menggagalkan serangan darat Israel menggunakan rudal kornet dan bom Yasin. Adapun sejumlah serangan itu berhasil menghantam musuh. Bahkan Hamas mengklaim serangan rudal kornet dan bom Yasin mampu menewaskan sejumlah tentara Israel. Akibat serangan mengejutkan Hamas, dilaporkan banyak tentara Israel yang terluka di lokasi pertempuran. Alhasil, pasukan pertahanan Israel disebut melakukan evakuasi terhadap sejumlah tentaranya menggunakan helikopter. Hamas melakukan serangan sambutan untuk tentara Israel pada Jumat 28 Oktober malam. Kondisi itu terjadi saat tentara Zionis hendak menyerang darat jalur Gaza. Namun serangan tersebut langsung ditangkis oleh militan Palestina. Adapun serangan balik dari Hamas merupakan sebuah jebakan untuk tentara Israel. Hamas melaporkan tentara Israel berupaya memasuki jalur Gaza dan melancarkan operasi darat pada Jumat malam. Namun serangan itu disambut tembakan mengejutkan dari pasukan perlawanan Palestina. Sementara sekelompok pasukan infanteri Israel dilaporkan disergap oleh Hamas. Kondisi itu terjadi seusai adu tembak 3 jam antara Hamas dan tentara Israel. Seusai perlawanan sengit itu, Hamas mengklaim bahwa tentara Zionis terpaksa mundur dari daerah bernama Rafah. Hamas mengatakan bahwa pasukan perlawanan menargetkan kendaraan lapis baja dari tentara Zionis. Di satu sisi, militan Palestina mengatakan bahwa operasi militer Israel tidak berhasil. Hal tersebut disampaikan oleh anggota senior Biro Politik Hamas, yakni Moussa Abu Marzouk. Pihaknya mengumumkan bahwa serangan tersebut bukanlah operasi darat secara resmi. Warga Palestina mengungkap momen saat Israel menjatuhkan bom fosfor yang membakar Gaza dan jalur utara. Saat ledakan pada Sabtu 28 Oktober tersebut, warga merasa seperti menjalani malam Holocaust yang sesungguhnya. Demikian disampaikan Abdul Hakim Khaled sebagaimana melansir Anadolu Agency pada Minggu 29 Oktober. Abdul menyebut malam berubah menjadi oranye karena pemboman Israel yang intens di jalur Gaza. Kata Abdul, malam itu seketika berubah menjadi krematorium. Ia juga melihat fosfor terbakar di mana-mana termasuk di bangunan rumah. Diwarnai dengan suara ledakan bom seolah Gaza diguncang gempa bumi. Hal serupa juga disampaikan oleh Hin Al-Mashri yang terkejut dengan apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa Gaza mengalami pembantaian yang nyata. Militer Israel telah mengubah malam menjadi mengerikan. Menurutnya sudah tidak ada lagi tempat yang aman untuk sipil di jalur Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut serangan intensif pada Sabtu 28 Oktober sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu mengatakan bahwa IDF telah mengirim pasukan darat di Gaza serta memperluas serangan daratnya.
Dalam pidatonya pada Sabtu, Netanyahu juga memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Tahap perang kedua ini, kata Netanyahu, memiliki tujuan untuk menghancurkan sayap bersenjata dan pemerintahan kelompok tersebut. Perang ini, kata Netanyahu, juga bertujuan mengembalikan para sandera yang ditahan oleh militan Hamas. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia barat dan Arab. Dia menggambarkan perang tersebut sebagai perang antara terang melawan kegelapan. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul ketika Gaza mengalami pemadaman internet dan listrik total semalaman imbas pemboman intensif Israel. Media Palestina pada Minggu 29 Oktober melaporkan bahwa komunikasi telepon dan internet secara bertahap dipulihkan di wilayah tersebut. Israel menuding Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Klaim ini disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam konferensi persnya pada Minggu 29 Oktober. Menurut Netanyahu, peran Iran terhadap Hamas sangatlah penting, seperti mendanai, mengorganisir, hingga memimpin kegiatan Hamas. Namun ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Akan tetapi, Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di jalur Gaza. Ia juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Netanyahu menganggap tanpa maka kelompok militan seperti Hamas di jalur Gaza dan Hizbullah di Lebanon tidak akan ada. Sebelumnya Netanyahu menyebut bahwa perang yang akan terjadi akan panjang dan sulit. Hal itu disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia barat dan Arab. Ia juga menggambarkan perang yang terjadi setelah serangan Hamas 7 Oktober sebagai perang kedua. Netanyahu memastikan IDF akan berjuang dan tidak akan mundur. Militer Israel mengklaim telah menewaskan Komandan Angkatan Udara Hamas pada Sabtu 28 Oktober kemarin. Komandan Hamas yang tewas dalam serangan udara Israel bernama Issam Abu Rahaba. Intelijen IDF dan ISA mengonfirmasi bahwa Abu Rahaba tewas akibat serangan jet tempur IDF. IDF meyakini Rahaba ikut serta dalam perencanaan serangan mendadak di wilayah Israel pada 7 Oktober lalu. Rahaba memimpin pasukan Hamas yang menyusup ke Israel dengan para layang. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak di pos-pos IDF. IDF sendiri merilis video serangan semalam melalui saluran Telegram resminya. Dalam video singkat itu terlihat bagaimana IDF menargetkan sasaran lalu menyerang menggunakan UAV. Sebelumnya diberitakan pasukan dan tank Israel memasuki jalur Gaza pada Jumat malam setelah penembakan intensif. Layanan seluler dan internet di Gaza terputus akibat serangan tersebut. Meski militer telah memasuki Gaza, namun Mayor Jenderal Israel Nir Dinar menolak anggapan bahwa langkah itu sebagai awal dari invasi darat skala penuh. Mantan perwira tinggi IDF menanti operasi darat di Gaza dan menantang tentara negara Zionis tersebut berperang ala Vietcong. Demikian disampaikan Amir Afifi yang pernah bertugas menangani terowongan Hamas. Serangan Israel yang membumi hanguskan kota Gaza disebut hanya berpengaruh kecil terhadap pasukan Hamas. Sumber-sumber keamanan Israel mengatakan pemboman Israel hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada infrastruktur terowongan. Pasalnya Hamas memiliki banyak terowongan yang membentang di bawah garis pantai seluas 360 km persegi dan wilayah perbatasannya. Sehingga Komando Angkatan Laut Hamas mampu melancarkan serangan lintas laut yang menargetkan masyarakat pesisir dekat Gaza. Jaringan terowongan tersebut memiliki panjang ratusan kilometer dan kedalaman hingga 80 meter. Terowongan Hamas digambarkan oleh Sandra yang dibebaskan sebagai jaring laba-laba, sementara para ahli menggambarkan jaringan terowongan Hamas sebagai 10 kali Vietnam Cong. Menurut sumber-sumber dari Barat dan Timur Tengah, terowongan Hamas meliputi untuk serangan, penyelundupan, penyimpanan, dan operasional. Tentu saja semuanya terhubung dengan lebih dari 1.000 posisi peluncuran roket.
Pemimpin Hamas di Gaza siap untuk melakukan pertukaran tahanan segera mungkin dengan pasukan Israel, mencakup pembebasan semua tahanan yang dipenjara di Israel dengan imbalan tahanan di Gaza. Pernyataan ini disampaikan oleh pimpinan Hamas di Gaza, yakni Yahya al-Sinwar pada Sabtu 28 Oktober. Pernyataan Sinwar ini muncul setelah juru bicara militer Brigade Al-Qassam Hamas, Abu Ubaidah, mengungkapkan bahwa militer Israel menunda negosiasi pembebasan tawanan Palestina. Ia juga mencatat bahwa lebih dari 50 sandera di Gaza tewas akibat serangan Israel sejauh ini. Abu Ubaidah mengatakan bahwa Hamas bersedia menyerahkan semua tawanan yang mereka pegang, namun dengan imbalan pembebasan segera semua warga Palestina yang berada di penjara-penjara Israel. Hamas siap melaksanakan perjanjian tersebut dalam waktu sekaligus atau beberapa tahap. Sebelumnya Israel menyebut telah menangkap sejumlah besar warga Palestina sejak dimulainya pengeboman di jalur Gaza. Sebelum 7 Oktober ada sekitar 5.200 warga Palestina di penjara Israel. Kini pejabat Palestina melaporkan bahwa jumlah tahanan telah melampaui 10.000 orang. Selama 3 minggu pertempuran Israel menangkap sekitar 4.000 buruh Gaza yang bekerja di Israel dan menahan mereka di pangkalan militer. Selain itu 1.070 warga Palestina lainnya ditangkap dalam penggerebekan semalam di tepi barat dan Al-Quds yang diduduki. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel. Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya. Karhi mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk keras serangan brutal militer Israel di Gaza, Palestina. Erdogan akan mendeklarasikan Israel ke dunia sebagai penjahat perang. Demikian disampaikan Erdogan saat berbicara dalam pertemuan besar Palestina di Istanbul pada Sabtu 28 Oktober. Erdogan mengatakan Turki tengah menyiapkan deklarasi Israel kepada dunia sebagai penjahat perang. Dia menekankan bahwa dunia barat memobilisasi politikus dan media untuk melegitimasi pembantaian orang-orang tidak bersalah di Gaza. Bahkan ia juga menyebut Israel sebagai penjajah.
Lebih lanjut, Erdogan menyentil pihak yang menitikkan air mata buaya untuk warga sipil yang tewas dalam perang Ukraina dan Rusia. Namun mereka diam saat menyaksikan kematian ribuan anak yang tidak berdosa di Gaza. Ia menganggap negara-negara barat sebagai kompor dan penyebab utama pembantaian di Gaza. Menurutnya, semua orang tahu bahwa Israel adalah poin di kawasan yang akan dikorbankan ketika saatnya tiba. Erdogan memberi penghormatan kepada rakyat Gaza yang tekad tidak meninggalkan rumah dan kota mereka ketika Israel melancarkan serangan udara besar-besaran. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Pakistan bereaksi keras terhadap aksi brutal militer Amerika Serikat di jalur Gaza, Palestina. Diketahui Pakistan merupakan satu-satunya negara Islam di dunia yang memiliki senjata nuklir. Melansir Newsweek Minggu 29 Oktober, Duta Besar Pakistan untuk PBB Munir Akram mengatakan bahwa gencatan senjata diperlukan. Ia pun memperingatkan potensi ketidakstabilan regional jika konflik Israel dan Hamas yang sudah membumi hanguskan Gaza itu semakin parah. Menurutnya, suatu kewajiban bagi semua negara anggota PBB untuk mencegah eskalasi konflik. Ia menyerukan untuk menghentikan pertempuran serta menghindari penderitaan sipil di jalur Gaza. Meski Pakistan salah satu negara terpadat di dunia dan berada ribuan mil jauhnya dari garis depan jalur Gaza, Akram mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara Pakistan dan Palestina. Ia menganggap keterkaitan ini menjadi lebih nyata dengan menarik persamaan antara konflik Israel-Palestina dan perselisihan India-Pakistan. Diketahui sejak Jumat 27 Oktober lalu, pasukan IDF mulai memasuki jalur Gaza untuk melancarkan serangan besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan ini menandakan perang tahap kedua melawan militer Hamas di jalur Gaza. Ia pun menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di jalur Gaza. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendeklarasikan perang yang terjadi saat ini sudah memasuki tahap kedua. Hal ini ditandai dengan pasukan Israel bersama dengan kendaraan lapis baja memasuki Gaza dan melakukan perluasan operasi darat. Hal itu disampaikan oleh Netanyahu dalam konferensi pers di Tel Aviv. Meski begitu, saudara, Israel tidak menganggap enteng Hamas dan mengakui penyerangan tersebut akan menjadi penyerangan yang panjang dan keras. Bahkan Netanyahu menggambarkan sebagai perang kemerdekaan kedua sejak 1948. Perang tahap 2 yang baru saja dideklarasikan tersebut bertujuan untuk menghancurkan kemampuan pemerintahan dan militer Hamas. Selain itu juga memulangkan para sandera. Ratusan tank dan kendaraan tempur Israel tersebut telah memasuki Gaza pasca serangan jet membabi buta dilakukan. Diketahui saudara, Israel telah melangsungkan serangan bom intensif ke jalur Gaza yang diperkirakan untuk membuka jalan bagi pasukannya masuk ke wilayah tersebut.
אזרחי ישראל, אתמול בערב נכנסו כוחות קרקעיים נוספים שלנו בשערי עזה, בפתחו של מעוז הרשע. זהו השלב השני של המלחמה, שמטרותיה ברורות. השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס, והחזרת החטופים הביתה. קיבלנו את ההחלטה על הרחבת הפעילות הקרקעית פה אחד, גם בקבינט המלחמה וגם בקבינט המדיני-ביטחוני. עשינו זאת באופן שקול ומושכל, מתוך מחויבות להבטחת גורל המדינה ולהבטחת שלום חיילינו. המפקדים והלוחמים שנלחמים עכשיו בשטח האויב, יודעים שהעם והנהגת העם עומדים מאחוריהם. בימים האחרונים נפגשתי עם לוחמינו בבסיסים, בשטחי הכינוס, בצפון, בדרום. יש לנו צבא נהדר, חיילים מופלאים וגיבורים, יהודים ולא יהודים, חילונים ודתיים, שמאל וימין. כולם מאוחדים, כולם חדורים ברוח לחימה שאני לא ראיתי כמותה. הם נכונים להילחם בעוז ובעוצמה נגד אויב שאין אכזר ונפשע ממנו. הם כמהים להשיב לרוצחים כגמולם על מעשי הזוועה שביצעו בילדינו, בנשותינו, באחינו, בהורינו, בחברינו. הם מחויבים להכחיד את הרשע הזה מן העולם למען קיומנו, ואני מוסיף, לטובת האנושות כולה. כל העם וכל הנהגת העם מחבקים אותם, מאמינים בהם. זכור את אשר עשה לך עמלק, נצטווינו. אנו זוכרים ואנו נלחמים. לוחמינו וחיילינו האמיצים שנמצאים עכשיו בעזה, סביב עזה ובשאר הזירות בכל חלקי הארץ. Israel telah mengumumkan memulai serangan darat ke jalur Gaza, Palestina pada Sabtu 28 Oktober 2023. Mengetahui hal itu, Jerman langsung gerak cepat mengerahkan lebih dari 1.000 tentara anggota pasukan khusus dari berbagai kesatuan. Pengerahan pasukan khusus itu bertujuan untuk mengevakuasi warga Jerman dari Timur Tengah yang dilanda perang. Mayoritas pasukan Jerman yang akan dikerahkan ke Timur Tengah itu saat ini bersiaga di Siprus dan siap dikerahkan dalam waktu singkat. Militer Jerman saat ini juga telah mendirikan markas operasional di Pulau Mediterania. Adapun sekelompok pasukan khusus elit Jerman tersebut kini juga telah dikerahkan ke Yordania. Pasukan khusus itu terdiri dari Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat Jerman atau KSK, Pasukan Khusus Angkatan Laut atau KSM, dan juga unit Pasukan Khusus Polisi Federal Jerman. Diketahui pengerahan ribuan pasukan Jerman itu tak hanya untuk mengevakuasi warga negara mereka, namun pasukan tersebut juga disiagakan soal adanya gelagat meluasnya perang di kawasan tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa mengalahkan Hamas adalah ujian eksistensial bagi Israel. Di tengah rencana serangan darat ke Gaza, ia juga memastikan perang militernya di Gaza akan lama dan sulit. Sebelumnya Netanyahu menuduh bahwa 90% anggaran militer kelompok perlawanan Palestina tersebut berasal dari Iran. Hal itu diungkapkan Netanyahu dalam konferensi pers bersama keluarga orang-orang yang disandra Hamas dalam serangan 7 Oktober lalu. Menurutnya pertempuran di jalur Gaza akan berlangsung lama dan sulit, sebab pasukan darat Israel beroperasi di wilayah Palestina selama lebih dari 24 jam. Netanyahu sendiri sebelumnya mengumumkan bahwa perang telah memasuki tahap kedua. Meski demikian, upaya untuk membebaskan lebih dari 200 sandera akan terus berlanjut, bahkan selama serangan darat terhadap Hamas di Gaza diluncurkan. Ia mengatakan gagasan kesepakatan pertukaran sandera dengan tahanan Palestina telah dibahas dengan Kabinet Perang Israel. Namun sayangnya ia tidak mau memberikan informasi lebih lanjut soal kesepakatan tersebut. Menurutnya rincian apapun dari kesepakatan itu akan menjadi kontraproduktif. Puluhan roket dari Gaza ditembakkan ke Israel dan membuat kota Ashkelon berubah menjadi kota hantu. Alarm menderu dan kerusakan terjadi di mana-mana. Selain itu, kota tersebut tampak sudah ditinggalkan dan tampak tidak ada orang dimanapun. Kota pelabuhan kuno tersebut menjadi sasaran sebanyak 25% roket yang ditembakkan oleh kelompok Palestina. Namun warga mengatakan bahwa pemerintah sangat lambat dalam memberikan bantuan.
Diketahui para lansia dan keluarga yang memiliki anak kecil tidak dapat mencari tempat perlindungan dalam waktu 10 detik setelah alarm peringatan roket menyerang. Kini para pemilik bisnis penting yang masih tersisa di kota tersebut, mereka menggambarkan Askelon sebagai kota hantu. Kerusakan harta benda terlihat di mana-mana, rumah dan mobil hancur, apalagi jenazah korban jiwa. Askelon sendiri tidak dihitung sebagai salah satu komunitas yang terkena dampak pertempuran dan berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Mirisnya para korban juga tidak kunjung dievakuasi sehingga menimbulkan kemarahan dan frustasi dari warga dan wali kota Tomergleng. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Negara Barat mulai mengakui kualitas serangan Hizbullah dalam perangnya dengan Israel. Pengakuan itu lantaran Hizbullah telah berulang kali menghancurkan pangkalan militer Israel di perbatasan Lebanon. Hizbullah kembali menyerang pangkalan militer Israel pada Sabtu 28 Oktober. Tak tanggung-tanggung, 2 pos militer Israel langsung hancur dalam sekali serangan. Kali ini Hizbullah menghancurkan pangkalan militer Israel yang ada di Barkat Risa dan Al-Jardah. Adapun serangan itu terjadi sekira pukul 14.30 waktu setempat. Sesuai serangan tersebut, para pengamat militer Barat mengakui kualitas dan kuantitas serangan Hizbullah di Lebanon. Mereka mengakui serangan Hizbullah cukup kuat untuk mengguncang perimbangan kekuatan regional. Pasalnya, serangan kali ini bukan menjadi yang pertama kalinya. Dilaporkan Hizbullah kerap menargetkan pos militer Israel di perbatasan Lebanon. Bahkan Hizbullah menggunakan berbagai senjata seperti rudal, mortir, dan artileri dalam serangan tersebut. Lantas pengamat militer Barat pun memprediksi tentara Israel seolah ketakutan dalam pertempuran melawan Hizbullah di Lebanon. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya. Karhi mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab.
Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel. Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militer Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Tentara Israel disebut melancarkan serangan darat ke Gaza mulai Jumat 20 Oktober malam. Namun Hamas mengatakan bahwa tentara Zionis gagal dalam melancarkan serangan tersebut. Sebaliknya, kegagalan itu berujung pada banyaknya tentara Israel yang tewas hingga dievakuasi menggunakan helikopter. Hal tersebut disampaikan oleh Hamas pada Sabtu 28 Oktober 2023. Hamas mengatakan pasukannya berhasil menggagalkan operasi darat yang dilancarkan pasukan Zionis ke wilayah Gaza. Sebaliknya, Hamas mengatakan bahwa pasukan Israel terjebak dalam penyergapan pasukan perlawanan dari militan Palestina. Tak hanya itu, namun Hamas menggagalkan serangan darat Israel menggunakan rudal Kornet dan bom Yasin. Adapun sejumlah serangan itu berhasil menghantam musuh. Bahkan Hamas mengklaim serangan rudal Kornet dan bom Yasin mampu menewaskan sejumlah tentara Israel. Akibat serangan mengejutkan Hamas, dilaporkan banyak tentara Israel yang terluka di lokasi pertempuran. Alhasil, pasukan pertahanan Israel disebut melakukan evakuasi terhadap sejumlah tentaranya menggunakan helikopter. Hamas melakukan serangan sambutan untuk tentara Israel pada Jumat 28 Oktober malam. Kondisi itu terjadi saat tentara Zionis hendak menyerang darat jalur Gaza. Namun serangan tersebut langsung ditangkis oleh militan Palestina. Adapun serangan balik dari Hamas merupakan sebuah jebakan untuk tentara Israel. Hamas melaporkan tentara Israel berupaya memasuki jalur Gaza dan melancarkan operasi darat pada Jumat malam. Namun serangan itu disambut tembakan mengejutkan dari pasukan perlawanan Palestina. Sementara sekelompok pasukan infanter Israel dilaporkan disergap oleh Hamas. Kondisi itu terjadi seusai adu tembak 3 jam antara Hamas dan tentara Israel. Seusai perlawanan sengit itu, Hamas mengklaim bahwa tentara Zionis terpaksa mundur dari daerah bernama Rafah. Hamas mengatakan bahwa pasukan perlawanan menargetkan kendaraan lapis baja dari tentara Zionis. Di satu sisi, militan Palestina mengatakan bahwa operasi militer Israel tidak berhasil. Hal tersebut disampaikan oleh anggota senior Biro Politik Hamas, yakni Moussa Abu Marzouk. Pihaknya mengumumkan bahwa serangan tersebut bukanlah operasi darat secara resmi. Warga Palestina mengungkap momen saat Israel menjatuhkan bom fosfor yang membakar Gaza dan jalur utara. Saat ledakan pada Sabtu 28 Oktober tersebut, warga merasa seperti menjalani malam Holocaust yang sesungguhnya. Demikian disampaikan Abdul Hakim Khaled sebagaimana melansir Anadolu Agency pada Minggu 29 Oktober. Abdul menyebut malam berubah menjadi oranye karena pemboman Israel yang intens di jalur Gaza. Kata Abdul, malam itu seketika berubah menjadi krematorium. Ia juga melihat fosfor terbakar di mana-mana termasuk di bangunan rumah. Diwarnai dengan suara ledakan bom seolah Gaza diguncang gempa bumi. Hal serupa juga disampaikan oleh Hin Al
al-Mashri yang terkejut dengan apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa Gaza mengalami pembantaian yang nyata. Militer Israel telah mengubah malam menjadi mengerikan. Menurutnya sudah tidak ada lagi tempat yang aman untuk sipil di jalur Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut serangan intensif pada Sabtu 28 Oktober sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu mengatakan bahwa IDF telah mengirim pasukan darat di Gaza serta memperluas serangan daratnya. Dalam pidatonya pada Sabtu, Netanyahu juga memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Tahap perang kedua ini, kata Netanyahu, memiliki tujuan untuk menghancurkan sayap bersenjata dan pemerintahan kelompok tersebut. Perang ini, kata Netanyahu, juga bertujuan mengembalikan para sandera yang ditahan oleh militan Hamas. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Dia menggambarkan perang tersebut sebagai perang antara terang melawan kegelapan. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul ketika Gaza mengalami pemadaman internet dan listrik total semalaman imbas pemboman intensif Israel. Media Palestina pada Minggu 29 Oktober melaporkan bahwa komunikasi telepon dan internet secara bertahap dipulihkan di wilayah tersebut. Israel menuding Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Klaim ini disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam konferensi persnya pada Minggu 29 Oktober. Menurut Netanyahu, peran Iran terhadap Hamas sangatlah penting, seperti mendanai, mengorganisir, hingga memimpin kegiatan Hamas. Namun ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Akan tetapi, Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di jalur Gaza. Ia juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Netanyahu menganggap tanpa maka kelompok militan seperti Hamas di jalur Gaza dan Hizbullah di Lebanon tidak akan ada. Sebelumnya Netanyahu menyebut bahwa perang yang akan terjadi akan panjang dan sulit. Hal itu disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Ia juga menggambarkan perang yang terjadi setelah serangan Hamas 7 Oktober sebagai perang kedua. Netanyahu memastikan IDF akan berjuang dan tidak akan mundur. Militer Israel mengklaim telah menewaskan Komandan Angkatan Udara Hamas pada Sabtu 28 Oktober kemarin. Komandan Hamas yang tewas dalam serangan udara Israel bernama Issam Abu Rahaba. Intelijen IDF dan ISA mengonfirmasi bahwa Abu Rahaba tewas akibat serangan jet tempur IDF. IDF meyakini Rahaba ikut serta dalam perencanaan serangan mendadak di wilayah Israel pada 7 Oktober lalu. Rahaba memimpin pasukan Hamas yang menyusup ke Israel dengan para layang. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak di pos-pos IDF. IDF sendiri merilis video serangan semalam melalui saluran Telegram resminya. Dalam video singkat itu terlihat bagaimana IDF menargetkan sasaran lalu menyerang menggunakan UAV. Sebelumnya diberitakan pasukan dan tank Israel memasuki jalur Gaza pada Jumat malam setelah penembakan intensif. Layanan seluler dan internet di Gaza terputus akibat serangan tersebut. Meski militer telah memasuki Gaza, namun Mayor Jenderal Israel Nir Dinar menolak anggapan bahwa langkah itu sebagai awal dari invasi darat skala penuh. Mantan perwira tinggi IDF menanti operasi darat di Gaza dan menantang tentara negara Zionis tersebut berperang ala Vietcong. Demikian disampaikan Amir Afifi yang pernah bertugas menangani terowongan-terowongan Hamas. Serangan Israel yang membumi hanguskan kota Gaza disebut hanya berpengaruh kecil terhadap pasukan Hamas. Sumber-sumber keamanan Israel mengatakan pemboman Israel hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada infrastruktur terowongan. Pasalnya Hamas memiliki banyak terowongan yang membentang di bawah garis pantai seluas 360 km persegi dan wilayah perbatasannya. Sehingga Komando Angkatan Laut Hamas mampu melancarkan serangan lintas laut yang menargetkan masyarakat pesisir dekat Gaza.
Jaringan terowongan tersebut memiliki panjang ratusan kilometer dan kedalaman hingga 80 meter. Terowongan Hamas digambarkan oleh Sandra yang dibebaskan sebagai jaring laba-laba, sementara para ahli menggambarkan jaringan terowongan Hamas sebagai 10 kali Vietnam Cong. Menurut sumber-sumber dari Barat dan Timur Tengah, terowongan Hamas meliputi untuk serangan, penyelundupan, penyimpanan, dan operasional. Tentu saja semuanya terhubung dengan lebih dari 1.000 posisi peluncuran roket. Pemimpin Hamas di Gaza siap untuk melakukan pertukaran tahanan segera mungkin dengan pasukan Israel, mencakup pembebasan semua tahanan yang dipenjara di Israel dengan imbalan tahanan di Gaza. Pernyataan ini disampaikan oleh pimpinan Hamas di Gaza, yakni Yahya Al-Sinwar pada Sabtu 28 Oktober. Pernyataan Sinwar ini muncul setelah juru bicara militer Brigade Al-Qassam Hamas, Abu Ubaidah, mengungkapkan bahwa militer Israel menunda negosiasi pembebasan tawanan Palestina. Ia juga mencatat bahwa lebih dari 50 sandera di Gaza tewas akibat serangan Israel sejauh ini. Abu Ubaidah mengatakan bahwa Hamas bersedia menyerahkan semua tawanan yang mereka pegang, namun dengan imbalan pembebasan segera semua warga Palestina yang berada di penjara-penjara Israel. Hamas siap melaksanakan perjanjian tersebut dalam waktu sekaligus atau beberapa tahap. Sebelumnya Israel menyebut telah menangkap sejumlah besar warga Palestina sejak dimulainya pengeboman di jalur Gaza. Sebelum 7 Oktober ada sekitar 5.200 warga Palestina di penjara Israel. Kini pejabat Palestina melaporkan bahwa jumlah tahanan telah melampaui 10.000 orang. Selama 3 minggu pertempuran Israel menangkap sekitar 4.000 buruh Gaza yang bekerja di Israel dan menahan mereka di pangkalan militer. Selain itu 1.070 warga Palestina lainnya ditangkap dalam penggerebekan semalam di tepi barat dan Al-Quds yang diduduki. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel. Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militer Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya. Karhi mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk keras serangan brutal militer Israel di Gaza, Palestina. Erdogan akan mendeklarasikan Israel ke dunia sebagai penjahat perang. Demikian disampaikan Erdogan saat berbicara dalam pertemuan besar Palestina di Istanbul pada Sabtu 28 Oktober. Erdogan mengatakan Turki tengah menyiapkan deklarasi Israel kepada dunia sebagai penjahat perang. Dia menekankan bahwa dunia barat memobilisasi politikus dan media untuk melegitimasi pembantaian orang-orang tidak bersalah di Gaza. Bahkan ia juga menyebut Israel sebagai penjajah. Lebih lanjut, Erdogan menyentil pihak yang menitikkan air mata buaya untuk warga sipil yang tewas dalam perang Ukraina dan Rusia. Namun mereka diam saat menyaksikan kematian ribuan anak yang tidak berdosa di Gaza. Ia menganggap negara-negara barat sebagai kompor dan penyebab utama pembantaian di Gaza. Menurutnya, semua orang tahu bahwa Israel adalah poin di kawasan yang akan dikorbankan ketika saatnya tiba. Erdogan memberi penghormatan kepada rakyat Gaza yang tekad tidak meninggalkan rumah dan kota mereka ketika Israel melancarkan serangan udara besar-besaran. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Pakistan bereaksi keras terhadap aksi brutal militer Amerika Serikat di jalur Gaza, Palestina. Diketahui Pakistan merupakan satu-satunya negara Islam di dunia yang memiliki senjata nuklir. Melansir Newsweek Minggu 29 Oktober, Duta Besar Pakistan untuk PBB Munir Akram mengatakan bahwa gencatan senjata diperlukan. Ia pun memperingatkan potensi ketidakstabilan regional jika konflik Israel dan Hamas yang sudah membumi hanguskan Gaza itu semakin parah. Menurutnya, suatu kewajiban bagi semua negara anggota PBB untuk mencegah eskalasi konflik. Ia menyerukan untuk menghentikan pertempuran serta menghindari penderitaan sipil di jalur Gaza. Meski Pakistan salah satu negara terpadat di dunia dan berada ribuan mil jauhnya dari garis depan jalur Gaza, Akram mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara Pakistan dan Palestina. Ia menganggap keterkaitan ini menjadi lebih nyata dengan menarik persamaan antara konflik Israel-Palestina dan perselisihan India-Pakistan. Diketahui sejak Jumat 27 Oktober lalu, pasukan IDF mulai memasuki jalur Gaza untuk melancarkan serangan besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan ini menandakan perang tahap kedua melawan militer Hamas di jalur Gaza. Ia pun menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di jalur Gaza. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendeklarasikan perang yang terjadi saat ini sudah memasuki tahap kedua. Hal ini ditandai dengan pasukan Israel bersama dengan kendaraan lapis baja memasuki Gaza dan melakukan perluasan operasi darat. Hal itu disampaikan oleh Netanyahu dalam konferensi pers di Tel Aviv. Meski begitu, saudara, Israel tidak menganggap enteng Hamas dan mengakui penyerangan tersebut akan menjadi penyerangan yang panjang dan keras. Bahkan Netanyahu menggambarkan sebagai perang kemerdekaan kedua sejak 1948.
Perang tahap 2 yang baru saja dideklarasikan tersebut bertujuan untuk menghancurkan kemampuan pemerintahan dan militer Hamas. Selain itu juga memulangkan para sandera. Ratusan tank dan kendaraan tempur Israel tersebut telah memasuki Gaza pasca serangan jet membabi buta dilakukan. Diketahui saudara Israel telah melangsungkan serangan bom intensif ke jalur Gaza yang diperkirakan untuk membuka jalan bagi pasukannya masuk ke wilayah tersebut. אזרחי ישראל, אתמול בערב נכנסו כוחות קרקעיים נוספים שלנו בשערי עזה, בפתחו של מעוז הרשע. זהו השלב השני של המלחמה, שמטרותיה ברורות. השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס, והחזרת החטופים הביתה. קיבלנו את ההחלטה על הרחבת הפעילות הקרקעית פה אחד, גם בקבינט המלחמה וגם בקבינט המדיני-ביטחוני. עשינו זאת באופן שקול ומושכל, מתוך מחויבות להבטחת גורל המדינה ולהבטחת שלום חיילינו. המפקדים והלוחמים שנלחמים עכשיו בשטח האויב יודעים שהעם והנהגת העם עומדים מאחוריהם. בימים האחרונים נפגשתי עם לוחמינו בבסיסים, בשטחי הכינוס, בצפון, בדרום. יש לנו צבא נהדר, חיילים מופלאים וגיבורים, יהודים ולא יהודים, חילונים ודתיים, שמאל וימין. כולם מאוחדים, כולם חדורים ברוח לחימה שאני לא ראיתי כמותה. הם נכונים להילחם בעוז ובעוצמה נגד אויב שאין אכזר ונפשע ממנו. הם כמהים להשיב לרוצחים כגמולם על מעשי הזוועה שביצעו בילדינו, בנשותינו, באחינו, בהורינו, בחברינו. הם מחויבים להכחיד את הרשע הזה מן העולם למען קיומנו, ואני מוסיף, לטובת האנושות כולה. כל העם וכל הנהגת העם מחבקים אותם, מאמינים בהם. זכור את אשר עשה לך עמלק, נצטווינו. אנו זוכרים ואנו נלחמים. לוחמינו וחיילינו האמיצים שנמצאים עכשיו בעזה, סביב עזה ובשאר הזירות בכל חלקי הארץ. Israel telah mengumumkan memulai serangan darat ke jalur Gaza, Palestina pada Sabtu 28 Oktober 2023. Mengetahui hal itu, Jerman langsung gerak cepat mengerahkan lebih dari 1.000 tentara anggota pasukan khusus dari berbagai kesatuan. Pengerahan pasukan khusus itu bertujuan untuk mengevakuasi warga Jerman dari Timur Tengah yang dilanda perang. Mayoritas pasukan Jerman yang akan dikerahkan ke Timur Tengah itu saat ini bersiaga di Siprus dan siap dikerahkan dalam waktu singkat. Militer Jerman saat ini juga telah mendirikan markas operasional di Pulau Mediterania. Adapun sekelompok pasukan khusus elit Jerman tersebut kini juga telah dikerahkan ke Yordania. Pasukan khusus itu terdiri dari Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat Jerman atau KSK, Pasukan Khusus Angkatan Laut atau KSM, dan juga unit Pasukan Khusus Polisi Federal Jerman. Diketahui pengerahan ribuan pasukan Jerman itu tak hanya untuk mengevakuasi warga negara mereka, namun pasukan tersebut juga disiagakan soal adanya gelagat meluasnya perang di kawasan tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa mengalahkan Hamas adalah ujian eksistensial bagi Israel. Di tengah rencana serangan darat ke Gaza, ia juga memastikan perang militernya di Gaza akan lama dan sulit. Sebelumnya Netanyahu menuduh bahwa 90% anggaran militer kelompok perlawanan Palestina tersebut berasal dari Iran. Hal itu diungkapkan Netanyahu dalam konferensi pers bersama keluarga orang-orang yang disandra Hamas dalam serangan 7 Oktober lalu. Menurutnya pertempuran di jalur Gaza akan berlangsung lama dan sulit, sebab pasukan darat Israel beroperasi di wilayah Palestina selama lebih dari 24 jam. Netanyahu sendiri sebelumnya mengumumkan bahwa perang telah memasuki tahap kedua. Meski demikian, upaya untuk membebaskan lebih dari 200 sandera akan terus berlanjut, bahkan selama serangan darat terhadap Hamas di Gaza diluncurkan.
Ia mengatakan gagasan kesepakatan pertukaran sandera dengan tahanan Palestina telah dibahas dengan Kabinet Perang Israel. Namun sayangnya ia tidak mau memberikan informasi lebih lanjut soal kesepakatan tersebut. Menurutnya rincian apapun dari kesepakatan itu akan menjadi kontraproduktif. Puluhan roket dari Gaza ditembakkan ke Israel dan membuat kota Ashkelon berubah menjadi kota hantu. Alarm menderu dan kerusakan terjadi di mana-mana. Selain itu, kota tersebut tampak sudah ditinggalkan dan tampak tidak ada orang dimanapun. Kota pelabuhan kuno tersebut menjadi sasaran sebanyak 25% roket yang ditembakkan oleh kelompok Palestina. Namun warga mengatakan bahwa pemerintah sangat lambat dalam memberikan bantuan. Diketahui para lansia dan keluarga yang memiliki anak kecil tidak dapat mencari tempat perlindungan dalam waktu 10 detik setelah alarm peringatan roket menyerang. Kini para pemilik bisnis penting yang masih tersisa di kota tersebut, mereka menggambarkan Ashkelon sebagai kota hantu. Kerusakan harta benda terlihat di mana-mana, rumah dan mobil hancur, apalagi jenazah korban jiwa. Ashkelon sendiri tidak dihitung sebagai salah satu komunitas yang terkena dampak pertempuran dan berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Mirisnya para korban juga tidak kunjung dievakuasi sehingga menimbulkan kemarahan dan frustasi dari warga dan wali kota Tomer Glen. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Negara Barat mulai mengakui kualitas serangan Hizbullah dalam perangnya dengan Israel. Pengakuan itu lantaran Hizbullah telah berulang kali menghancurkan pangkalan militer Israel di perbatasan Lebanon. Hizbullah kembali menyerang pangkalan militer Israel pada Sabtu 28 Oktober. Tak tanggung-tanggung, 2 pos militer Israel langsung hancur dalam sekali serangan. Kali ini Hizbullah menghancurkan pangkalan militer Israel yang ada di Barkat Risa dan Al-Jardah. Adapun serangan itu terjadi sekira pukul 14.30 waktu setempat. Sesuai serangan tersebut, para pengamat militer Barat mengakui kualitas dan kuantitas serangan Hizbullah di Lebanon. Mereka mengakui serangan Hizbullah cukup kuat untuk mengguncang perimbangan kekuatan regional. Pasalnya, serangan kali ini bukan menjadi yang pertama kalinya. Dilaporkan Hizbullah kerap menargetkan pos militer Israel di perbatasan Lebanon. Bahkan Hizbullah menggunakan berbagai senjata seperti rudal, mortir, dan artileri dalam serangan tersebut. Lantas pengamat militer Barat pun memprediksi tentara Israel seolah ketakutan dalam pertempuran melawan Hizbullah di Lebanon. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya.
Karhim mendorong Hamas agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel. Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militer Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Tentara Israel disebut melancarkan serangan darat ke Gaza mulai Jumat 20 Oktober malam. Namun Hamas mengatakan bahwa tentara Zionis gagal dalam melancarkan serangan tersebut. Sebaliknya, kegagalan itu berujung pada banyaknya tentara Israel yang tewas hingga dievakuasi menggunakan helikopter. Hal tersebut disampaikan oleh Hamas pada Sabtu 28 Oktober 2023. Hamas mengatakan pasukannya berhasil menggagalkan operasi darat yang dilancarkan pasukan Zionis ke wilayah Gaza. Sebaliknya, Hamas mengatakan bahwa pasukan Israel terjebak dalam penyergapan pasukan perlawanan dari militan Palestina. Tak hanya itu, namun Hamas menggagalkan serangan darat Israel menggunakan rudal Kornet dan bom Yasin. Adapun sejumlah serangan itu berhasil menghantam musuh. Bahkan Hamas mengklaim serangan rudal Kornet dan bom Yasin mampu menewaskan sejumlah tentara Israel. Akibat serangan mengejutkan Hamas, dilaporkan banyak tentara Israel yang terluka di lokasi pertempuran. Alhasil, pasukan pertahanan Israel disebut melakukan evakuasi terhadap sejumlah tentaranya menggunakan helikopter. Hamas melakukan serangan sambutan untuk tentara Israel pada Jumat 28 Oktober malam. Kondisi itu terjadi saat tentara Zionis hendak menyerang darat jalur Gaza. Namun serangan tersebut langsung ditangkis oleh militan Palestina. Adapun serangan balik dari Hamas merupakan sebuah jebakan untuk tentara Israel. Hamas melaporkan tentara Israel berupaya memasuki jalur Gaza dan melancarkan operasi darat pada Jumat malam. Namun serangan itu disambut tembakan mengejutkan dari pasukan perlawanan Palestina. Sementara sekelompok pasukan infanter Israel dilaporkan disergap oleh Hamas. Kondisi itu terjadi seusai adu tembak 3 jam antara Hamas dan tentara Israel. Seusai perlawanan sengit itu, Hamas mengklaim bahwa tentara Zionis terpaksa mundur dari daerah bernama Rafah. Hamas mengatakan bahwa pasukan perlawanan menargetkan kendaraan lapis baja dari tentara Zionis. Di satu sisi, militan Palestina mengatakan bahwa operasi militer Israel tidak berhasil. Hal tersebut disampaikan oleh anggota senior Biro Politik Hamas, yakni Moussa Abu Marzouk. Pihaknya mengumumkan bahwa serangan tersebut bukanlah operasi darat secara resmi.
Warga Palestina mengungkap momen saat Israel menjatuhkan bom fosfor yang membakar Gaza dan jalur utara. Saat ledakan pada Sabtu 28 Oktober tersebut, warga merasa seperti menjalani malam Holocaust yang sesungguhnya. Demikian disampaikan Abdul Hakim Khaled sebagaimana melansir Anadolu Agency pada Minggu 29 Oktober. Abdul menyebut malam berubah menjadi oranye karena pemboman Israel yang intens di jalur Gaza. Kata Abdul, malam itu seketika berubah menjadi krematorium. Ia juga melihat fosfor terbakar di mana-mana termasuk di bangunan rumah. Diwarnai dengan suara ledakan bom seolah Gaza diguncang gempa bumi. Hal serupa juga disampaikan oleh Hin Al-Mashri yang terkejut dengan apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa Gaza mengalami pembantaian yang nyata. Militer Israel telah mengubah malam menjadi mengerikan. Menurutnya sudah tidak ada lagi tempat yang aman untuk sipil di jalur Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut serangan intensif pada Sabtu 28 Oktober sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu mengatakan bahwa IDF telah mengirim pasukan darat di Gaza serta memperluas serangan daratnya. Dalam pidatonya pada Sabtu, Netanyahu juga memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Tahap perang kedua ini, kata Netanyahu, memiliki tujuan untuk menghancurkan sayap bersenjata dan pemerintahan kelompok tersebut. Perang ini, kata Netanyahu, juga bertujuan mengembalikan para sandera yang ditahan oleh militan Hamas. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Dia menggambarkan perang tersebut sebagai perang antara terang melawan kegelapan. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul ketika Gaza mengalami pemadaman internet dan listrik total semalaman imbas pemboman intensif Israel. Media Palestina pada Minggu 29 Oktober melaporkan bahwa komunikasi telepon dan internet secara bertahap dipulihkan di wilayah tersebut. Israel menuding Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Klaim ini disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam konferensi persnya pada Minggu 29 Oktober. Menurut Netanyahu, peran Iran terhadap Hamas sangatlah penting, seperti mendanai, mengorganisir, hingga memimpin kegiatan Hamas. Namun ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Akan tetapi, Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di jalur Gaza. Ia juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Netanyahu menganggap tanpa maka kelompok militan seperti Hamas di jalur Gaza dan Hizbullah di Lebanon tidak akan ada. Sebelumnya Netanyahu menyebut bahwa perang yang akan terjadi akan panjang dan sulit. Hal itu disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Ia juga menggambarkan perang yang terjadi setelah serangan Hamas 7 Oktober sebagai perang kedua. Netanyahu memastikan IDF akan berjuang dan tidak akan mundur. Militer Israel mengklaim telah menewaskan Komandan Angkatan Udara Hamas pada Sabtu 28 Oktober kemarin. Komandan Hamas yang tewas dalam serangan udara Israel bernama Issam Abu Rahaba. Intelijen IDF dan ISA mengonfirmasi bahwa Abu Rahaba tewas akibat serangan jet tempur IDF. IDF meyakini Rahaba ikut serta dalam perencanaan serangan mendadak di wilayah Israel pada 7 Oktober lalu. Rahaba memimpin pasukan Hamas yang menyusup ke Israel dengan para layang. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak di pos-pos IDF. IDF sendiri merilis video serangan semalam melalui saluran Telegram resminya. Dalam video singkat itu terlihat bagaimana IDF menargetkan sasaran lalu menyerang menggunakan UAV. Sebelumnya diberitakan pasukan dan tank Israel memasuki jalur Gaza pada Jumat malam setelah penembakan intensif. Layanan seluler dan internet di Gaza terputus akibat serangan tersebut. Meski militer telah memasuki Gaza, namun Mayor Jenderal Israel Nir Dinar menolak anggapan bahwa langkah itu sebagai awal dari invasi darat skala penuh.
Mantan perwira tinggi IDF menanti operasi darat di Gaza dan menantang tentara negara Zionis tersebut berperang ala Vietcong. Demikian disampaikan Amir Afifi yang pernah bertugas menangani terowongan Hamas. Serangan Israel yang membumi hanguskan kota Gaza disebut hanya berpengaruh kecil terhadap pasukan Hamas. Sumber-sumber keamanan Israel mengatakan pemboman Israel hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada infrastruktur terowongan. Pasalnya Hamas memiliki banyak terowongan yang membentang di bawah garis pantai seluas 360 km persegi dan wilayah perbatasannya. Sehingga Komando Angkatan Laut Hamas mampu melancarkan serangan lintas laut yang menargetkan masyarakat pesisir dekat Gaza. Jaringan terowongan tersebut memiliki panjang ratusan kilometer dan kedalaman hingga 80 meter. Terowongan Hamas digambarkan oleh Sandra yang dibebaskan sebagai jaring laba-laba, sementara para ahli menggambarkan jaringan terowongan Hamas sebagai 10 kali Vietnam Cong. Menurut sumber-sumber dari Barat dan Timur Tengah, terowongan Hamas meliputi untuk serangan, penyelundupan, penyimpanan, dan operasional. Tentu saja semuanya terhubung dengan lebih dari 1.000 posisi peluncuran roket. Pemimpin Hamas di Gaza siap untuk melakukan pertukaran tahanan segera mungkin dengan pasukan Israel, mencakup pembebasan semua tahanan yang dipenjara di Israel dengan imbalan tahanan di Gaza. Pernyataan ini disampaikan oleh pimpinan Hamas di Gaza, yakni Yahya al-Sinwar pada Sabtu 28 Oktober. Pernyataan Sinwar ini muncul setelah juru bicara militer Brigade Al-Qassam Hamas, Abu Ubaidah mengungkapkan bahwa militer Israel menunda negosiasi pembebasan tawanan Palestina. Ia juga mencatat bahwa lebih dari 50 sandera di Gaza tewas akibat serangan Israel sejauh ini. Abu Ubaidah mengatakan bahwa Hamas bersedia menyerahkan semua tawanan yang mereka pegang, namun dengan imbalan pembebasan segera semua warga Palestina yang berada di penjara-penjara Israel. Hamas siap melaksanakan perjanjian tersebut dalam waktu sekaligus atau beberapa tahap. Sebelumnya Israel menyebut telah menangkap sejumlah besar warga Palestina sejak dimulainya pengeboman di jalur Gaza. Sebelum 7 Oktober ada sekitar 5.200 warga Palestina di penjara Israel. Kini pejabat Palestina melaporkan bahwa jumlah tahanan telah melampaui 10.000 orang. Selama 3 minggu pertempuran Israel menangkap sekitar 4.000 buruh Gaza yang bekerja di Israel dan menahan mereka di pangkalan militer. Selain itu 1.070 warga Palestina lainnya ditangkap dalam penggerebekan semalam di tepi barat dan Al-Quds yang diduduki. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel. Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut. Sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya.
Karhim mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk keras serangan brutal militer Israel di Gaza, Palestina. Erdogan akan mendeklarasikan Israel ke dunia sebagai penjahat perang. Demikian disampaikan Erdogan saat berbicara dalam pertemuan besar Palestina di Istanbul pada Sabtu 28 Oktober. Erdogan mengatakan Turki tengah menyiapkan deklarasi Israel kepada dunia sebagai penjahat perang. Dia menekankan bahwa dunia barat memobilisasi politikus dan media untuk melegitimasi pembantaian orang-orang tidak bersalah di Gaza. Bahkan ia juga menyebut Israel sebagai penjajah. Lebih lanjut, Erdogan menyentil pihak yang menitikkan air mata buaya untuk warga sipil yang tewas dalam perang Ukraina dan Rusia. Namun mereka diam saat menyaksikan kematian ribuan anak yang tidak berdosa di Gaza. Ia menganggap negara-negara barat sebagai kompor dan penyebab utama pembantaian di Gaza. Menurutnya, semua orang tahu bahwa Israel adalah poin di kawasan yang akan dikorbankan ketika saatnya tiba. Erdogan memberi penghormatan kepada rakyat Gaza yang tekad tidak meninggalkan rumah dan kota mereka ketika Israel melancarkan serangan udara besar-besaran. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Pakistan bereaksi keras terhadap aksi brutal militer Amerika Serikat di jalur Gaza, Palestina. Diketahui Pakistan merupakan satu-satunya negara Islam di dunia yang memiliki senjata nuklir. Melansir Newsweek Minggu 29 Oktober, Duta Besar Pakistan untuk PBB Munir Akram mengatakan bahwa gencatan senjata diperlukan. Ia pun memperingatkan potensi ketidakstabilan regional jika konflik Israel dan Hamas yang sudah membumi hanguskan Gaza itu semakin parah. Menurutnya, suatu kewajiban bagi semua negara anggota PBB untuk mencegah eskalasi konflik. Ia menyerukan untuk menghentikan pertempuran serta menghindari penderitaan sipil di jalur Gaza. Meski Pakistan salah satu negara terpadat di dunia dan berada ribuan mil jauhnya dari garis depan jalur Gaza, Akram mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara Pakistan dan Palestina. Ia menganggap keterkaitan ini menjadi lebih nyata dengan menarik persamaan antara konflik Israel-Palestina dan perselisihan India-Pakistan. Diketahui sejak Jumat 27 Oktober lalu,
pasukan IDF mulai memasuki jalur Gaza untuk melancarkan serangan besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan ini menandakan perang tahap kedua melawan militan Hamas di jalur Gaza. Ia pun menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di jalur Gaza. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendeklarasikan perang yang terjadi saat ini sudah memasuki tahap kedua. Hal ini ditandai dengan pasukan Israel bersama dengan kendaraan lapis baja memasuki Gaza dan melakukan perluasan operasi darat. Hal itu disampaikan oleh Netanyahu dalam konferensi pers di Tel Aviv. Meski begitu, saudara, Israel tidak menganggap enteng Hamas dan mengakui penyerangan tersebut akan menjadi penyerangan yang panjang dan keras. Bahkan Netanyahu menggambarkan sebagai perang kemerdekaan kedua sejak 1948. Perang tahap 2 yang baru saja dideklarasikan tersebut bertujuan untuk menghancurkan kemampuan pemerintahan dan militer Hamas. Selain itu juga memulangkan para sandera. Ratusan tank dan kendaraan tempur Israel tersebut telah memasuki Gaza pasca serangan jet membabi buta dilakukan. Diketahui saudara, Israel telah melangsungkan serangan bom intensif ke jalur Gaza yang diperkirakan untuk membuka jalan bagi pasukannya masuk ke wilayah tersebut. אזרחי ישראל, אתמול בערב נכנסו כוחות קרקעיים נוספים שלנו בשערי עזה, בפתחו של מעוז הרשע. זהו השלב השני של המלחמה, שמטרותיה ברורות. השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס, והחזרת החטופים הביתה. קיבלנו את ההחלטה על הרחבת הפעילות הקרקעית פה אחד, גם בקבינט המלחמה, וגם בקבינט המדיני-ביטחוני. עשינו זאת באופן שקול ומושכל, מתוך מחויבות להבטחת גורל המדינה ולהבטחת שלום חיילינו. המפקדים והלוחמים שנלחמים עכשיו בשטח האויב יודעים שהעם והנהגת העם עומדים מאחוריהם. בימים האחרונים נפגשתי עם לוחמינו בבסיסים, בשטחי הכינוס, בצפון, בדרום. יש לנו צבא נהדר, חיילים מופלאים וגיבורים, יהודים ולא יהודים, חילונים ודתיים, שמאל וימין. כולם מאוחדים, כולם חדורים ברוח לחימה שאני לא ראיתי כמותה. הם נכונים להילחם בעוז ובעוצמה נגד אויב שאין אכזר ונפשע ממנו. הם כמהים להשיב לרוצחים כגמולם על מעשי הזוועה שביצעו בילדינו, בנשותינו, באחינו, בהורינו, בחברינו. הם מחויבים להכחיד את הרשע הזה מן העולם למען קיומנו, ואני מוסיף, לטובת האנושות כולה. כל העם וכל הנהגת העם מחבקים אותם, מאמינים בהם. זכור את אשר עשה לך עמלק, נצטווינו. אנו זוכרים ואנו נלחמים. לוחמינו וחיילינו האמיצים שנמצאים עכשיו בעזה, סביב עזה ובשאר הזירות בכל חלקי הארץ. Israel telah mengumumkan memulai serangan darat ke jalur Gaza, Palestina pada Sabtu 28 Oktober 2023. Mengetahui hal itu, Jerman langsung gerak cepat mengerahkan lebih dari 1.000 tentara anggota pasukan khusus dari berbagai kesatuan. Pengerahan pasukan khusus itu bertujuan untuk mengevakuasi warga Jerman dari Timur Tengah yang dilanda perang. Mayoritas pasukan Jerman yang akan dikerahkan ke Timur Tengah itu saat ini bersiaga di Siprus dan siap dikerahkan dalam waktu singkat. Militer Jerman saat ini juga telah mendirikan markas operasional di Pulau Mediterania. Adapun sekelompok pasukan khusus elit Jerman tersebut kini juga telah dikerahkan ke Yordania. Pasukan khusus itu terdiri dari Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat Jerman atau KSK, Pasukan Khusus Angkatan Laut atau KSM, dan juga unit Pasukan Khusus Polisi Federal Jerman.
Diketahui pengerahan ribuan pasukan Jerman itu tak hanya untuk mengevakuasi warga negara mereka, namun pasukan tersebut juga disiagakan soal adanya gelagat meluasnya perang di kawasan tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa mengalahkan Hamas adalah ujian eksistensial bagi Israel. Di tengah rencana serangan darat ke Gaza, ia juga memastikan perang militernya di Gaza akan lama dan sulit. Sebelumnya Netanyahu menuduh bahwa 90% anggaran militer kelompok perlawanan Palestina tersebut berasal dari Iran. Hal itu diungkapkan Netanyahu dalam konferensi pers bersama keluarga orang-orang yang disandra Hamas dalam serangan 7 Oktober lalu. Menurutnya pertempuran di jalur Gaza akan berlangsung lama dan sulit, sebab pasukan darat Israel beroperasi di wilayah Palestina selama lebih dari 24 jam. Netanyahu sendiri sebelumnya mengumumkan bahwa perang telah memasuki tahap kedua. Meski demikian, upaya untuk membebaskan lebih dari 200 sandera akan terus berlanjut, bahkan selama serangan darat terhadap Hamas di Gaza diluncurkan. Ia mengatakan gagasan kesepakatan pertukaran sandera dengan tahanan Palestina telah dibahas dengan Kabinet Perang Israel. Namun sayangnya ia tidak mau memberikan informasi lebih lanjut soal kesepakatan tersebut. Menurutnya rincian apapun dari kesepakatan itu akan menjadi kontraproduktif. Puluhan roket dari Gaza ditembakkan ke Israel dan membuat kota Ashkelon berubah menjadi kota hantu. Alarm menderu dan kerusakan terjadi di mana-mana. Selain itu, kota tersebut tampak sudah ditinggalkan dan tampak tidak ada orang dimanapun. Kota pelabuhan kuno tersebut menjadi sasaran sebanyak 25% roket yang ditembakkan oleh kelompok Palestina. Namun warga mengatakan bahwa pemerintah sangat lambat dalam memberikan bantuan. Diketahui para lansia dan keluarga yang memiliki anak kecil tidak dapat mencari tempat perlindungan dalam waktu 10 detik setelah alarm peringatan roket menyerang. Kini para pemilik bisnis penting yang masih tersisa di kota tersebut, mereka menggambarkan Ashkelon sebagai kota hantu. Kerusakan harta benda terlihat di mana-mana, rumah dan mobil hancur, apalagi jenazah korban jiwa. Ashkelon sendiri tidak dihitung sebagai salah satu komunitas yang terkena dampak pertempuran dan berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Mirisnya para korban juga tidak kunjung dievakuasi, sehingga menimbulkan kemarahan dan frustasi dari warga dan wali kota Tomer Glam. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Negara Barat mulai mengakui kualitas serangan Hizbullah dalam perangnya dengan Israel. Pengakuan itu lantaran Hizbullah telah berulang kali menghancurkan pangkalan militer Israel di perbatasan Lebanon. Hizbullah kembali menyerang pangkalan militer Israel pada Sabtu 28 Oktober. Tak tanggung-tanggung, 2 pos militer Israel langsung hancur dalam sekali serangan. Kali ini Hizbullah menghancurkan pangkalan militer Israel yang ada di Barkat Risa dan Al-Jardah. Adapun serangan itu terjadi sekira pukul 14.30 waktu setempat. Sesuai serangan tersebut, para pengamat militer Barat mengakui kualitas dan kuantitas serangan Hizbullah di Lebanon. Mereka mengakui serangan Hizbullah
cukup kuat untuk mengguncang perimbangan kekuatan regional. Pasalnya, serangan kali ini bukan menjadi yang pertama kalinya. Dilaporkan Hizbullah kerap menargetkan pos militer Israel di perbatasan Lebanon. Bahkan Hizbullah menggunakan berbagai senjata seperti rudal, mortir, dan artileri dalam serangan tersebut. Lantas pengamat militer Barat pun memprediksi tentara Israel seolah ketakutan dalam pertempuran melawan Hizbullah di Lebanon. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya. Karhi mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel. Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Tentara Israel disebut melancarkan serangan darat ke Gaza mulai Jumat 20 Oktober malam. Namun Hamas mengatakan bahwa tentara Zionis gagal dalam melancarkan serangan tersebut. Sebaliknya, kegagalan itu berujung pada banyaknya tentara Israel yang tewas hingga dievakuasi menggunakan helikopter. Hal tersebut disampaikan oleh Hamas pada Sabtu 28 Oktober 2023. Hamas mengatakan pasukannya berhasil menggagalkan operasi darat yang dilancarkan pasukan Zionis ke wilayah Gaza. Sebaliknya, Hamas mengatakan bahwa pasukan Israel terjebak dalam penyergapan pasukan perlawanan dari militan Palestina. Tak hanya itu, namun Hamas menggagalkan serangan darat Israel menggunakan rudal Kornet dan bom Yasin. Adapun sejumlah serangan itu berhasil menghantam musuh. Bahkan Hamas mengklaim serangan rudal Kornet dan bom Yasin mampu menewaskan sejumlah tentara Israel. Akibat serangan mengejutkan Hamas, dilaporkan banyak tentara Israel yang terluka di lokasi pertempuran. Alhasil, pasukan pertahanan Israel disebut melakukan evakuasi terhadap sejumlah tentaranya menggunakan helikopter. Hamas melakukan serangan sambutan untuk tentara Israel pada Jumat 28 Oktober malam. Kondisi itu terjadi saat tentara Zionis hendak menyerang darat jalur Gaza. Namun serangan tersebut langsung ditangkis oleh militan Palestina.
Adapun serangan balik dari Hamas merupakan sebuah jebakan untuk tentara Israel. Hamas melaporkan tentara Israel berupaya memasuki jalur Gaza dan melancarkan operasi darat pada Jumat malam. Namun serangan itu disambut tembakan mengejutkan dari pasukan perlawanan Palestina. Sementara sekelompok pasukan infanter Israel dilaporkan disergap oleh Hamas. Kondisi itu terjadi seusai adu tembak 3 jam antara Hamas dan tentara Israel. Seusai perlawanan sengit itu, Hamas mengklaim bahwa tentara Zionis terpaksa mundur dari daerah bernama Rafah. Hamas mengatakan bahwa pasukan perlawanan menargetkan kendaraan lapis baja dari tentara Zionis. Di satu sisi, militan Palestina mengatakan bahwa operasi militer Israel tidak berhasil. Hal tersebut disampaikan oleh anggota senior Biro Politik Hamas yakni Moussa Abu Marzouk. Pihaknya mengumumkan bahwa serangan tersebut bukanlah operasi darat secara resmi. Warga Palestina mengungkap momen saat Israel menjatuhkan bom fosfor yang membakar Gaza dan jalur utara. Saat ledakan pada Sabtu 28 Oktober tersebut, warga merasa seperti menjalani malam Holocaust yang sesungguhnya. Demikian disampaikan Abdul Hakim Khaled sebagaimana melansir Anadolu Agency pada Minggu 29 Oktober. Abdul menyebut malam berubah menjadi oranye karena pemboman Israel yang intens di jalur Gaza. Kata Abdul, malam itu seketika berubah menjadi krematorium. Ia juga melihat fosfor terbakar di mana-mana termasuk di bangunan rumah. Diwarnai dengan suara ledakan bom seolah Gaza diguncang gempa bumi. Hal serupa juga disampaikan oleh Hin Al-Mashri yang terkejut dengan apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa Gaza mengalami pembantaian yang nyata. Militer Israel telah mengubah malam menjadi mengerikan. Menurutnya sudah tidak ada lagi tempat yang aman untuk sipil di jalur Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut serangan intensif pada Sabtu 28 Oktober sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu mengatakan bahwa IDF telah mengirim pasukan darat di Gaza serta memperluas serangan daratnya. Dalam pidatonya pada Sabtu, Netanyahu juga memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Tahap perang kedua ini, kata Netanyahu, memiliki tujuan untuk menghancurkan sayap bersenjata dan pemerintahan kelompok tersebut. Perang ini, kata Netanyahu, juga bertujuan mengembalikan para sandera yang ditahan oleh militan Hamas. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Dia menggambarkan perang tersebut sebagai perang antara terang melawan kegelapan. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul ketika Gaza mengalami pemadaman internet dan listrik total semalaman imbas pemboman intensif Israel. Media Palestina pada Minggu 29 Oktober melaporkan bahwa komunikasi telepon dan internet secara bertahap dipulihkan di wilayah tersebut. Israel menuding Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Klaim ini disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam konferensi persnya pada Minggu 29 Oktober. Menurut Netanyahu, peran Iran terhadap Hamas sangatlah penting, seperti mendanai, mengorganisir, hingga memimpin kegiatan Hamas. Namun ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Akan tetapi, Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di jalur Gaza. Ia juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Netanyahu menganggap tanpa maka kelompok militan seperti Hamas di jalur Gaza dan Hizbullah di Lebanon tidak akan ada. Sebelumnya Netanyahu menyebut bahwa perang yang akan terjadi akan panjang dan sulit. Hal itu disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Ia juga menggambarkan perang yang terjadi setelah serangan Hamas 7 Oktober sebagai perang kedua. Netanyahu memastikan IDF akan berjuang dan tidak akan mundur.
Militer Israel mengklaim telah menewaskan Komandan Angkatan Udara Hamas pada Sabtu 28 Oktober kemarin. Komandan Hamas yang tewas dalam serangan udara Israel bernama Issam Abu Rahaba. Intelijen IDF dan ISA mengonfirmasi bahwa Abu Rahaba tewas akibat serangan jet tempur IDF. IDF meyakini Rahaba ikut serta dalam perencanaan serangan mendadak di wilayah Israel pada 7 Oktober lalu. Rahaba memimpin pasukan Hamas yang menyusup ke Israel dengan para layang. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak di pos-pos IDF. IDF sendiri merilis video serangan semalam melalui saluran Telegram resminya. Dalam video singkat itu terlihat bagaimana IDF menargetkan sasaran lalu menyerang menggunakan UAV. Sebelumnya diberitakan pasukan dan tank Israel memasuki jalur Gaza pada Jumat malam setelah penembakan intensif. Layanan seluler dan internet di Gaza terputus akibat serangan tersebut. Meski militer telah memasuki Gaza, namun Mayor Jenderal Israel Nir Dinar menolak anggapan bahwa langkah itu sebagai awal dari invasi darat skala penuh. Mantan perwira tinggi IDF menanti operasi darat di Gaza dan menantang tentara negara Zionis tersebut berperang ala Vietcong. Demikian disampaikan Amir Afifi yang pernah bertugas menangani terowongan Hamas. Serangan Israel yang membumi hanguskan kota Gaza disebut hanya berpengaruh kecil terhadap pasukan Hamas. Sumber-sumber keamanan Israel mengatakan pemboman Israel hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada infrastruktur terowongan. Pasalnya Hamas memiliki banyak terowongan yang membentang di bawah garis pantai seluas 360 km persegi dan wilayah perbatasannya. Sehingga Komando Angkatan Laut Hamas mampu melancarkan serangan lintas laut yang menargetkan masyarakat pesisir dekat Gaza. Jaringan terowongan tersebut memiliki panjang ratusan kilometer dan kedalaman hingga 80 meter. Terowongan Hamas digambarkan oleh Sandra yang dibebaskan sebagai jaring laba-laba, sementara para ahli menggambarkan jaringan terowongan Hamas sebagai 10 kali Vietnam Cong. Menurut sumber-sumber dari Barat dan Timur Tengah, terowongan Hamas meliputi untuk serangan, penyelundupan, penyimpanan, dan operasional. Tentu saja semuanya terhubung dengan lebih dari 1.000 posisi peluncuran roket. Pemimpin Hamas di Gaza siap untuk melakukan pertukaran tahanan segera mungkin dengan pasukan Israel, mencakup pembebasan semua tahanan yang dipenjara di Israel dengan imbalan tahanan di Gaza. Pernyataan ini disampaikan oleh pimpinan Hamas di Gaza, yakni Yahya al-Sinwar pada Sabtu 28 Oktober. Pernyataan Sinwar ini muncul setelah juru bicara militer Brigade Al-Qassam Hamas, Abu Ubaidah mengungkapkan bahwa militer Israel menunda negosiasi pembebasan tawanan Palestina. Ia juga mencatat bahwa lebih dari 50 sandera di Gaza tewas akibat serangan Israel sejauh ini. Abu Ubaidah mengatakan bahwa Hamas bersedia menyerahkan semua tawanan yang mereka pegang, namun dengan imbalan pembebasan segera semua warga Palestina yang berada di penjara-penjara Israel. Hamas siap melaksanakan perjanjian tersebut dalam waktu sekaligus atau beberapa tahap. Sebelumnya Israel menyebut telah menangkap sejumlah besar warga Palestina sejak dimulainya pengeboman di jalur Gaza. Sebelum 7 Oktober ada sekitar 5.200 warga Palestina di penjara Israel. Kini pejabat Palestina melaporkan bahwa jumlah tahanan telah melampaui 10.000 orang. Selama 3 minggu pertempuran Israel menangkap sekitar 4.000 buruh Gaza yang bekerja di Israel dan menahan mereka di pangkalan militer. Selain itu 1.070 warga Palestina lainnya ditangkap dalam penggerebekan semalam di tepi barat dan Al-Quds yang diduduki. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel.
Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya. Karhi mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk keras serangan brutal militer Israel di Gaza, Palestina. Erdogan akan mendeklarasikan Israel ke dunia sebagai penjahat perang. Demikian disampaikan Erdogan saat berbicara dalam pertemuan besar Palestina di Istanbul pada Sabtu 28 Oktober. Erdogan mengatakan Turki tengah menyiapkan deklarasi Israel kepada dunia sebagai penjahat perang. Dia menekankan bahwa dunia barat memobilisasi politikus dan media untuk melegitimasi pembantaian orang-orang tidak bersalah di Gaza. Bahkan ia juga menyebut Israel sebagai penjajah. Lebih lanjut, Erdogan menyentil pihak yang menitikkan air mata buaya untuk warga sipil yang tewas dalam perang Ukraina dan Rusia. Namun mereka diam saat menyaksikan kematian ribuan anak yang tidak berdosa di Gaza. Ia menganggap negara-negara barat sebagai kompor dan penyebab utama pembantaian di Gaza. Menurutnya, semua orang tahu bahwa Israel adalah poin di kawasan yang akan dikorbankan ketika saatnya tiba. Erdogan memberi penghormatan kepada rakyat Gaza yang tekad tidak meninggalkan rumah dan kota mereka ketika Israel melancarkan serangan udara besar-besaran. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi.
Pakistan bereaksi keras terhadap aksi brutal militer Amerika Serikat di jalur Gaza, Palestina. Diketahui Pakistan merupakan satu-satunya negara Islam di dunia yang memiliki senjata nuklir. Melansir Newsweek Minggu 29 Oktober, Duta Besar Pakistan untuk PBB Munir Akram mengatakan bahwa gencatan senjata diperlukan. Ia pun memperingatkan potensi ketidakstabilan regional jika konflik Israel dan Hamas yang sudah membumi hanguskan Gaza itu semakin parah. Menurutnya, suatu kewajiban bagi semua negara anggota PBB untuk mencegah eskalasi konflik. Ia menyerukan untuk menghentikan pertempuran serta menghindari penderitaan sipil di jalur Gaza. Meski Pakistan salah satu negara terpadat di dunia dan berada ribuan mil jauhnya dari garis depan jalur Gaza, Akram mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara Pakistan dan Palestina. Ia menganggap keterkaitan ini menjadi lebih nyata dengan menarik persamaan antara konflik Israel-Palestina dan perselisihan India-Pakistan. Diketahui sejak Jumat 27 Oktober lalu, pasukan IDF mulai memasuki jalur Gaza untuk melancarkan serangan besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan ini menandakan perang tahap kedua melawan militan Hamas di jalur Gaza. Ia pun menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di jalur Gaza. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendeklarasikan perang yang terjadi saat ini sudah memasuki tahap kedua. Hal ini ditandai dengan pasukan Israel bersama dengan kendaraan lapis baja memasuki Gaza dan melakukan perluasan operasi darat. Hal itu disampaikan oleh Netanyahu dalam konferensi pers di Tel Aviv. Meski begitu, saudara, Israel tidak menganggap enteng Hamas dan mengakui penyerangan tersebut akan menjadi penyerangan yang panjang dan keras. Bahkan Netanyahu menggambarkan sebagai perang kemerdekaan kedua sejak 1948. Perang tahap 2 yang baru saja dideklarasikan tersebut bertujuan untuk menghancurkan kemampuan pemerintahan dan militer Hamas. Selain itu juga memulangkan para sandera. Ratusan tank dan kendaraan tempur Israel tersebut telah memasuki Gaza pasca serangan jet membabi buta dilakukan. Diketahui saudara, Israel telah melangsungkan serangan bom intensif ke jalur Gaza yang diperkirakan untuk membuka jalan bagi pasukannya masuk ke wilayah tersebut. אזרחי ישראל, אתמול בערב נכנסו כוחות קרקעיים נוספים שלנו בשערי עזה, בפתחו של מעוז הרשע. זהו השלב השני של המלחמה, שמטרותיה ברורות. השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס, והחזרת החטופים הביתה. קיבלנו את ההחלטה על הרחבת הפעילות הקרקעית פה אחד, גם בקבינט המלחמה, וגם בקבינט המדיני-ביטחוני. עשינו זאת באופן שקול ומושכל, מתוך מחויבות להבטחת גורל המדינה ולהבטחת שלום חיילינו. המפקדים והלוחמים שנלחמים עכשיו בשטח האויב יודעים שהעם והנהגת העם עומדים מאחוריהם. בימים האחרונים נפגשתי עם לוחמינו בבסיסים, בשטחי הכינוס, בצפון, בדרום. יש לנו צבא נהדר, חיילים מופלאים וגיבורים, יהודים ולא יהודים, חילונים ודתיים, שמאל וימין. כולם מאוחדים, כולם חדורים ברוח לחימה שאני לא ראיתי כמותה. הם נכונים להילחם בעוז ובעוצמה נגד אויב שאין אכזר ונפשע ממנו. הם כמהים להשיב לרוצחים כגמולם על מעשי הזוועה שביצעו בילדינו, בנשותינו, באחינו, בהורינו, בחברינו. הם מחויבים להכחיד את הרשע הזה מן העולם למען קיומנו, ואני מוסיף, לטובת האנושות כולה. כל העם וכל הנהגת העם מחבקים אותם, מאמינים בהם. זכור את אשר עשה לך עמלק, נצטווינו. אנו זוכרים ואנו נלחמים. לוחמינו וחיילינו האמיצים שנמצאים עכשיו בעזה,
סביב עזה ובשאר הזירות בכל חלקי הארץ, Israel telah mengumumkan memulai serangan darat ke jalur Gaza, Palestina pada Sabtu 28 Oktober 2023. Mengetahui hal itu, Jerman langsung gerak cepat mengerahkan lebih dari 1.000 tentara anggota pasukan khusus dari berbagai kesatuan. Pengerahan pasukan khusus itu bertujuan untuk mengevakuasi warga Jerman dari Timur Tengah yang dilanda perang. Mayoritas pasukan Jerman yang akan dikerahkan ke Timur Tengah itu saat ini bersiaga di Siprus dan siap dikerahkan dalam waktu singkat. Militer Jerman saat ini juga telah mendirikan markas operasional di Pulau Mediterania. Adapun sekelompok pasukan khusus elit Jerman tersebut kini juga telah dikerahkan ke Yordania. Pasukan khusus itu terdiri dari Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat Jerman atau KSK, Pasukan Khusus Angkatan Laut atau KSM, dan juga unit Pasukan Khusus Polisi Federal Jerman. Diketahui pengerahan ribuan pasukan Jerman itu tak hanya untuk mengevakuasi warga negara mereka, namun pasukan tersebut juga disiagakan soal adanya gelagat meluasnya perang di kawasan tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa mengalahkan Hamas adalah ujian eksistensial bagi Israel. Di tengah rencana serangan darat ke Gaza, ia juga memastikan perang militernya di Gaza akan lama dan sulit. Sebelumnya, Netanyahu menuduh bahwa 90% anggaran militer kelompok perlawanan Palestina tersebut berasal dari Iran. Hal itu diungkapkan Netanyahu dalam konferensi pers bersama keluarga orang-orang yang disandra Hamas dalam serangan 7 Oktober lalu. Menurutnya, pertempuran di jalur Gaza akan berlangsung lama dan sulit, sebab pasukan darat Israel beroperasi di wilayah Palestina selama lebih dari 24 jam. Netanyahu sendiri sebelumnya mengumumkan bahwa perang telah memasuki tahap kedua. Meski demikian, upaya untuk membebaskan lebih dari 200 sandera akan terus berlanjut, bahkan selama serangan darat terhadap Hamas di Gaza diluncurkan. Ia mengatakan gagasan kesepakatan pertukaran sandera dengan tahanan Palestina telah dibahas dengan Kabinet Perang Israel. Namun sayangnya ia tidak mau memberikan informasi lebih lanjut soal kesepakatan tersebut. Menurutnya rincian apapun dari kesepakatan itu akan menjadi kontraproduktif. Puluhan roket dari Gaza ditembakkan ke Israel dan membuat kota Ashkelon berubah menjadi kota hantu. Alarm menderu dan kerusakan terjadi di mana-mana. Selain itu, kota tersebut tampak sudah ditinggalkan dan tampak tidak ada orang dimanapun. Kota pelabuhan kuno tersebut menjadi sasaran sebanyak 25% roket yang ditembakkan oleh kelompok Palestina. Namun warga mengatakan bahwa pemerintah sangat lambat dalam memberikan bantuan. Diketahui para lansia dan keluarga yang memiliki anak kecil tidak dapat mencari tempat perlindungan dalam waktu 10 detik setelah alarm peringatan roket menyerang. Kini para pemilik bisnis penting yang masih tersisa di kota tersebut, mereka menggambarkan Ashkelon sebagai kota hantu. Kerusakan harta benda terlihat di mana-mana, rumah dan mobil hancur, apalagi jenazah korban jiwa. Ashkelon sendiri tidak dihitung sebagai salah satu komunitas yang terkena dampak pertempuran dan berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Mirisnya, para korban juga tidak kunjung dievakuasi, sehingga menimbulkan kemarahan dan frustasi dari warga dan wali kota Tomer Glen. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah
Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Negara Barat mulai mengakui kualitas serangan Hizbullah dalam perangnya dengan Israel. Pengakuan itu lantaran Hizbullah telah berulang kali menghancurkan pangkalan militer Israel di perbatasan Lebanon. Hizbullah kembali menyerang pangkalan militer Israel pada Sabtu 28 Oktober. Tak tanggung-tanggung, 2 pos militer Israel langsung hancur dalam sekali serangan. Kali ini Hizbullah menghancurkan pangkalan militer Israel yang ada di Barkat Risa dan Al-Jardah. Adapun serangan itu terjadi sekira pukul 14.30 waktu setempat. Sesuai serangan tersebut, para pengamat militer Barat mengakui kualitas dan kuantitas serangan Hizbullah di Lebanon. Mereka mengakui serangan Hizbullah cukup kuat untuk mengguncang perimbangan kekuatan regional. Pasalnya, serangan kali ini bukan menjadi yang pertama kalinya. Dilaporkan Hizbullah kerap menargetkan pos militer Israel di perbatasan Lebanon. Bahkan Hizbullah menggunakan berbagai senjata seperti rudal, mortir, dan artileri dalam serangan tersebut. Lantas pengamat militer Barat pun memprediksi tentara Israel seolah ketakutan dalam pertempuran melawan Hizbullah di Lebanon. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya. Karhi mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel. Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Tentara Israel disebut melancarkan serangan darat ke Gaza mulai Jumat 20 Oktober malam. Namun Hamas mengatakan bahwa tentara Zionis gagal dalam melancarkan serangan tersebut. Sebaliknya, kegagalan itu berujung pada banyaknya tentara Israel yang tewas hingga dievakuasi menggunakan helikopter.
Hal tersebut disampaikan oleh Hamas pada Sabtu 28 Oktober 2023. Hamas mengatakan pasukannya berhasil menggagalkan operasi darat yang dilancarkan pasukan Zionis ke wilayah Gaza. Sebaliknya, Hamas mengatakan bahwa pasukan Israel terjebak dalam penyergapan pasukan perlawanan dari militan Palestina. Tak hanya itu, namun Hamas menggagalkan serangan darat Israel menggunakan rudal Kornet dan bom Yasin. Adapun sejumlah serangan itu berhasil menghantam musuh. Bahkan Hamas mengklaim serangan rudal Kornet dan bom Yasin mampu menewaskan sejumlah tentara Israel. Akibat serangan mengejutkan Hamas, dilaporkan banyak tentara Israel yang terluka di lokasi pertempuran. Alhasil, pasukan pertahanan Israel disebut melakukan evakuasi terhadap sejumlah tentaranya menggunakan helikopter. Hamas melakukan serangan sambutan untuk tentara Israel pada Jumat 28 Oktober malam. Kondisi itu terjadi saat tentara Zionis hendak menyerang darat jalur Gaza. Namun serangan tersebut langsung ditangkis oleh militan Palestina. Adapun serangan balik dari Hamas merupakan sebuah jebakan untuk tentara Israel. Hamas melaporkan tentara Israel berupaya memasuki jalur Gaza dan melancarkan operasi darat pada Jumat malam. Namun serangan itu disambut tembakan mengejutkan dari pasukan perlawanan Palestina. Sementara sekelompok pasukan infanteri Israel dilaporkan disergap oleh Hamas. Kondisi itu terjadi seusai adu tembak 3 jam antara Hamas dan tentara Israel. Seusai perlawanan sengit itu, Hamas mengklaim bahwa tentara Zionis terpaksa mundur dari daerah bernama Rafah. Hamas mengatakan bahwa pasukan perlawanan menargetkan kendaraan lapis baja dari tentara Zionis. Di satu sisi, militan Palestina mengatakan bahwa operasi militer Israel tidak berhasil. Hal tersebut disampaikan oleh anggota senior Biro Politik Hamas, yakni Moussa Abu Marzouk. Pihaknya mengumumkan bahwa serangan tersebut bukanlah operasi darat secara resmi. Warga Palestina mengungkap momen saat Israel menjatuhkan bom fosfor yang membakar Gaza dan jalur utara. Saat ledakan pada Sabtu 28 Oktober tersebut, warga merasa seperti menjalani malam Holocaust yang sesungguhnya. Demikian disampaikan Abdul Hakim Khaled sebagaimana melansir Anadolu Agency pada Minggu 29 Oktober. Abdul menyebut malam berubah menjadi oranye karena pemboman Israel yang intens di jalur Gaza. Kata Abdul, malam itu seketika berubah menjadi krematorium. Ia juga melihat fosfor terbakar di mana-mana termasuk di bangunan rumah. Diwarnai dengan suara ledakan bom seolah Gaza diguncang gempa bumi. Hal serupa juga disampaikan oleh Hin Al-Mashri yang terkejut dengan apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa Gaza mengalami pembantaian yang nyata. Militer Israel telah mengubah malam menjadi mengerikan. Menurutnya sudah tidak ada lagi tempat yang aman untuk sipil di jalur Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut serangan intensif pada Sabtu 28 Oktober sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu mengatakan bahwa IDF telah mengirim pasukan darat di Gaza serta memperluas serangan daratnya. Dalam pidatonya pada Sabtu, Netanyahu juga memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Tahap perang kedua ini, kata Netanyahu, memiliki tujuan untuk menghancurkan sayap bersenjata dan pemerintahan kelompok tersebut. Perang ini, kata Netanyahu, juga bertujuan mengembalikan para sandera yang ditahan oleh militan Hamas. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Dia menggambarkan perang tersebut sebagai perang antara terang melawan kegelapan. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul ketika Gaza mengalami pemadaman internet dan listrik total semalaman imbas pemboman intensif Israel. Media Palestina pada Minggu 29 Oktober melaporkan bahwa komunikasi telepon dan internet secara bertahap dipulihkan di wilayah tersebut.
Israel menuding Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Klaim ini disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam konferensi persnya pada Minggu 29 Oktober. Menurut Netanyahu, peran Iran terhadap Hamas sangatlah penting, seperti mendanai, mengorganisir, hingga memimpin kegiatan Hamas. Namun ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Akan tetapi, Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di jalur Gaza. Ia juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Netanyahu menganggap tanpa maka kelompok militan seperti Hamas di jalur Gaza dan Hizbullah di Lebanon tidak akan ada. Sebelumnya Netanyahu menyebut bahwa perang yang akan terjadi akan panjang dan sulit. Hal itu disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia barat dan Arab. Ia juga menggambarkan perang yang terjadi setelah serangan Hamas 7 Oktober sebagai perang kedua. Netanyahu memastikan IDF akan berjuang dan tidak akan mundur. Militer Israel mengklaim telah menewaskan Komandan Angkatan Udara Hamas pada Sabtu 28 Oktober kemarin. Komandan Hamas yang tewas dalam serangan udara Israel bernama Issam Abu Rahaba. Intelijen IDF dan ISA mengonfirmasi bahwa Abu Rahaba tewas akibat serangan jet tempur IDF. IDF meyakini Rahaba ikut serta dalam perencanaan serangan mendadak di wilayah Israel pada 7 Oktober lalu. Rahaba memimpin pasukan Hamas yang menyusup ke Israel dengan para layang. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak di pos-pos IDF. IDF sendiri merilis video serangan semalam melalui saluran Telegram resminya. Dalam video singkat itu terlihat bagaimana IDF menargetkan sasaran lalu menyerang menggunakan UAV. Sebelumnya diberitakan pasukan dan tank Israel memasuki jalur Gaza pada Jumat malam setelah penembakan intensif. Layanan seluler dan internet di Gaza terputus akibat serangan tersebut. Meski militer telah memasuki Gaza, namun Mayor Jenderal Israel Nir Dinar menolak anggapan bahwa langkah itu sebagai awal dari invasi darat skala penuh. Mantan perwira tinggi IDF menanti operasi darat di Gaza dan menantang tentara negara Zionis tersebut berperang ala Vietcong. Demikian disampaikan Amir Afifi yang pernah bertugas menangani terowongan-terowongan Hamas. Serangan Israel yang membumi hanguskan kota Gaza disebut hanya berpengaruh kecil terhadap pasukan Hamas. Sumber-sumber keamanan Israel mengatakan pemboman Israel hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada infrastruktur terowongan. Pasalnya Hamas memiliki banyak terowongan yang membentang di bawah garis pantai seluas 360 km persegi dan wilayah perbatasannya. Sehingga Komando Angkatan Laut Hamas mampu melancarkan serangan lintas laut yang menargetkan masyarakat pesisir dekat Gaza. Jaringan terowongan tersebut memiliki panjang ratusan kilometer dan kedalaman hingga 80 meter. Terowongan Hamas digambarkan oleh Sandra yang dibebaskan sebagai jaring laba-laba, sementara para ahli menggambarkan jaringan terowongan Hamas sebagai 10 kali Vietnam Cong. Menurut sumber-sumber dari Barat dan Timur Tengah, terowongan Hamas meliputi untuk serangan, penyelundupan, penyimpanan, dan operasional. Tentu saja semuanya terhubung dengan lebih dari 1.000 posisi peluncuran roket. Pemimpin Hamas di Gaza siap untuk melakukan pertukaran tahanan segera mungkin dengan pasukan Israel, mencakup pembebasan semua tahanan yang dipenjara di Israel dengan imbalan tahanan di Gaza. Pernyataan ini disampaikan oleh pimpinan Hamas di Gaza, yakni Yahya Al-Sinwar pada Sabtu 28 Oktober. Pernyataan Sinwar ini muncul setelah juru bicara militer Brigade Al-Qassam Hamas, Abu Ubaidah, mengungkapkan bahwa militer Israel menunda negosiasi pembebasan tawanan Palestina. Ia juga mencatat bahwa lebih dari 50 sandera di Gaza tewas akibat serangan Israel sejauh ini. Abu Ubaidah mengatakan bahwa Hamas bersedia menyerahkan semua tawanan yang mereka pegang, namun dengan imbalan pembebasan segera semua warga Palestina yang berada di penjara-penjara Israel. Hamas siap melaksanakan perjanjian tersebut dalam waktu sekaligus atau beberapa tahap.
Sebelumnya Israel menyebut telah menangkap sejumlah besar warga Palestina sejak dimulainya pengeboman di jalur Gaza. Sebelum 7 Oktober ada sekitar 5.200 warga Palestina di penjara Israel. Kini pejabat Palestina melaporkan bahwa jumlah tahanan telah melampaui 10.000 orang. Selama 3 minggu pertempuran Israel menangkap sekitar 4.000 buruh Gaza yang bekerja di Israel dan menahan mereka di pangkalan militer. Selain itu 1.070 warga Palestina lainnya ditangkap dalam penggerebekan semalam di tepi barat dan Al-Quds yang diduduki. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel. Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut. Sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya. Karhi mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk keras serangan brutal militer Israel di Gaza, Palestina. Erdogan akan mendeklarasikan Israel ke dunia sebagai penjahat perang. Demikian disampaikan Erdogan saat berbicara dalam pertemuan besar Palestina di Istanbul pada Sabtu 28 Oktober. Erdogan mengatakan Turki tengah menyiapkan deklarasi Israel kepada dunia sebagai penjahat perang. Dia menekankan bahwa dunia barat memobilisasi politikus dan media untuk melegitimasi pembantaian orang-orang tidak bersalah di Gaza. Bahkan ia juga menyebut Israel sebagai penjajah. Lebih lanjut, Erdogan menyentil pihak yang menitikkan air mata buaya untuk warga sipil yang tewas dalam perang Ukraina dan Rusia. Namun mereka diam saat menyaksikan kematian ribuan anak yang tidak berdosa di Gaza. Ia menganggap negara-negara barat sebagai kompor dan penyebab utama pembantaian di Gaza. Menurutnya, semua orang tahu bahwa Israel adalah poin di kawasan yang akan dikorbankan ketika saatnya tiba. Erdogan memberi penghormatan kepada rakyat Gaza yang tekad tidak meninggalkan rumah dan kota mereka ketika Israel melancarkan serangan udara besar-besaran. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak.
Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Pakistan bereaksi keras terhadap aksi brutal militer Amerika Serikat di jalur Gaza, Palestina. Diketahui Pakistan merupakan satu-satunya negara Islam di dunia yang memiliki senjata nuklir. Melansir Newsweek Minggu 29 Oktober, Duta Besar Pakistan untuk PBB, Munir Akram, mengatakan bahwa gencatan senjata diperlukan. Ia pun memperingatkan potensi ketidakstabilan regional jika konflik Israel dan Hamas yang sudah membumi hanguskan Gaza itu semakin parah. Menurutnya, suatu kewajiban bagi semua negara anggota PBB untuk mencegah eskalasi konflik. Ia menyerukan untuk menghentikan pertempuran serta menghindari penderitaan sipil di jalur Gaza. Meski Pakistan salah satu negara terpadat di dunia dan berada ribuan mil jauhnya dari garis depan jalur Gaza, Akram mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara Pakistan dan Palestina. Ia menganggap keterkaitan ini menjadi lebih nyata dengan menarik persamaan antara konflik Israel-Palestina dan perselisihan India-Pakistan. Diketahui sejak Jumat 27 Oktober lalu, pasukan IDF mulai memasuki jalur Gaza untuk melancarkan serangan besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan ini menandakan perang tahap kedua melawan militan Hamas di jalur Gaza. Ia pun menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di jalur Gaza. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendeklarasikan perang yang terjadi saat ini sudah memasuki tahap kedua. Hal ini ditandai dengan pasukan Israel bersama dengan kendaraan lapis baja memasuki Gaza dan melakukan perluasan operasi darat. Hal itu disampaikan oleh Netanyahu dalam konferensi pers di Tel Aviv. Meski begitu, saudara, Israel tidak menganggap enteng Hamas dan mengakui penyerangan tersebut akan menjadi penyerangan yang panjang dan keras. Bahkan Netanyahu menggambarkan sebagai perang kemerdekaan kedua sejak 1948. Perang tahap 2 yang baru saja dideklarasikan tersebut bertujuan untuk menghancurkan kemampuan pemerintahan dan militer Hamas. Selain itu juga memulangkan para sandera. Ratusan tank dan kendaraan tempur Israel tersebut telah memasuki Gaza pasca serangan jet membabi buta dilakukan. Diketahui saudara, Israel telah melangsungkan serangan bom intensif ke jalur Gaza yang diperkirakan untuk membuka jalan bagi pasukannya masuk ke wilayah tersebut. אזרחי ישראל, אתמול בערב נכנסו כוחות קרקעיים נוספים שלנו בשערי עזה, בפתחו של מעוז הרשע. זהו השלב השני של המלחמה, שמטרותיה ברורות. השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס, והחזרת החטופים הביתה. קיבלנו את ההחלטה על הרחבת הפעילות הקרקעית פה אחד, גם בקבינט המלחמה, וגם בקבינט המדיני-ביטחוני. עשינו זאת באופן שקול ומושכל, מתוך מחויבות להבטחת גורל המדינה ולהבטחת שלום חיילינו. המפקדים והלוחמים שנלחמים עכשיו בשטח האויב
יודעים שהעם והנהגת העם עומדים מאחוריהם. בימים האחרונים נפגשתי עם לוחמינו בבסיסים, בשטחי הכינוס, בצפון, בדרום. יש לנו צבא נהדר, חיילים מופלאים וגיבורים, יהודים ולא יהודים, חילונים ודתיים, שמאל וימין. כולם מאוחדים, כולם חדורים ברוח לחימה שאני לא ראיתי כמותה. הם נכונים להילחם בעוז ובעוצמה נגד אויב שאין אכזר ונפשע ממנו. הם כמהים להשיב לרוצחים כגמולם על מעשי הזוועה שביצעו בילדינו, בנשותינו, באחינו, בהורינו, בחברינו. הם מחויבים להכחיד את הרשע הזה מן העולם למען קיומנו, ואני מוסיף, לטובת האנושות כולה. כל העם וכל הנהגת העם מחבקים אותם, מאמינים בהם. זכור את אשר עשה לך עמלק, נצטווינו. אנו זוכרים ואנו נלחמים. לוחמינו וחיילינו האמיצים שנמצאים עכשיו בעזה, סביב עזה ובשאר הזירות בכל חלקי הארץ. Israel telah mengumumkan memulai serangan darat ke jalur Gaza, Palestina pada Sabtu 28 Oktober 2023. Mengetahui hal itu, Jerman langsung gerak cepat mengerahkan lebih dari 1.000 tentara anggota pasukan khusus dari berbagai kesatuan. Pengerahan pasukan khusus itu bertujuan untuk mengevakuasi warga Jerman dari Timur Tengah yang dilanda perang. Mayoritas pasukan Jerman yang akan dikerahkan ke Timur Tengah itu saat ini bersiaga di Siprus dan siap dikerahkan dalam waktu singkat. Militer Jerman saat ini juga telah mendirikan markas operasional di Pulau Mediterania. Adapun sekelompok pasukan khusus elit Jerman tersebut kini juga telah dikerahkan ke Yordania. Pasukan khusus itu terdiri dari Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat Jerman atau KSK, Pasukan Khusus Angkatan Laut atau KSM, dan juga unit Pasukan Khusus Polisi Federal Jerman. Diketahui pengerahan ribuan pasukan Jerman itu tak hanya untuk mengevakuasi warga negara mereka, namun pasukan tersebut juga disiagakan soal adanya gelagat meluasnya perang di kawasan tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa mengalahkan Hamas adalah ujian eksistensial bagi Israel. Di tengah rencana serangan darat ke Gaza, ia juga memastikan perang militernya di Gaza akan lama dan sulit. Sebelumnya Netanyahu menuduh bahwa 90% anggaran militer kelompok perlawanan Palestina tersebut berasal dari Iran. Hal itu diungkapkan Netanyahu dalam konferensi pers bersama keluarga orang-orang yang disandra Hamas dalam serangan 7 Oktober lalu. Menurutnya pertempuran di jalur Gaza akan berlangsung lama dan sulit, sebab pasukan darat Israel beroperasi di wilayah Palestina selama lebih dari 24 jam. Netanyahu sendiri sebelumnya mengumumkan bahwa perang telah memasuki tahap kedua. Meski demikian, upaya untuk membebaskan lebih dari 200 sandera akan terus berlanjut, bahkan selama serangan darat terhadap Hamas di Gaza diluncurkan. Ia mengatakan gagasan kesepakatan pertukaran sandera dengan tahanan Palestina telah dibahas dengan Kabinet Perang Israel. Namun sayangnya ia tidak mau memberikan informasi lebih lanjut soal kesepakatan tersebut. Menurutnya rincian apapun dari kesepakatan itu akan menjadi kontraproduktif. Puluhan roket dari Gaza ditembakkan ke Israel dan membuat kota Ashkelon berubah menjadi kota hantu. Alarm menderu dan kerusakan terjadi di mana-mana. Selain itu, kota tersebut tampak sudah ditinggalkan dan tampak tidak ada orang dimanapun. Kota pelabuhan kuno tersebut menjadi sasaran sebanyak 25% roket yang ditembakkan oleh kelompok Palestina. Namun warga mengatakan bahwa pemerintah sangat lambat dalam memberikan bantuan. Diketahui para lansia dan keluarga yang memiliki anak kecil tidak dapat mencari tempat perlindungan dalam waktu 10 detik setelah alarm peringatan roket menyerang. Kini para pemilik bisnis penting yang masih tersisa di kota tersebut, mereka menggambarkan Ashkelon sebagai kota hantu. Kerusakan harta benda terlihat di mana-mana, rumah dan mobil hancur, apalagi jenazah korban jiwa. Ashkelon sendiri tidak dihitung sebagai salah satu komunitas yang terkena dampak pertempuran dan berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Mirisnya para korban juga tidak kunjung dievakuasi sehingga menimbulkan kemarahan dan frustasi dari warga dan wali kota Tomer Glen.
Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Negara Barat mulai mengakui kualitas serangan Hizbullah dalam perangnya dengan Israel. Pengakuan itu lantaran Hizbullah telah berulang kali menghancurkan pangkalan militer Israel di perbatasan Lebanon. Hizbullah kembali menyerang pangkalan militer Israel pada Sabtu 28 Oktober. Tak tanggung-tanggung, 2 pos militer Israel langsung hancur dalam sekali serangan. Kali ini Hizbullah menghancurkan pangkalan militer Israel yang ada di Barkat Risa dan Al-Jardah. Adapun serangan itu terjadi sekira pukul 14.30 waktu setempat. Sesuai serangan tersebut, para pengamat militer Barat mengakui kualitas dan kuantitas serangan Hizbullah di Lebanon. Mereka mengakui serangan Hizbullah cukup kuat untuk mengguncang perimbangan kekuatan regional. Pasalnya, serangan kali ini bukan menjadi yang pertama kalinya. Dilaporkan Hizbullah kerap menargetkan pos militer Israel di perbatasan Lebanon. Bahkan Hizbullah menggunakan berbagai senjata seperti rudal, mortir, dan artileri dalam serangan tersebut. Lantas pengamat militer Barat pun memprediksi tentara Israel seolah ketakutan dalam pertempuran melawan Hizbullah di Lebanon. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya. Karhi mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel.
Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militer Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Tentara Israel disebut melancarkan serangan darat ke Gaza mulai Jumat 20 Oktober malam. Namun Hamas mengatakan bahwa tentara Zionis gagal dalam melancarkan serangan tersebut. Sebaliknya, kegagalan itu berujung pada banyaknya tentara Israel yang tewas hingga dievakuasi menggunakan helikopter. Hal tersebut disampaikan oleh Hamas pada Sabtu 28 Oktober 2023. Hamas mengatakan pasukannya berhasil menggagalkan operasi darat yang dilancarkan pasukan Zionis ke wilayah Gaza. Sebaliknya, Hamas mengatakan bahwa pasukan Israel terjebak dalam penyergapan pasukan perlawanan dari militan Palestina. Tak hanya itu, namun Hamas menggagalkan serangan darat Israel menggunakan rudal Kornet dan bom Yasin. Adapun sejumlah serangan itu berhasil menghantam musuh. Bahkan Hamas mengklaim serangan rudal Kornet dan bom Yasin mampu menewaskan sejumlah tentara Israel. Akibat serangan mengejutkan Hamas, dilaporkan banyak tentara Israel yang terluka di lokasi pertempuran. Alhasil, pasukan pertahanan Israel disebut melakukan evakuasi terhadap sejumlah tentaranya menggunakan helikopter. Hamas melakukan serangan sambutan untuk tentara Israel pada Jumat 28 Oktober malam. Kondisi itu terjadi saat tentara Zionis hendak menyerang darat jalur Gaza. Namun serangan tersebut langsung ditangkis oleh militan Palestina. Adapun serangan balik dari Hamas merupakan sebuah jebakan untuk tentara Israel. Hamas melaporkan tentara Israel berupaya memasuki jalur Gaza dan melancarkan operasi darat pada Jumat malam. Namun serangan itu disambut tembakan mengejutkan dari pasukan perlawanan Palestina. Sementara sekelompok pasukan infanter Israel dilaporkan disergap oleh Hamas. Kondisi itu terjadi seusai adu tembak 3 jam antara Hamas dan tentara Israel. Seusai perlawanan sengit itu, Hamas mengklaim bahwa tentara Zionis terpaksa mundur dari daerah bernama Rafah. Hamas mengatakan bahwa pasukan perlawanan menargetkan kendaraan lapis baja dari tentara Zionis. Di satu sisi, militan Palestina mengatakan bahwa operasi militer Israel tidak berhasil. Hal tersebut disampaikan oleh anggota senior Biro Politik Hamas, yakni Moussa Abu Marzouk. Pihaknya mengumumkan bahwa serangan tersebut bukanlah operasi darat secara resmi. Warga Palestina mengungkap momen saat Israel menjatuhkan bom fosfor yang membakar Gaza dan jalur utara. Saat ledakan pada Sabtu 28 Oktober tersebut, warga merasa seperti menjalani malam Holocaust yang sesungguhnya. Demikian disampaikan Abdul Hakim Khaled sebagaimana melansir Anadolu Agency pada Minggu 29 Oktober. Abdul menyebut malam berubah menjadi oranye karena pemboman Israel yang intens di jalur Gaza. Kata Abdul, malam itu seketika berubah menjadi krematorium. Ia juga melihat fosfor terbakar di mana-mana termasuk di bangunan rumah. Diwarnai dengan suara ledakan bom seolah Gaza diguncang gempa bumi. Hal serupa juga disampaikan oleh Hin Al-Mashri yang terkejut dengan apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa Gaza mengalami pembantaian yang nyata. Militer Israel telah mengubah malam menjadi mengerikan. Menurutnya sudah tidak ada lagi tempat yang aman untuk sipil di jalur Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut serangan intensif pada Sabtu 28 Oktober sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu mengatakan bahwa IDF telah mengirim pasukan darat di Gaza serta memperluas serangan daratnya.
Dalam pidatonya pada Sabtu, Netanyahu juga memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Tahap perang kedua ini, kata Netanyahu, memiliki tujuan untuk menghancurkan sayap bersenjata dan pemerintahan kelompok tersebut. Perang ini, kata Netanyahu, juga bertujuan mengembalikan para sandera yang ditahan oleh militan Hamas. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Dia menggambarkan perang tersebut sebagai perang antara terang melawan kegelapan. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul ketika Gaza mengalami pemadaman internet dan listrik total semalaman imbas pemboman intensif Israel. Media Palestina pada Minggu 29 Oktober melaporkan bahwa komunikasi telepon dan internet secara bertahap dipulihkan di wilayah tersebut. Israel menuding Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Klaim ini disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam konferensi persnya pada Minggu 29 Oktober. Menurut Netanyahu, peran Iran terhadap Hamas sangatlah penting, seperti mendanai, mengorganisir, hingga memimpin kegiatan Hamas. Namun ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Akan tetapi, Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di jalur Gaza. Ia juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Netanyahu menganggap tanpa maka kelompok militan seperti Hamas di jalur Gaza dan Hizbullah di Lebanon tidak akan ada. Sebelumnya Netanyahu menyebut bahwa perang yang akan terjadi akan panjang dan sulit. Hal itu disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Ia juga menggambarkan perang yang terjadi setelah serangan Hamas 7 Oktober sebagai perang kedua. Netanyahu memastikan IDF akan berjuang dan tidak akan mundur. Militer Israel mengklaim telah menewaskan Komandan Angkatan Udara Hamas pada Sabtu 28 Oktober kemarin. Komandan Hamas yang tewas dalam serangan udara Israel bernama Issam Abu Rahaba. Intelijen IDF dan ISA mengonfirmasi bahwa Abu Rahaba tewas akibat serangan jet tempur IDF. IDF meyakini Rahaba ikut serta dalam perencanaan serangan mendadak di wilayah Israel pada 7 Oktober lalu. Rahaba memimpin pasukan Hamas yang menyusup ke Israel dengan para layang. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak di pos-pos IDF. IDF sendiri merilis video serangan semalam melalui saluran Telegram resminya. Dalam video singkat itu terlihat bagaimana IDF menargetkan sasaran lalu menyerang menggunakan UAV. Sebelumnya diberitakan pasukan dan tank Israel memasuki jalur Gaza pada Jumat malam setelah penembakan intensif. Layanan seluler dan internet di Gaza terputus akibat serangan tersebut. Meski militer telah memasuki Gaza, namun Mayor Jenderal Israel Nir Dinar menolak anggapan bahwa langkah itu sebagai awal dari invasi darat skala penuh. Mantan perwira tinggi IDF menanti operasi darat di Gaza dan menantang tentara negara Zionis tersebut berperang ala Vietcong. Demikian disampaikan Amir Afifi yang pernah bertugas menangani terowongan Hamas. Serangan Israel yang membumi hanguskan kota Gaza disebut hanya berpengaruh kecil terhadap pasukan Hamas. Sumber-sumber keamanan Israel mengatakan pemboman Israel hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada infrastruktur terowongan. Pasalnya Hamas memiliki banyak terowongan yang membentang di bawah garis pantai seluas 360 km persegi dan wilayah perbatasannya. Sehingga Komando Angkatan Laut Hamas mampu melancarkan serangan lintas laut yang menargetkan masyarakat pesisir dekat Gaza. Jaringan terowongan tersebut memiliki panjang ratusan kilometer dan kedalaman hingga 80 meter. Terowongan Hamas digambarkan oleh Sandra yang dibebaskan sebagai jaring laba-laba, sementara para ahli menggambarkan jaringan terowongan Hamas sebagai 10 kali Vietnamcong. Menurut sumber-sumber dari Barat dan Timur Tengah, terowongan Hamas meliputi untuk serangan, penyelundupan, penyimpanan, dan operasional. Tentu saja semuanya terhubung dengan lebih dari 1.000 posisi peluncuran roket.
Pemimpin Hamas di Gaza siap untuk melakukan pertukaran tahanan segera mungkin dengan pasukan Israel, mencakup pembebasan semua tahanan yang dipenjara di Israel dengan imbalan tahanan di Gaza. Pernyataan ini disampaikan oleh pimpinan Hamas di Gaza, yakni Yahya al-Sinwar pada Sabtu 28 Oktober. Pernyataan Sinwar ini muncul setelah juru bicara militer Brigade Al-Qassam Hamas, Abu Ubaidah, mengungkapkan bahwa militer Israel menunda negosiasi pembebasan tawanan Palestina. Ia juga mencatat bahwa lebih dari 50 sandera di Gaza tewas akibat serangan Israel sejauh ini. Abu Ubaidah mengatakan bahwa Hamas bersedia menyerahkan semua tawanan yang mereka pegang, namun dengan imbalan pembebasan segera semua warga Palestina yang berada di penjara-penjara Israel. Hamas siap melaksanakan perjanjian tersebut dalam waktu sekaligus atau beberapa tahap. Sebelumnya Israel menyebut telah menangkap sejumlah besar warga Palestina sejak dimulainya pengeboman di jalur Gaza. Sebelum 7 Oktober ada sekitar 5.200 warga Palestina di penjara Israel. Kini pejabat Palestina melaporkan bahwa jumlah tahanan telah melampaui 10.000 orang. Selama 3 minggu pertempuran Israel menangkap sekitar 4.000 buruh Gaza yang bekerja di Israel dan menahan mereka di pangkalan militer. Selain itu 1.070 warga Palestina lainnya ditangkap dalam penggerebekan semalam di tepi barat dan Al-Quds yang diduduki. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel. Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya. Karhi mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk keras serangan brutal militer Israel di Gaza, Palestina. Erdogan akan mendeklarasikan Israel ke dunia sebagai penjahat perang. Demikian disampaikan Erdogan saat berbicara dalam pertemuan besar Palestina di Istanbul pada Sabtu 28 Oktober. Erdogan mengatakan Turki tengah menyiapkan deklarasi Israel kepada dunia sebagai penjahat perang. Dia menekankan bahwa dunia barat memobilisasi politikus dan media untuk melegitimasi pembantaian orang-orang tidak bersalah di Gaza. Bahkan ia juga menyebut Israel sebagai penjajah.
Lebih lanjut, Erdogan menyentil pihak yang menitikkan air mata buaya untuk warga sipil yang tewas dalam perang Ukraina dan Rusia. Namun mereka diam saat menyaksikan kematian ribuan anak yang tidak berdosa di Gaza. Ia menganggap negara-negara barat sebagai kompor dan penyebab utama pembantaian di Gaza. Menurutnya, semua orang tahu bahwa Israel adalah poin di kawasan yang akan dikorbankan ketika saatnya tiba. Erdogan memberi penghormatan kepada rakyat Gaza yang tekad tidak meninggalkan rumah dan kota mereka ketika Israel melancarkan serangan udara besar-besaran. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Pakistan bereaksi keras terhadap aksi brutal militer Amerika Serikat di jalur Gaza, Palestina. Diketahui Pakistan merupakan satu-satunya negara Islam di dunia yang memiliki senjata nuklir. Melansir Newsweek Minggu 29 Oktober, Duta Besar Pakistan untuk PBB Munir Akram mengatakan bahwa gencatan senjata diperlukan. Ia pun memperingatkan potensi ketidakstabilan regional jika konflik Israel dan Hamas yang sudah membumi hanguskan Gaza itu semakin parah. Menurutnya, suatu kewajiban bagi semua negara anggota PBB untuk mencegah eskalasi konflik. Ia menyerukan untuk menghentikan pertempuran serta menghindari penderitaan sipil di jalur Gaza. Meski Pakistan salah satu negara terpadat di dunia dan berada ribuan mil jauhnya dari garis depan jalur Gaza, Akram mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara Pakistan dan Palestina. Ia menganggap keterkaitan ini menjadi lebih nyata dengan menarik persamaan antara konflik Israel-Palestina dan perselisihan India-Pakistan. Diketahui sejak Jumat 27 Oktober lalu, pasukan IDF mulai memasuki jalur Gaza untuk melancarkan serangan besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan ini menandakan perang tahap kedua melawan militan Hamas di jalur Gaza. Ia pun menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di jalur Gaza. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendeklarasikan perang yang terjadi saat ini sudah memasuki tahap kedua. Hal ini ditandai dengan pasukan Israel bersama dengan kendaraan lapis baja memasuki Gaza dan melakukan perluasan operasi darat. Hal itu disampaikan oleh Netanyahu dalam konferensi pers di Tel Aviv. Meski begitu, saudara, Israel tidak menganggap enteng Hamas dan mengakui penyerangan tersebut akan menjadi penyerangan yang panjang dan keras. Bahkan Netanyahu menggambarkan sebagai perang kemerdekaan kedua sejak 1948. Perang tahap 2 yang baru saja dideklarasikan tersebut bertujuan untuk menghancurkan kemampuan pemerintahan dan militer Hamas. Selain itu juga memulangkan para sandera. Ratusan tank dan kendaraan tempur Israel tersebut telah memasuki Gaza pasca serangan jet membabi buta dilakukan. Diketahui saudara, Israel telah melangsungkan serangan bom intensif ke jalur Gaza yang diperkirakan untuk membuka jalan bagi pasukannya masuk ke wilayah tersebut.
אזרחי ישראל, אתמול בערב נכנסו כוחות קרקעיים נוספים שלנו בשערי עזה, בפתחו של מעוז הרשע. זהו השלב השני של המלחמה, שמטרותיה ברורות. השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס, והחזרת החטופים הביתה. קיבלנו את ההחלטה על הרחבת הפעילות הקרקעית פה אחד, גם בקבינט המלחמה וגם בקבינט המדיני-ביטחוני. עשינו זאת באופן שקול ומושכל, מתוך מחויבות להבטחת גורל המדינה ולהבטחת שלום חיילינו. המפקדים והלוחמים שנלחמים עכשיו בשטח האויב, יודעים שהעם והנהגת העם עומדים מאחוריהם. בימים האחרונים נפגשתי עם לוחמינו בבסיסים, בשטחי הכינוס, בצפון, בדרום. יש לנו צבא נהדר, חיילים מופלאים וגיבורים, יהודים ולא יהודים, חילונים ודתיים, שמאל וימין. כולם מאוחדים, כולם חדורים ברוח לחימה שאני לא ראיתי כמותה. הם נכונים להילחם בעוז ובעוצמה נגד אויב שאין אכזר ונפשע ממנו. הם כמהים להשיב לרוצחים כגמולם על מעשי הזוועה שביצעו בילדינו, בנשותינו, באחינו, בהורינו, בחברינו. הם מחויבים להכחיד את הרשע הזה מן העולם למען קיומנו, ואני מוסיף, לטובת האנושות כולה. כל העם וכל הנהגת העם מחבקים אותם, מאמינים בהם. זכור את אשר עשה לך עמלק, נצטווינו. אנו זוכרים ואנו נלחמים. לוחמינו וחיילינו האמיצים שנמצאים עכשיו בעזה, סביב עזה ובשאר הזירות בכל חלקי הארץ. Israel telah mengumumkan memulai serangan darat ke jalur Gaza, Palestina pada Sabtu 28 Oktober 2023. Mengetahui hal itu, Jerman langsung gerak cepat mengerahkan lebih dari 1.000 tentara anggota pasukan khusus dari berbagai kesatuan. Pengerahan pasukan khusus itu bertujuan untuk mengevakuasi warga Jerman dari Timur Tengah yang dilanda perang. Mayoritas pasukan Jerman yang akan dikerahkan ke Timur Tengah itu saat ini bersiaga di Siprus dan siap dikerahkan dalam waktu singkat. Militer Jerman saat ini juga telah mendirikan markas operasional di Pulau Mediterania. Adapun sekelompok pasukan khusus elit Jerman tersebut kini juga telah dikerahkan ke Yordania. Pasukan khusus itu terdiri dari Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat Jerman atau KSK, Pasukan Khusus Angkatan Laut atau KSM, dan juga unit Pasukan Khusus Polisi Federal Jerman. Diketahui pengerahan ribuan pasukan Jerman itu tak hanya untuk mengevakuasi warga negara mereka, namun pasukan tersebut juga disiagakan soal adanya gelagat meluasnya perang di kawasan tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa mengalahkan Hamas adalah ujian eksistensial bagi Israel. Di tengah rencana serangan darat ke Gaza, ia juga memastikan perang militernya di Gaza akan lama dan sulit. Sebelumnya Netanyahu menuduh bahwa 90% anggaran militer kelompok perlawanan Palestina tersebut berasal dari Iran. Hal itu diungkapkan Netanyahu dalam konferensi pers bersama keluarga orang-orang yang disandra Hamas dalam serangan 7 Oktober lalu. Menurutnya pertempuran di jalur Gaza akan berlangsung lama dan sulit, sebab pasukan darat Israel beroperasi di wilayah Palestina selama lebih dari 24 jam. Netanyahu sendiri sebelumnya mengumumkan bahwa perang telah memasuki tahap kedua. Meski demikian, upaya untuk membebaskan lebih dari 200 sandera akan terus berlanjut, bahkan selama serangan darat terhadap Hamas di Gaza diluncurkan. Ia mengatakan gagasan kesepakatan pertukaran sandera dengan tahanan Palestina telah dibahas dengan Kabinet Perang Israel. Namun sayangnya ia tidak mau memberikan informasi lebih lanjut soal kesepakatan tersebut. Menurutnya rincian apapun dari kesepakatan itu akan menjadi kontraproduktif. Puluhan roket dari Gaza ditembakkan ke Israel dan membuat kota Ashkelon berubah menjadi kota hantu. Alarm menderu dan kerusakan terjadi di mana-mana. Selain itu, kota tersebut tampak sudah ditinggalkan dan tampak tidak ada orang dimanapun. Kota pelabuhan kuno tersebut menjadi sasaran sebanyak 25% roket yang ditembakkan oleh kelompok Palestina. Namun warga mengatakan bahwa pemerintah sangat lambat dalam memberikan bantuan.
Diketahui para lansia dan keluarga yang memiliki anak kecil tidak dapat mencari tempat perlindungan dalam waktu 10 detik setelah alarm peringatan roket menyerang. Kini para pemilik bisnis penting yang masih tersisa di kota tersebut, mereka menggambarkan Askelon sebagai kota hantu. Kerusakan harta benda terlihat di mana-mana, rumah dan mobil hancur, apalagi jenazah korban jiwa. Askelon sendiri tidak dihitung sebagai salah satu komunitas yang terkena dampak pertempuran dan berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Mirisnya para korban juga tidak kunjung dievakuasi, sehingga menimbulkan kemarahan dan frustasi dari warga dan wali kota Tomerglem. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Negara Barat mulai mengakui kualitas serangan Hizbullah dalam perangnya dengan Israel. Pengakuan itu lantaran Hizbullah telah berulang kali menghancurkan pangkalan militer Israel di perbatasan Lebanon. Hizbullah kembali menyerang pangkalan militer Israel pada Sabtu 28 Oktober. Tak tanggung-tanggung, 2 pos militer Israel langsung hancur dalam sekali serangan. Kali ini Hizbullah menghancurkan pangkalan militer Israel yang ada di Barkat Risa dan Al-Jardah. Adapun serangan itu terjadi sekira pukul 14.30 waktu setempat. Sesuai serangan tersebut, para pengamat militer Barat mengakui kualitas dan kuantitas serangan Hizbullah di Lebanon. Mereka mengakui serangan Hizbullah cukup kuat untuk mengguncang perimbangan kekuatan regional. Pasalnya, serangan kali ini bukan menjadi yang pertama kalinya. Dilaporkan Hizbullah kerap menargetkan pos militer Israel di perbatasan Lebanon. Bahkan Hizbullah menggunakan berbagai senjata seperti rudal, mortir, dan artileri dalam serangan tersebut. Lantas pengamat militer Barat pun memprediksi tentara Israel seolah ketakutan dalam pertempuran melawan Hizbullah di Lebanon. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya. Karhi mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab.
Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel. Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Tentara Israel disebut melancarkan serangan darat ke Gaza mulai Jumat 20 Oktober malam. Namun Hamas mengatakan bahwa tentara Zionis gagal dalam melancarkan serangan tersebut. Sebaliknya, kegagalan itu berujung pada banyaknya tentara Israel yang tewas hingga dievakuasi menggunakan helikopter. Hal tersebut disampaikan oleh Hamas pada Sabtu 28 Oktober 2023. Hamas mengatakan pasukannya berhasil menggagalkan operasi darat yang dilancarkan pasukan Zionis ke wilayah Gaza. Sebaliknya, Hamas mengatakan bahwa pasukan Israel terjebak dalam penyergapan pasukan perlawanan dari militan Palestina. Tak hanya itu, namun Hamas menggagalkan serangan darat Israel menggunakan rudal Kornet dan bom Yasin. Adapun sejumlah serangan itu berhasil menghantam musuh. Bahkan Hamas mengklaim serangan rudal Kornet dan bom Yasin mampu menewaskan sejumlah tentara Israel. Akibat serangan mengejutkan Hamas, dilaporkan banyak tentara Israel yang terluka di lokasi pertempuran. Alhasil, pasukan pertahanan Israel disebut melakukan evakuasi terhadap sejumlah tentaranya menggunakan helikopter. Hamas melakukan serangan sambutan untuk tentara Israel pada Jumat 28 Oktober malam. Kondisi itu terjadi saat tentara Zionis hendak menyerang darat jalur Gaza. Namun serangan tersebut langsung ditangkis oleh militan Palestina. Adapun serangan balik dari Hamas merupakan sebuah jebakan untuk tentara Israel. Hamas melaporkan tentara Israel berupaya memasuki jalur Gaza dan melancarkan operasi darat pada Jumat malam. Namun serangan itu disambut tembakan mengejutkan dari pasukan perlawanan Palestina. Sementara sekelompok pasukan infanter Israel dilaporkan disergap oleh Hamas. Kondisi itu terjadi seusai adu tembak 3 jam antara Hamas dan tentara Israel. Seusai perlawanan sengit itu, Hamas mengklaim bahwa tentara Zionis terpaksa mundur dari daerah bernama Rafah. Hamas mengatakan bahwa pasukan perlawanan menargetkan kendaraan lapis baja dari tentara Zionis. Di satu sisi, militan Palestina mengatakan bahwa operasi militer Israel tidak berhasil. Hal tersebut disampaikan oleh anggota senior Biro Politik Hamas, yakni Moussa Abu Marzouk. Pihaknya mengumumkan bahwa serangan tersebut bukanlah operasi darat secara resmi. Warga Palestina mengungkap momen saat Israel menjatuhkan bom fosfor yang membakar Gaza dan jalur utara. Saat ledakan pada Sabtu 28 Oktober tersebut, warga merasa seperti menjalani malam Holocaust yang sesungguhnya. Demikian disampaikan Abdul Hakim Khaled sebagaimana melansir Anadolu Agency pada Minggu 29 Oktober. Abdul menyebut malam berubah menjadi oranye karena pemboman Israel yang intens di jalur Gaza. Kata Abdul, malam itu seketika berubah menjadi krematorium. Ia juga melihat fosfor terbakar di mana-mana termasuk di bangunan rumah. Diwarnai
dengan suara ledakan bom seolah Gaza diguncang gempa bumi. Hal serupa juga disampaikan oleh Hind al-Mashri yang terkejut dengan apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa Gaza mengalami pembantaian yang nyata. Militer Israel telah mengubah malam menjadi mengerikan. Menurutnya sudah tidak ada lagi tempat yang aman untuk sipil di jalur Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut serangan intensif pada Sabtu 28 Oktober sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu mengatakan bahwa IDF telah mengirim pasukan darat di Gaza serta memperluas serangan daratnya. Dalam pidatonya pada Sabtu, Netanyahu juga memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Tahap perang kedua ini, kata Netanyahu, memiliki tujuan untuk menghancurkan sayap bersenjata dan pemerintahan kelompok tersebut. Perang ini, kata Netanyahu, juga bertujuan mengembalikan para sandera yang ditahan oleh militan Hamas. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Dia menggambarkan perang tersebut sebagai perang antara terang melawan kegelapan. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul ketika Gaza mengalami pemadaman internet dan listrik total semalaman imbas pemboman intensif Israel. Media Palestina pada Minggu 29 Oktober melaporkan bahwa komunikasi telepon dan internet secara bertahap dipulihkan di wilayah tersebut. Israel menuding Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Klaim ini disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam konferensi persnya pada Minggu 29 Oktober. Menurut Netanyahu, peran Iran terhadap Hamas sangatlah penting, seperti mendanai, mengorganisir, hingga memimpin kegiatan Hamas. Namun ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Akan tetapi, Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di jalur Gaza. Ia juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Netanyahu menganggap tanpa maka kelompok militan seperti Hamas di jalur Gaza dan Hizbullah di Lebanon tidak akan ada. Sebelumnya Netanyahu menyebut bahwa perang yang akan terjadi akan panjang dan sulit. Hal itu disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Ia juga menggambarkan perang yang terjadi setelah serangan Hamas 7 Oktober sebagai perang kedua. Netanyahu memastikan IDF akan berjuang dan tidak akan mundur. Militer Israel mengklaim telah menewaskan Komandan Angkatan Udara Hamas pada Sabtu 28 Oktober kemarin. Komandan Hamas yang tewas dalam serangan udara Israel bernama Issam Abu Rahaba. Intelijen IDF dan ISA mengonfirmasi bahwa Abu Rahaba tewas akibat serangan jet tempur IDF. IDF meyakini Rahaba ikut serta dalam perencanaan serangan mendadak di wilayah Israel pada 7 Oktober lalu. Rahaba memimpin pasukan Hamas yang menyusup ke Israel dengan para layang. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak di pos-pos IDF. IDF sendiri merilis video serangan semalam melalui saluran Telegram resminya. Dalam video singkat itu terlihat bagaimana IDF menargetkan sasaran lalu menyerang menggunakan UAV. Sebelumnya diberitakan pasukan dan tank Israel memasuki jalur Gaza pada Jumat malam setelah penembakan intensif. Layanan seluler dan internet di Gaza terputus akibat serangan tersebut. Meski militer telah memasuki Gaza, namun Mayor Jenderal Israel Nir Dinar menolak anggapan bahwa langkah itu sebagai awal dari invasi darat skala penuh. Mantan perwira tinggi IDF menanti operasi darat di Gaza dan menantang tentara negara Zionis tersebut berperang ala Vietcong. Demikian disampaikan Amir Afifi yang pernah bertugas menangani terowongan Hamas.
Serangan Israel yang membumi hanguskan kota Gaza disebut hanya berpengaruh kecil terhadap pasukan Hamas. Sumber-sumber keamanan Israel mengatakan pemboman Israel hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada infrastruktur terowongan. Pasalnya Hamas memiliki banyak terowongan yang membentang di bawah garis pantai seluas 360 km persegi dan wilayah perbatasannya. Sehingga Komando Angkatan Laut Hamas mampu melancarkan serangan lintas laut yang menargetkan masyarakat pesisir dekat Gaza. Jaringan terowongan tersebut memiliki panjang ratusan kilometer dan kedalaman hingga 80 meter. Terowongan Hamas digambarkan oleh Sandra yang dibebaskan sebagai jaring laba-laba, sementara para ahli menggambarkan jaringan terowongan Hamas sebagai 10 kali Vietnam Cong. Menurut sumber-sumber dari Barat dan Timur Tengah, terowongan Hamas meliputi untuk serangan, penyelundupan, penyimpanan, dan operasional. Tentu saja semuanya terhubung dengan lebih dari 1.000 posisi peluncuran roket. Pemimpin Hamas di Gaza siap untuk melakukan pertukaran tahanan segera mungkin dengan pasukan Israel, mencakup pembebasan semua tahanan yang dipenjara di Israel dengan imbalan tahanan di Gaza. Pernyataan ini disampaikan oleh pimpinan Hamas di Gaza, yakni Yahya al-Sinwar pada Sabtu 28 Oktober. Pernyataan Sinwar ini muncul setelah juru bicara militer Brigade Al-Qassam Hamas, Abu Ubaidah mengungkapkan bahwa militer Israel menunda negosiasi pembebasan tawanan Palestina. Ia juga mencatat bahwa lebih dari 50 sandera di Gaza tewas akibat serangan Israel sejauh ini. Abu Ubaidah mengatakan bahwa Hamas bersedia menyerahkan semua tawanan yang mereka pegang, namun dengan imbalan pembebasan segera semua warga Palestina yang berada di penjara-penjara Israel. Hamas siap melaksanakan perjanjian tersebut dalam waktu sekaligus atau beberapa tahap. Sebelumnya Israel menyebut telah menangkap sejumlah besar warga Palestina sejak dimulainya pengeboman di jalur Gaza. Sebelum 7 Oktober ada sekitar 5.200 warga Palestina di penjara Israel. Kini pejabat Palestina melaporkan bahwa jumlah tahanan telah melampaui 10.000 orang. Selama 3 minggu pertempuran Israel menangkap sekitar 4.000 buruh Gaza yang bekerja di Israel dan menahan mereka di pangkalan militer. Selain itu 1.070 warga Palestina lainnya ditangkap dalam penggerebekan semalam di tepi barat dan Al-Quds yang diduduki. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel. Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya.
Karhim mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk keras serangan brutal militer Israel di Gaza, Palestina. Erdogan akan mendeklarasikan Israel ke dunia sebagai penjahat perang. Demikian disampaikan Erdogan saat berbicara dalam pertemuan besar Palestina di Istanbul pada Sabtu 28 Oktober. Erdogan mengatakan Turki tengah menyiapkan deklarasi Israel kepada dunia sebagai penjahat perang. Dia menekankan bahwa dunia barat memobilisasi politikus dan media untuk melegitimasi pembantaian orang-orang tidak bersalah di Gaza. Bahkan ia juga menyebut Israel sebagai penjajah. Lebih lanjut, Erdogan menyentil pihak yang menitikkan air mata buaya untuk warga sipil yang tewas dalam perang Ukraina dan Rusia. Namun mereka diam saat menyaksikan kematian ribuan anak yang tidak berdosa di Gaza. Ia menganggap negara-negara barat sebagai kompor dan penyebab utama pembantaian di Gaza. Menurutnya, semua orang tahu bahwa Israel adalah poin di kawasan yang akan dikorbankan ketika saatnya tiba. Erdogan memberi penghormatan kepada rakyat Gaza yang tekad tidak meninggalkan rumah dan kota mereka ketika Israel melancarkan serangan udara besar-besaran. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Pakistan bereaksi keras terhadap aksi brutal militer Amerika Serikat di jalur Gaza, Palestina. Diketahui Pakistan merupakan satu-satunya negara Islam di dunia yang memiliki senjata nuklir. Melansir Newsweek Minggu 29 Oktober, Duta Besar Pakistan untuk PBB Munir Akram mengatakan bahwa gencatan senjata diperlukan. Ia pun memperingatkan potensi ketidakstabilan regional jika konflik Israel dan Hamas yang sudah membumi hanguskan Gaza itu semakin parah. Menurutnya, suatu kewajiban bagi semua negara anggota PBB untuk mencegah eskalasi konflik. Ia menyerukan untuk menghentikan pertempuran serta menghindari penderitaan sipil di jalur Gaza. Meski Pakistan salah satu negara terpadat di dunia dan berada ribuan mil jauhnya dari garis depan jalur Gaza, Akram mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara Pakistan dan Palestina. Ia menganggap keterkaitan ini menjadi lebih nyata dengan menarik persamaan antara konflik Israel-Palestina dan perselisihan India-Pakistan. Diketahui sejak Jumat 27 Oktober lalu,
pasukan IDF mulai memasuki jalur Gaza untuk melancarkan serangan besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan ini menandakan perang tahap kedua melawan militan Hamas di jalur Gaza. Ia pun menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di jalur Gaza. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendeklarasikan perang yang terjadi saat ini sudah memasuki tahap kedua. Hal ini ditandai dengan pasukan Israel bersama dengan kendaraan lapis baja memasuki Gaza dan melakukan perluasan operasi darat. Hal itu disampaikan oleh Netanyahu dalam konferensi pers di Tel Aviv. Meski begitu, saudara, Israel tidak menganggap enteng Hamas dan mengakui penyerangan tersebut akan menjadi penyerangan yang panjang dan keras. Bahkan Netanyahu menggambarkan sebagai perang kemerdekaan kedua sejak 1948. Perang tahap 2 yang baru saja dideklarasikan tersebut bertujuan untuk menghancurkan kemampuan pemerintahan dan militer Hamas. Selain itu juga memulangkan para sandera. Ratusan tank dan kendaraan tempur Israel tersebut telah memasuki Gaza pasca serangan jet membabi buta dilakukan. Diketahui saudara, Israel telah melangsungkan serangan bom intensif ke jalur Gaza yang diperkirakan untuk membuka jalan bagi pasukannya masuk ke wilayah tersebut. אזרחי ישראל, אתמול בערב נכנסו כוחות קרקעיים נוספים שלנו בשערי עזה, בפתחו של מעוז הרשע. זהו השלב השני של המלחמה, שמטרותיה ברורות. השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס, והחזרת החטופים הביתה. קיבלנו את ההחלטה על הרחבת הפעילות הקרקעית פה אחד, גם בקבינט המלחמה, וגם בקבינט המדיני-ביטחוני. עשינו זאת באופן שקול ומושכל, מתוך מחויבות להבטחת גורל המדינה ולהבטחת שלום חיילינו. המפקדים והלוחמים שנלחמים עכשיו בשטח האויב יודעים שהעם והנהגת העם עומדים מאחוריהם. בימים האחרונים נפגשתי עם לוחמינו בבסיסים, בשטחי הכינוס, בצפון, בדרום. יש לנו צבא נהדר, חיילים מופלאים וגיבורים, יהודים ולא יהודים, חילונים ודתיים, שמאל וימין. כולם מאוחדים, כולם חדורים ברוח לחימה שאני לא ראיתי כמותה. הם נכונים להילחם בעוז ובעוצמה נגד אויב שאין אכזר ונפשע ממנו. הם כמהים להשיב לרוצחים כגמולם על מעשי הזוועה שביצעו בילדינו, בנשותינו, באחינו, בהורינו, בחברינו. הם מחויבים להכחיד את הרשע הזה מן העולם למען קיומנו, ואני מוסיף, לטובת האנושות כולה. כל העם וכל הנהגת העם מחבקים אותם, מאמינים בהם. זכור את אשר עשה לך עמלק, נצטווינו. אנו זוכרים ואנו נלחמים. לוחמינו וחיילינו האמיצים שנמצאים עכשיו בעזה, סביב עזה ובשאר הזירות בכל חלקי הארץ. Israel telah mengumumkan memulai serangan darat ke jalur Gaza, Palestina pada Sabtu 28 Oktober 2023. Mengetahui hal itu, Jerman langsung gerak cepat mengerahkan lebih dari 1.000 tentara anggota pasukan khusus dari berbagai kesatuan. Pengerahan pasukan khusus itu bertujuan untuk mengevakuasi warga Jerman dari Timur Tengah yang dilanda perang. Mayoritas pasukan Jerman yang akan dikerahkan ke Timur Tengah itu saat ini bersiaga di Siprus dan siap dikerahkan dalam waktu singkat. Militer Jerman saat ini juga telah mendirikan markas operasional di Pulau Mediterania. Adapun sekelompok pasukan khusus elit Jerman tersebut kini juga telah dikerahkan ke Yordania. Pasukan khusus itu terdiri dari Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat Jerman atau KSK, Pasukan Khusus Angkatan Laut atau KSM, dan juga unit Pasukan Khusus Polisi Federal Jerman.
Diketahui pengerahan ribuan pasukan Jerman itu tak hanya untuk mengevakuasi warga negara mereka, namun pasukan tersebut juga disiagakan soal adanya gelagat meluasnya perang di kawasan tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa mengalahkan Hamas adalah ujian eksistensial bagi Israel. Di tengah rencana serangan darat ke Gaza, ia juga memastikan perang militernya di Gaza akan lama dan sulit. Sebelumnya Netanyahu menuduh bahwa 90% anggaran militer kelompok perlawanan Palestina tersebut berasal dari Iran. Hal itu diungkapkan Netanyahu dalam konferensi pers bersama keluarga orang-orang yang disandra Hamas dalam serangan 7 Oktober lalu. Menurutnya pertempuran di jalur Gaza akan berlangsung lama dan sulit, sebab pasukan darat Israel beroperasi di wilayah Palestina selama lebih dari 24 jam. Netanyahu sendiri sebelumnya mengumumkan bahwa perang telah memasuki tahap kedua. Meski demikian, upaya untuk membebaskan lebih dari 200 sandera akan terus berlanjut, bahkan selama serangan darat terhadap Hamas di Gaza diluncurkan. Ia mengatakan gagasan kesepakatan pertukaran sandera dengan tahanan Palestina telah dibahas dengan Kabinet Perang Israel. Namun sayangnya ia tidak mau memberikan informasi lebih lanjut soal kesepakatan tersebut. Menurutnya rincian apapun dari kesepakatan itu akan menjadi kontraproduktif. Puluhan roket dari Gaza ditembakkan ke Israel dan membuat kota Ashkelon berubah menjadi kota hantu. Alarm menderu dan kerusakan terjadi di mana-mana. Selain itu, kota tersebut tampak sudah ditinggalkan dan tampak tidak ada orang dimanapun. Kota pelabuhan kuno tersebut menjadi sasaran sebanyak 25% roket yang ditembakkan oleh kelompok Palestina. Namun warga mengatakan bahwa pemerintah sangat lambat dalam memberikan bantuan. Diketahui para lansia dan keluarga yang memiliki anak kecil tidak dapat mencari tempat perlindungan dalam waktu 10 detik setelah alarm peringatan roket menyerang. Kini para pemilik bisnis penting yang masih tersisa di kota tersebut, mereka menggambarkan Ashkelon sebagai kota hantu. Kerusakan harta benda terlihat di mana-mana, rumah dan mobil hancur, apalagi jenazah korban jiwa. Ashkelon sendiri tidak dihitung sebagai salah satu komunitas yang terkena dampak pertempuran dan berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Mirisnya para korban juga tidak kunjung dievakuasi, sehingga menimbulkan kemarahan dan frustasi dari warga dan wali kota Tomer Glen. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Negara Barat mulai mengakui kualitas serangan Hizbullah dalam perangnya dengan Israel. Pengakuan itu lantaran Hizbullah telah berulang kali menghancurkan pangkalan militer Israel di perbatasan Lebanon. Hizbullah kembali menyerang pangkalan militer Israel pada Sabtu 28 Oktober. Tak tanggung-tanggung, 2 pos militer Israel langsung hancur dalam sekali serangan. Kali ini Hizbullah menghancurkan pangkalan militer Israel yang ada di Barkat Risa dan Al-Jardah. Adapun serangan itu terjadi sekira pukul 14.30 waktu setempat. Sesuai serangan tersebut, para pengamat militer Barat mengakui kualitas dan kuantitas serangan Hizbullah di Lebanon. Mereka mengakui serangan Hizbullah
cukup kuat untuk mengguncang perimbangan kekuatan regional. Pasalnya, serangan kali ini bukan menjadi yang pertama kalinya. Dilaporkan Hizbullah kerap menargetkan pos militer Israel di perbatasan Lebanon. Bahkan Hizbullah menggunakan berbagai senjata seperti rudal, mortir, dan artileri dalam serangan tersebut. Lantas pengamat militer Barat pun memprediksi tentara Israel seolah ketakutan dalam pertempuran melawan Hizbullah di Lebanon. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya. Karhi mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel. Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Tentara Israel disebut melancarkan serangan darat ke Gaza mulai Jumat 20 Oktober malam. Namun Hamas mengatakan bahwa tentara Zionis gagal dalam melancarkan serangan tersebut. Sebaliknya, kegagalan itu berujung pada banyaknya tentara Israel yang tewas hingga dievakuasi menggunakan helikopter. Hal tersebut disampaikan oleh Hamas pada Sabtu 28 Oktober 2023. Hamas mengatakan pasukannya berhasil menggagalkan operasi darat yang dilancarkan pasukan Zionis ke wilayah Gaza. Sebaliknya, Hamas mengatakan bahwa pasukan Israel terjebak dalam penyergapan pasukan perlawanan dari militan Palestina. Tak hanya itu, namun Hamas menggagalkan serangan darat Israel menggunakan rudal Kornet dan bom Yasin. Adapun sejumlah serangan itu berhasil menghantam musuh. Bahkan Hamas mengklaim serangan rudal Kornet dan bom Yasin mampu menewaskan sejumlah tentara Israel. Akibat serangan mengejutkan Hamas, dilaporkan banyak tentara Israel yang terluka di lokasi pertempuran. Alhasil, pasukan pertahanan Israel disebut melakukan evakuasi terhadap sejumlah tentaranya menggunakan helikopter. Hamas melakukan serangan sambutan untuk tentara Israel pada Jumat 28 Oktober malam. Kondisi itu terjadi saat tentara Zionis hendak menyerang darat jalur Gaza. Namun serangan tersebut langsung ditangkis oleh militan Palestina.
Adapun serangan balik dari Hamas merupakan sebuah jebakan untuk tentara Israel. Hamas melaporkan tentara Israel berupaya memasuki jalur Gaza dan melancarkan operasi darat pada Jumat malam. Namun serangan itu disambut tembakan mengejutkan dari pasukan perlawanan Palestina. Sementara sekelompok pasukan infanteri Israel dilaporkan disergap oleh Hamas. Kondisi itu terjadi seusai adu tembak 3 jam antara Hamas dan tentara Israel. Seusai perlawanan sengit itu, Hamas mengklaim bahwa tentara Zionis terpaksa mundur dari daerah bernama Rafah. Hamas mengatakan bahwa pasukan perlawanan menargetkan kendaraan lapis baja dari tentara Zionis. Di satu sisi, militan Palestina mengatakan bahwa operasi militer Israel tidak berhasil. Hal tersebut disampaikan oleh anggota senior Biro Politik Hamas yakni Moussa Abu Marzouk. Pihaknya mengumumkan bahwa serangan tersebut bukanlah operasi darat secara resmi. Warga Palestina mengungkap momen saat Israel menjatuhkan bom fosfor yang membakar Gaza dan jalur utara. Saat ledakan pada Sabtu 28 Oktober tersebut, warga merasa seperti menjalani malam Holocaust yang sesungguhnya. Demikian disampaikan Abdul Hakim Khaled sebagaimana melansir Anadolu Agency pada Minggu 29 Oktober. Abdul menyebut malam berubah menjadi oranye karena pemboman Israel yang intens di jalur Gaza. Kata Abdul, malam itu seketika berubah menjadi krematorium. Ia juga melihat fosfor terbakar di mana-mana termasuk di bangunan rumah. Diwarnai dengan suara ledakan bom seolah Gaza diguncang gempa bumi. Hal serupa juga disampaikan oleh Hin Al-Mashri yang terkejut dengan apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa Gaza mengalami pembantaian yang nyata. Militer Israel telah mengubah malam menjadi mengerikan. Menurutnya sudah tidak ada lagi tempat yang aman untuk sipil di jalur Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut serangan intensif pada Sabtu 28 Oktober sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu mengatakan bahwa IDF telah mengirim pasukan darat di Gaza serta memperluas serangan daratnya. Dalam pidatonya pada Sabtu, Netanyahu juga memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Tahap perang kedua ini, kata Netanyahu, memiliki tujuan untuk menghancurkan sayap bersenjata dan pemerintahan kelompok tersebut. Perang ini, kata Netanyahu, juga bertujuan mengembalikan para sandera yang ditahan oleh militan Hamas. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Dia menggambarkan perang tersebut sebagai perang antara terang melawan kegelapan. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul ketika Gaza mengalami pemadaman internet dan listrik total semalaman imbas pemboman intensif Israel. Media Palestina pada Minggu 29 Oktober melaporkan bahwa komunikasi telepon dan internet secara bertahap dipulihkan di wilayah tersebut. Israel menuding Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Klaim ini disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam konferensi persnya pada Minggu 29 Oktober. Menurut Netanyahu, peran Iran terhadap Hamas sangatlah penting, seperti mendanai, mengorganisir, hingga memimpin kegiatan Hamas. Namun ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Akan tetapi, Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di jalur Gaza. Ia juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Netanyahu menganggap tanpa maka kelompok militan seperti Hamas di jalur Gaza dan Hizbullah di Lebanon tidak akan ada. Sebelumnya Netanyahu menyebut bahwa perang yang akan terjadi akan panjang dan sulit. Hal itu disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Ia juga menggambarkan perang yang terjadi setelah serangan Hamas 7 Oktober sebagai perang kedua. Netanyahu memastikan IDF akan berjuang dan tidak akan mundur.
Militer Israel mengklaim telah menewaskan Komandan Angkatan Udara Hamas pada Sabtu 28 Oktober kemarin. Komandan Hamas yang tewas dalam serangan udara Israel bernama Issam Abu Rahaba. Intelijen IDF dan ISA mengonfirmasi bahwa Abu Rahaba tewas akibat serangan jet tempur IDF. IDF meyakini Rahaba ikut serta dalam perencanaan serangan mendadak di wilayah Israel pada 7 Oktober lalu. Rahaba memimpin pasukan Hamas yang menyusup ke Israel dengan para layang. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak di pos-pos IDF. IDF sendiri merilis video serangan semalam melalui saluran Telegram resminya. Dalam video singkat itu terlihat bagaimana IDF menargetkan sasaran lalu menyerang menggunakan UAV. Sebelumnya diberitakan pasukan dan tank Israel memasuki jalur Gaza pada Jumat malam setelah penembakan intensif. Layanan seluler dan internet di Gaza terputus akibat serangan tersebut. Meski militer telah memasuki Gaza, namun Mayor Jenderal Israel Nir Dinar menolak anggapan bahwa langkah itu sebagai awal dari invasi darat skala penuh. Mantan perwira tinggi IDF menanti operasi darat di Gaza dan menantang tentara negara Zionis tersebut berperang ala Vietcong. Demikian disampaikan Amir Afifi yang pernah bertugas menangani terowongan Hamas. Serangan Israel yang membumi hanguskan kota Gaza disebut hanya berpengaruh kecil terhadap pasukan Hamas. Sumber-sumber keamanan Israel mengatakan pemboman Israel hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada infrastruktur terowongan. Pasalnya Hamas memiliki banyak terowongan yang membentang di bawah garis pantai seluas 360 km persegi dan wilayah perbatasannya. Sehingga Komando Angkatan Laut Hamas mampu melancarkan serangan lintas laut yang menargetkan masyarakat pesisir dekat Gaza. Jaringan terowongan tersebut memiliki panjang ratusan kilometer dan kedalaman hingga 80 meter. Terowongan Hamas digambarkan oleh Sandra yang dibebaskan sebagai jaring laba-laba, sementara para ahli menggambarkan jaringan terowongan Hamas sebagai 10 kali Vietnam Cong. Menurut sumber-sumber dari Barat dan Timur Tengah, terowongan Hamas meliputi untuk serangan, penyelundupan, penyimpanan, dan operasional. Tentu saja semuanya terhubung dengan lebih dari 1.000 posisi peluncuran roket. Pemimpin Hamas di Gaza siap untuk melakukan pertukaran tahanan segera mungkin dengan pasukan Israel, mencakup pembebasan semua tahanan yang dipenjara di Israel dengan imbalan tahanan di Gaza. Pernyataan ini disampaikan oleh pimpinan Hamas di Gaza, yakni Yahya Al-Sinwar pada Sabtu 28 Oktober. Pernyataan Sinwar ini muncul setelah juru bicara militer Brigade Al-Qassam Hamas, Abu Ubaidah mengungkapkan bahwa militer Israel menunda negosiasi pembebasan tawanan Palestina. Ia juga mencatat bahwa lebih dari 50 sandera di Gaza tewas akibat serangan Israel sejauh ini. Abu Ubaidah mengatakan bahwa Hamas bersedia menyerahkan semua tawanan yang mereka pegang, namun dengan imbalan pembebasan segera semua warga Palestina yang berada di penjara-penjara Israel. Hamas siap melaksanakan perjanjian tersebut dalam waktu sekaligus atau beberapa tahap. Sebelumnya Israel menyebut telah menangkap sejumlah besar warga Palestina sejak dimulainya pengeboman di jalur Gaza. Sebelum 7 Oktober ada sekitar 5.200 warga Palestina di penjara Israel. Kini pejabat Palestina melaporkan bahwa jumlah tahanan telah melampaui 10.000 orang. Selama 3 minggu pertempuran Israel menangkap sekitar 4.000 buruh Gaza yang bekerja di Israel dan menahan mereka di pangkalan militer. Selain itu 1.070 warga Palestina lainnya ditangkap dalam penggerebekan semalam di tepi barat dan Al-Quds yang diduduki. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel.
Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya. Karhi mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk keras serangan brutal militer Israel di Gaza, Palestina. Erdogan akan mendeklarasikan Israel ke dunia sebagai penjahat perang. Demikian disampaikan Erdogan saat berbicara dalam pertemuan besar Palestina di Istanbul pada Sabtu 28 Oktober. Erdogan mengatakan Turki tengah menyiapkan deklarasi Israel kepada dunia sebagai penjahat perang. Dia menekankan bahwa dunia barat memobilisasi politikus dan media untuk melegitimasi pembantaian orang-orang tidak bersalah di Gaza. Bahkan ia juga menyebut Israel sebagai penjajah. Lebih lanjut, Erdogan menyentil pihak yang menitikkan air mata buaya untuk warga sipil yang tewas dalam perang Ukraina dan Rusia. Namun mereka diam saat menyaksikan kematian ribuan anak yang tidak berdosa di Gaza. Ia menganggap negara-negara barat sebagai kompor dan penyebab utama pembantaian di Gaza. Menurutnya, semua orang tahu bahwa Israel adalah poin di kawasan yang akan dikorbankan ketika saatnya tiba. Erdogan memberi penghormatan kepada rakyat Gaza yang tekad tidak meninggalkan rumah dan kota mereka ketika Israel melancarkan serangan udara besar-besaran. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi.
Pakistan bereaksi keras terhadap aksi brutal militer Amerika Serikat di jalur Gaza, Palestina. Diketahui Pakistan merupakan satu-satunya negara Islam di dunia yang memiliki senjata nuklir. Melansir Newsweek Minggu 29 Oktober, Duta Besar Pakistan untuk PBB, Munir Akram, mengatakan bahwa gencatan senjata diperlukan. Ia pun memperingatkan potensi ketidakstabilan regional jika konflik Israel dan Hamas yang sudah membumi hanguskan Gaza itu semakin parah. Menurutnya, suatu kewajiban bagi semua negara anggota PBB untuk mencegah eskalasi konflik. Ia menyerukan untuk menghentikan pertempuran serta menghindari penderitaan sipil di jalur Gaza. Meski Pakistan salah satu negara terpadat di dunia dan berada ribuan mil jauhnya dari garis depan jalur Gaza, Akram mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara Pakistan dan Palestina. Ia menganggap keterkaitan ini menjadi lebih nyata dengan menarik persamaan antara konflik Israel-Palestina dan perselisihan India-Pakistan. Diketahui sejak Jumat 27 Oktober lalu, pasukan IDF mulai memasuki jalur Gaza untuk melancarkan serangan besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan ini menandakan perang tahap kedua melawan militer Hamas di jalur Gaza. Ia pun menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di jalur Gaza. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendeklarasikan perang yang terjadi saat ini sudah memasuki tahap kedua. Hal ini ditandai dengan pasukan Israel bersama dengan kendaraan lapis baja memasuki Gaza dan melakukan perluasan operasi darat. Hal itu disampaikan oleh Netanyahu dalam konferensi pers di Tel Aviv. Meski begitu, saudara, Israel tidak menganggap enteng Hamas dan mengakui penyerangan tersebut akan menjadi penyerangan yang panjang dan keras. Bahkan Netanyahu menggambarkan sebagai perang kemerdekaan kedua sejak 1948. Perang tahap 2 yang baru saja dideklarasikan tersebut bertujuan untuk menghancurkan kemampuan pemerintahan dan militer Hamas. Selain itu juga memulangkan para sandera. Ratusan tank dan kendaraan tempur Israel tersebut telah memasuki Gaza pasca serangan jet membabi buta dilakukan. Diketahui saudara, Israel telah melangsungkan serangan bom intensif ke jalur Gaza yang diperkirakan untuk membuka jalan bagi pasukannya masuk ke wilayah tersebut. אזרחי ישראל, אתמול בערב נכנסו כוחות קרקעיים נוספים שלנו בשערי עזה, בפתחו של מעוז הרשע. זהו השלב השני של המלחמה, שמטרותיה ברורות. השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס, והחזרת החטופים הביתה. קיבלנו את ההחלטה על הרחבת הפעילות הקרקעית פה אחד, גם בקבינט המלחמה, וגם בקבינט המדיני-ביטחוני. עשינו זאת באופן שקול ומושכל, מתוך מחויבות להבטחת גורל המדינה ולהבטחת שלום חיילינו. המפקדים והלוחמים שנלחמים עכשיו בשטח האויב יודעים שהעם והנהגת העם עומדים מאחוריהם. בימים האחרונים נפגשתי עם לוחמינו בבסיסים, בשטחי הכינוס, בצפון, בדרום. יש לנו צבא נהדר, חיילים מופלאים וגיבורים, יהודים ולא יהודים, חילונים ודתיים, שמאל וימין. כולם מאוחדים, כולם חדורים ברוח לחימה שאני לא ראיתי כמותה. הם נכונים להילחם בעוז ובעוצמה נגד אויב שאין אכזר ונפשע ממנו. הם כמהים להשיב לרוצחים כגמולם על מעשי הזוועה שביצעו בילדינו, בנשותינו, באחינו, בהורינו, בחברינו. הם מחויבים להכחיד את הרשע הזה מן העולם למען קיומנו, ואני מוסיף, לטובת האנושות כולה. כל העם וכל הנהגת העם מחבקים אותם, מאמינים בהם. זכור את אשר עשה לך עמלק, נצטווינו. אנו זוכרים ואנו נלחמים. לוחמינו וחיילינו האמיצים שנמצאים עכשיו בעזה,
סביב עזה ובשאר הזירות בכל חלקי הארץ, Israel telah mengumumkan memulai serangan darat ke jalur Gaza, Palestina pada Sabtu 28 Oktober 2023. Mengetahui hal itu, Jerman langsung gerak cepat mengerahkan lebih dari 1.000 tentara anggota pasukan khusus dari berbagai kesatuan. Pengerahan pasukan khusus itu bertujuan untuk mengevakuasi warga Jerman dari Timur Tengah yang dilanda perang. Mayoritas pasukan Jerman yang akan dikerahkan ke Timur Tengah itu saat ini bersiaga di Siprus dan siap dikerahkan dalam waktu singkat. Militer Jerman saat ini juga telah mendirikan markas operasional di Pulau Mediterania. Adapun sekelompok pasukan khusus elit Jerman tersebut kini juga telah dikerahkan ke Yordania. Pasukan khusus itu terdiri dari Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat Jerman atau KSK, Pasukan Khusus Angkatan Laut atau KSM, dan juga unit Pasukan Khusus Polisi Federal Jerman. Diketahui pengerahan ribuan pasukan Jerman itu tak hanya untuk mengevakuasi warga negara mereka, namun pasukan tersebut juga disiagakan soal adanya gelagat meluasnya perang di kawasan tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa mengalahkan Hamas adalah ujian eksistensial bagi Israel. Di tengah rencana serangan darat ke Gaza, ia juga memastikan perang militernya di Gaza akan lama dan sulit. Sebelumnya, Netanyahu menuduh bahwa 90% anggaran militer kelompok perlawanan Palestina tersebut berasal dari Iran. Hal itu diungkapkan Netanyahu dalam konferensi pers bersama keluarga orang-orang yang disandra Hamas dalam serangan 7 Oktober lalu. Menurutnya, pertempuran di jalur Gaza akan berlangsung lama dan sulit, sebab pasukan darat Israel beroperasi di wilayah Palestina selama lebih dari 24 jam. Netanyahu sendiri sebelumnya mengumumkan bahwa perang telah memasuki tahap kedua. Meski demikian, upaya untuk membebaskan lebih dari 200 sandera akan terus berlanjut, bahkan selama serangan darat terhadap Hamas di Gaza diluncurkan. Ia mengatakan gagasan kesepakatan pertukaran sandera dengan tahanan Palestina telah dibahas dengan Kabinet Perang Israel. Namun sayangnya ia tidak mau memberikan informasi lebih lanjut soal kesepakatan tersebut. Menurutnya, rincian apapun dari kesepakatan itu akan menjadi kontraproduktif. Puluhan roket dari Gaza ditembakkan ke Israel dan membuat kota Ashkelon berubah menjadi kota hantu. Alarm menderu dan kerusakan terjadi di mana-mana. Selain itu, kota tersebut tampak sudah ditinggalkan dan tampak tidak ada orang dimanapun. Kota pelabuhan kuno tersebut menjadi sasaran sebanyak 25% roket yang ditembakkan oleh kelompok Palestina. Namun warga mengatakan bahwa pemerintah sangat lambat dalam memberikan bantuan. Diketahui para lansia dan keluarga yang memiliki anak kecil tidak dapat mencari tempat perlindungan dalam waktu 10 detik setelah alarm peringatan roket menyerang. Kini para pemilik bisnis penting yang masih tersisa di kota tersebut, mereka menggambarkan Ashkelon sebagai kota hantu. Kerusakan harta benda terlihat di mana-mana, rumah dan mobil hancur, apalagi jenazah korban jiwa. Ashkelon sendiri tidak dihitung sebagai salah satu komunitas yang terkena dampak pertempuran dan berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Mirisnya, para korban juga tidak kunjung dievakuasi, sehingga menimbulkan kemarahan dan frustasi dari warga dan wali kota Tomer Glen. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah
Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Negara Barat mulai mengakui kualitas serangan Hizbullah dalam perangnya dengan Israel. Pengakuan itu lantaran Hizbullah telah berulang kali menghancurkan pangkalan militer Israel di perbatasan Lebanon. Hizbullah kembali menyerang pangkalan militer Israel pada Sabtu 28 Oktober. Tak tanggung-tanggung, 2 pos militer Israel langsung hancur dalam sekali serangan. Kali ini Hizbullah menghancurkan pangkalan militer Israel yang ada di Barkat Risa dan Al-Jardah. Adapun serangan itu terjadi sekira pukul 14.30 waktu setempat. Sesuai serangan tersebut, para pengamat militer Barat mengakui kualitas dan kuantitas serangan Hizbullah di Lebanon. Mereka mengakui serangan Hizbullah cukup kuat untuk mengguncang perimbangan kekuatan regional. Pasalnya, serangan kali ini bukan menjadi yang pertama kalinya. Dilaporkan Hizbullah kerap menargetkan pos militer Israel di perbatasan Lebanon. Bahkan Hizbullah menggunakan berbagai senjata seperti rudal, mortir, dan artileri dalam serangan tersebut. Lantas pengamat militer Barat pun memprediksi tentara Israel seolah ketakutan dalam pertempuran melawan Hizbullah di Lebanon. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya. Karhi mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel. Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militer Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Tentara Israel disebut melancarkan serangan darat ke Gaza mulai Jumat 20 Oktober malam. Namun Hamas mengatakan bahwa tentara Zionis gagal dalam melancarkan serangan tersebut. Sebaliknya, kegagalan itu berujung pada banyaknya tentara Israel yang tewas hingga dievakuasi menggunakan helikopter.
Hal tersebut disampaikan oleh Hamas pada Sabtu 28 Oktober 2023. Hamas mengatakan pasukannya berhasil menggagalkan operasi darat yang dilancarkan pasukan Zionis ke wilayah Gaza. Sebaliknya, Hamas mengatakan bahwa pasukan Israel terjebak dalam penyergapan pasukan perlawanan dari militan Palestina. Tak hanya itu, namun Hamas menggagalkan serangan darat Israel menggunakan rudal Kornet dan bom Yasin. Adapun sejumlah serangan itu berhasil menghantam musuh. Bahkan Hamas mengklaim serangan rudal Kornet dan bom Yasin mampu menewaskan sejumlah tentara Israel. Akibat serangan mengejutkan Hamas, dilaporkan banyak tentara Israel yang terluka di lokasi pertempuran. Alhasil, pasukan pertahanan Israel disebut melakukan evakuasi terhadap sejumlah tentaranya menggunakan helikopter. Hamas melakukan serangan sambutan untuk tentara Israel pada Jumat 28 Oktober malam. Kondisi itu terjadi saat tentara Zionis hendak menyerang darat jalur Gaza. Namun serangan tersebut langsung ditangkis oleh militan Palestina. Adapun serangan balik dari Hamas merupakan sebuah jebakan untuk tentara Israel. Hamas melaporkan tentara Israel berupaya memasuki jalur Gaza dan melancarkan operasi darat pada Jumat malam. Namun serangan itu disambut tembakan mengejutkan dari pasukan perlawanan Palestina. Sementara sekelompok pasukan infanter Israel dilaporkan disergap oleh Hamas. Kondisi itu terjadi seusai adu tembak 3 jam antara Hamas dan tentara Israel. Seusai perlawanan sengit itu, Hamas mengklaim bahwa tentara Zionis terpaksa mundur dari daerah bernama Rafah. Hamas mengatakan bahwa pasukan perlawanan menargetkan kendaraan lapis baja dari tentara Zionis. Di satu sisi, militan Palestina mengatakan bahwa operasi militer Israel tidak berhasil. Hal tersebut disampaikan oleh anggota senior Biro Politik Hamas, yakni Moussa Abu Marzouk. Pihaknya mengumumkan bahwa serangan tersebut bukanlah operasi darat secara resmi. Warga Palestina mengungkap momen saat Israel menjatuhkan bom fosfor yang membakar Gaza dan jalur utara. Saat ledakan pada Sabtu 28 Oktober tersebut, warga merasa seperti menjalani malam Holocaust yang sesungguhnya. Demikian disampaikan Abdul Hakim Khaled sebagaimana melansir Anadolu Agency pada Minggu 29 Oktober. Abdul menyebut malam berubah menjadi oranye karena pemboman Israel yang intens di jalur Gaza. Kata Abdul, malam itu seketika berubah menjadi krematorium. Ia juga melihat fosfor terbakar di mana-mana termasuk di bangunan rumah. Diwarnai dengan suara ledakan bom seolah Gaza diguncang gempa bumi. Hal serupa juga disampaikan oleh Hin Al-Mashri yang terkejut dengan apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa Gaza mengalami pembantaian yang nyata. Militer Israel telah mengubah malam menjadi mengerikan. Menurutnya sudah tidak ada lagi tempat yang aman untuk sipil di jalur Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut serangan intensif pada Sabtu 28 Oktober sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu mengatakan bahwa IDF telah mengirim pasukan darat di Gaza serta memperluas serangan daratnya. Dalam pidatonya pada Sabtu, Netanyahu juga memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Tahap perang kedua ini, kata Netanyahu, memiliki tujuan untuk menghancurkan sayap bersenjata dan pemerintahan kelompok tersebut. Perang ini, kata Netanyahu, juga bertujuan mengembalikan para sandera yang ditahan oleh militan Hamas. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Dia menggambarkan perang tersebut sebagai perang antara terang melawan kegelapan. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul ketika Gaza mengalami pemadaman internet dan listrik total semalaman imbas pemboman intensif Israel. Media Palestina pada Minggu 29 Oktober melaporkan bahwa komunikasi telepon dan internet secara bertahap dipulihkan di wilayah tersebut.
Israel menuding Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Klaim ini disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam konferensi persnya pada Minggu 29 Oktober. Menurut Netanyahu, peran Iran terhadap Hamas sangatlah penting, seperti mendanai, mengorganisir, hingga memimpin kegiatan Hamas. Namun ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Akan tetapi, Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di jalur Gaza. Ia juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Netanyahu menganggap tanpa maka kelompok militan seperti Hamas di jalur Gaza dan Hizbullah di Lebanon tidak akan ada. Sebelumnya Netanyahu menyebut bahwa perang yang akan terjadi akan panjang dan sulit. Hal itu disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia barat dan Arab. Ia juga menggambarkan perang yang terjadi setelah serangan Hamas 7 Oktober sebagai perang kedua. Netanyahu memastikan IDF akan berjuang dan tidak akan mundur. Militer Israel mengklaim telah menewaskan Komandan Angkatan Udara Hamas pada Sabtu 28 Oktober kemarin. Komandan Hamas yang tewas dalam serangan udara Israel bernama Issam Abu Rahaba. Intelijen IDF dan ISA mengonfirmasi bahwa Abu Rahaba tewas akibat serangan jet tempur IDF. IDF meyakini Rahaba ikut serta dalam perencanaan serangan mendadak di wilayah Israel pada 7 Oktober lalu. Rahaba memimpin pasukan Hamas yang menyusup ke Israel dengan para layang. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak di pos-pos IDF. IDF sendiri merilis video serangan semalam melalui saluran Telegram resminya. Dalam video singkat itu terlihat bagaimana IDF menargetkan sasaran lalu menyerang menggunakan UAV. Sebelumnya diberitakan pasukan dan tank Israel memasuki jalur Gaza pada Jumat malam setelah penembakan intensif. Layanan seluler dan internet di Gaza terputus akibat serangan tersebut. Meski militer telah memasuki Gaza, namun Mayor Jenderal Israel Nir Dinar menolak anggapan bahwa langkah itu sebagai awal dari invasi darat skala penuh. Mantan perwira tinggi IDF menanti operasi darat di Gaza dan menantang tentara negara Zionis tersebut berperang ala Vietcong. Demikian disampaikan Amir Afifi yang pernah bertugas menangani terowongan-terowongan Hamas. Serangan Israel yang membumi hanguskan kota Gaza disebut hanya berpengaruh kecil terhadap pasukan Hamas. Sumber-sumber keamanan Israel mengatakan pemboman Israel hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada infrastruktur terowongan. Pasalnya Hamas memiliki banyak terowongan yang membentang di bawah garis pantai seluas 360 km persegi dan wilayah perbatasannya. Sehingga Komando Angkatan Laut Hamas mampu melancarkan serangan lintas laut yang menargetkan masyarakat pesisir dekat Gaza. Jaringan terowongan tersebut memiliki panjang ratusan kilometer dan kedalaman hingga 80 meter. Terowongan Hamas digambarkan oleh Sandra yang dibebaskan sebagai jaring laba-laba, sementara para ahli menggambarkan jaringan terowongan Hamas sebagai 10 kali Vietnamcong. Menurut sumber-sumber dari Barat dan Timur Tengah, terowongan Hamas meliputi untuk serangan, penyelundupan, penyimpanan, dan operasional. Tentu saja semuanya terhubung dengan lebih dari 1.000 posisi peluncuran roket. Pemimpin Hamas di Gaza siap untuk melakukan pertukaran tahanan segera mungkin dengan pasukan Israel, mencakup pembebasan semua tahanan yang dipenjara di Israel dengan imbalan tahanan di Gaza. Pernyataan ini disampaikan oleh pimpinan Hamas di Gaza, yakni Yahya Al-Sinwar pada Sabtu 28 Oktober. Pernyataan Sinwar ini muncul setelah juru bicara militer Brigade Al-Qassam Hamas, Abu Ubaidah mengungkapkan bahwa militer Israel menunda negosiasi pembebasan tawanan Palestina. Ia juga mencatat bahwa lebih dari 50 sandera di Gaza tewas akibat serangan Israel sejauh ini. Abu Ubaidah mengatakan bahwa Hamas bersedia menyerahkan semua tawanan yang mereka pegang, namun dengan imbalan pembebasan segera semua warga Palestina yang berada di penjara-penjara Israel. Hamas siap melaksanakan perjanjian tersebut dalam waktu sekaligus atau beberapa tahap.
Sebelumnya Israel menyebut telah menangkap sejumlah besar warga Palestina sejak dimulainya pengeboman di jalur Gaza. Sebelum 7 Oktober ada sekitar 5.200 warga Palestina di penjara Israel. Kini pejabat Palestina melaporkan bahwa jumlah tahanan telah melampaui 10.000 orang. Selama 3 minggu pertempuran Israel menangkap sekitar 4.000 buruh Gaza yang bekerja di Israel dan menahan mereka di pangkalan militer. Selain itu 1.070 warga Palestina lainnya ditangkap dalam penggerebekan semalam di tepi barat dan Al-Quds yang diduduki. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel. Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militer Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya. Karhi mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk keras serangan brutal militer Israel di Gaza, Palestina. Erdogan akan mendeklarasikan Israel ke dunia sebagai penjahat perang. Demikian disampaikan Erdogan saat berbicara dalam pertemuan besar Palestina di Istanbul pada Sabtu 28 Oktober. Erdogan mengatakan Turki tengah menyiapkan deklarasi Israel kepada dunia sebagai penjahat perang. Dia menekankan bahwa dunia barat memobilisasi politikus dan media untuk melegitimasi pembantaian orang-orang tidak bersalah di Gaza. Bahkan ia juga menyebut Israel sebagai penjajah. Lebih lanjut, Erdogan menyentil pihak yang menitikkan air mata buaya untuk warga sipil yang tewas dalam perang Ukraina dan Rusia. Namun mereka diam saat menyaksikan kematian ribuan anak yang tidak berdosa di Gaza. Ia menganggap negara-negara barat sebagai kompor dan penyebab utama pembantaian di Gaza. Menurutnya, semua orang tahu bahwa Israel adalah poin di kawasan yang akan dikorbankan ketika saatnya tiba. Erdogan memberi penghormatan kepada rakyat Gaza yang tekad tidak meninggalkan rumah dan kota mereka ketika Israel melancarkan serangan udara besar-besaran. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak.
Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Pakistan bereaksi keras terhadap aksi brutal militer Amerika Serikat di jalur Gaza, Palestina. Diketahui Pakistan merupakan satu-satunya negara Islam di dunia yang memiliki senjata nuklir. Melansir Newsweek Minggu 29 Oktober, Duta Besar Pakistan untuk PBB Munir Akram mengatakan bahwa gencatan senjata diperlukan. Ia pun memperingatkan potensi ketidakstabilan regional jika konflik Israel dan Hamas yang sudah membumi hanguskan Gaza itu semakin parah. Menurutnya, suatu kewajiban bagi semua negara anggota PBB untuk mencegah eskalasi konflik. Ia menyerukan untuk menghentikan pertempuran serta menghindari penderitaan sipil di jalur Gaza. Meski Pakistan salah satu negara terpadat di dunia dan berada ribuan mil jauhnya dari garis depan jalur Gaza, Akram mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara Pakistan dan Palestina. Ia menganggap keterkaitan ini menjadi lebih nyata dengan menarik persamaan antara konflik Israel-Palestina dan perselisihan India-Pakistan. Diketahui sejak Jumat 27 Oktober lalu, pasukan IDF mulai memasuki jalur Gaza untuk melancarkan serangan besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan ini menandakan perang tahap kedua melawan militer Hamas di jalur Gaza. Ia pun menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di jalur Gaza. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendeklarasikan perang yang terjadi saat ini sudah memasuki tahap kedua. Hal ini ditandai dengan pasukan Israel bersama dengan kendaraan lapis baja memasuki Gaza dan melakukan perluasan operasi darat. Hal itu disampaikan oleh Netanyahu dalam konferensi pers di Tel Aviv. Meski begitu, saudara, Israel tidak menganggap enteng Hamas dan mengakui penyerangan tersebut akan menjadi penyerangan yang panjang dan keras. Bahkan Netanyahu menggambarkan sebagai perang kemerdekaan kedua sejak 1948. Perang tahap 2 yang baru saja dideklarasikan tersebut bertujuan untuk menghancurkan kemampuan pemerintahan dan militer Hamas. Selain itu juga memulangkan para sandera. Ratusan tank dan kendaraan tempur Israel tersebut telah memasuki Gaza pasca serangan jet membabi buta dilakukan. Diketahui saudara, Israel telah melangsungkan serangan bom intensif ke jalur Gaza yang diperkirakan untuk membuka jalan bagi pasukannya masuk ke wilayah tersebut. אזרחי ישראל, אתמול בערב נכנסו כוחות קרקעיים נוספים שלנו בשערי עזה, בפתחו של מעוז הרשע. זהו השלב השני של המלחמה, שמטרותיה ברורות. השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס, והחזרת החטופים הביתה. קיבלנו את ההחלטה על הרחבת הפעילות הקרקעית פה אחד, גם בקבינט המלחמה, וגם בקבינט המדיני-ביטחוני. עשינו זאת באופן שקול ומושכל, מתוך מחויבות להבטחת גורל המדינה ולהבטחת שלום חיילינו. המפקדים והלוחמים שנלחמים עכשיו בשטח האויב
יודעים שהעם והנהגת העם עומדים מאחוריהם. בימים האחרונים נפגשתי עם לוחמינו בבסיסים, בשטחי הכינוס, בצפון, בדרום. יש לנו צבא נהדר, חיילים מופלאים וגיבורים, יהודים ולא יהודים, חילונים ודתיים, שמאל וימין. כולם מאוחדים, כולם חדורים ברוח לחימה שאני לא ראיתי כמותה. הם נכונים להילחם בעוז ובעוצמה נגד אויב שאין אכזר ונפשע ממנו. הם כמהים להשיב לרוצחים כגמולם על מעשי הזוועה שביצעו בילדינו, בנשותינו, באחינו, בהורינו, בחברינו. הם מחויבים להכחיד את הרשע הזה מן העולם למען קיומנו, ואני מוסיף, לטובת האנושות כולה. כל העם וכל הנהגת העם מחבקים אותם, מאמינים בהם. זכור את אשר עשה לך עמלק, נצטווינו. אנו זוכרים ואנו נלחמים. לוחמינו וחיילינו האמיצים שנמצאים עכשיו בעזה, סביב עזה ובשאר הזירות בכל חלקי הארץ. Israel telah mengumumkan memulai serangan darat ke jalur Gaza, Palestina pada Sabtu 28 Oktober 2023. Mengetahui hal itu, Jerman langsung gerak cepat mengerahkan lebih dari 1.000 tentara anggota pasukan khusus dari berbagai kesatuan. Pengerahan pasukan khusus itu bertujuan untuk mengevakuasi warga Jerman dari Timur Tengah yang dilanda perang. Mayoritas pasukan Jerman yang akan dikerahkan ke Timur Tengah itu saat ini bersiaga di Siprus dan siap dikerahkan dalam waktu singkat. Militer Jerman saat ini juga telah mendirikan markas operasional di Pulau Mediterania. Adapun sekelompok pasukan khusus elit Jerman tersebut kini juga telah dikerahkan ke Yordania. Pasukan khusus itu terdiri dari Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat Jerman atau KSK, Pasukan Khusus Angkatan Laut atau KSM, dan juga unit Pasukan Khusus Polisi Federal Jerman. Diketahui pengerahan ribuan pasukan Jerman itu tak hanya untuk mengevakuasi warga negara mereka, namun pasukan tersebut juga disiagakan soal adanya gelagat meluasnya perang di kawasan tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa mengalahkan Hamas adalah ujian eksistensial bagi Israel. Di tengah rencana serangan darat ke Gaza, ia juga memastikan perang militernya di Gaza akan lama dan sulit. Sebelumnya Netanyahu menuduh bahwa 90% anggaran militer kelompok perlawanan Palestina tersebut berasal dari Iran. Hal itu diungkapkan Netanyahu dalam konferensi pers bersama keluarga orang-orang yang disandra Hamas dalam serangan 7 Oktober lalu. Menurutnya pertempuran di jalur Gaza akan berlangsung lama dan sulit, sebab pasukan darat Israel beroperasi di wilayah Palestina selama lebih dari 24 jam. Netanyahu sendiri sebelumnya mengumumkan bahwa perang telah memasuki tahap kedua. Meski demikian, upaya untuk membebaskan lebih dari 200 sandera akan terus berlanjut, bahkan selama serangan darat terhadap Hamas di Gaza diluncurkan. Ia mengatakan gagasan kesepakatan pertukaran sandera dengan tahanan Palestina telah dibahas dengan Kabinet Perang Israel. Namun sayangnya ia tidak mau memberikan informasi lebih lanjut soal kesepakatan tersebut. Menurutnya rincian apapun dari kesepakatan itu akan menjadi kontraproduktif. Puluhan roket dari Gaza ditembakkan ke Israel dan membuat kota Ashkelon berubah menjadi kota hantu. Alarm menderu dan kerusakan terjadi di mana-mana. Selain itu, kota tersebut tampak sudah ditinggalkan dan tampak tidak ada orang dimanapun. Kota pelabuhan kuno tersebut menjadi sasaran sebanyak 25% roket yang ditembakkan oleh kelompok Palestina. Namun warga mengatakan bahwa pemerintah sangat lambat dalam memberikan bantuan. Diketahui para lansia dan keluarga yang memiliki anak kecil tidak dapat mencari tempat perlindungan dalam waktu 10 detik setelah alarm peringatan roket menyerang. Kini para pemilik bisnis penting yang masih tersisa di kota tersebut, mereka menggambarkan Ashkelon sebagai kota hantu. Kerusakan harta benda terlihat di mana-mana, rumah dan mobil hancur, apalagi jenazah korban jiwa. Ashkelon sendiri tidak dihitung sebagai salah satu komunitas yang terkena dampak pertempuran dan berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Mirisnya para korban juga tidak kunjung dievakuasi sehingga menimbulkan kemarahan dan frustasi dari warga dan wali kota Tomer Glen.
Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Negara Barat mulai mengakui kualitas serangan Hizbullah dalam perangnya dengan Israel. Pengakuan itu lantaran Hizbullah telah berulang kali menghancurkan pangkalan militer Israel di perbatasan Lebanon. Hizbullah kembali menyerang pangkalan militer Israel pada Sabtu 28 Oktober. Tak tanggung-tanggung, 2 pos militer Israel langsung hancur dalam sekali serangan. Kali ini Hizbullah menghancurkan pangkalan militer Israel yang ada di Barkat Risa dan Al-Jardah. Adapun serangan itu terjadi sekira pukul 14.30 waktu setempat. Sesuai serangan tersebut, para pengamat militer Barat mengakui kualitas dan kuantitas serangan Hizbullah di Lebanon. Mereka mengakui serangan Hizbullah cukup kuat untuk mengguncang perimbangan kekuatan regional. Pasalnya, serangan kali ini bukan menjadi yang pertama kalinya. Dilaporkan Hizbullah kerap menargetkan pos militer Israel di perbatasan Lebanon. Bahkan Hizbullah menggunakan berbagai senjata seperti rudal, mortir, dan artileri dalam serangan tersebut. Lantas pengamat militer Barat pun memprediksi tentara Israel seolah ketakutan dalam pertempuran melawan Hizbullah di Lebanon. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya. Karhi mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel.
Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militer Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Tentara Israel disebut melancarkan serangan darat ke Gaza mulai Jumat 20 Oktober malam. Namun Hamas mengatakan bahwa tentara Zionis gagal dalam melancarkan serangan tersebut. Sebaliknya, kegagalan itu berujung pada banyaknya tentara Israel yang tewas hingga dievakuasi menggunakan helikopter. Hal tersebut disampaikan oleh Hamas pada Sabtu 28 Oktober 2023. Hamas mengatakan pasukannya berhasil menggagalkan operasi darat yang dilancarkan pasukan Zionis ke wilayah Gaza. Sebaliknya, Hamas mengatakan bahwa pasukan Israel terjebak dalam penyergapan pasukan perlawanan dari militan Palestina. Tak hanya itu, namun Hamas menggagalkan serangan darat Israel menggunakan rudal kornet dan bom Yasin. Adapun sejumlah serangan itu berhasil menghantam musuh. Bahkan Hamas mengklaim serangan rudal kornet dan bom Yasin mampu menewaskan sejumlah tentara Israel. Akibat serangan mengejutkan Hamas, dilaporkan banyak tentara Israel yang terluka di lokasi pertempuran. Alhasil, pasukan pertahanan Israel disebut melakukan evakuasi terhadap sejumlah tentaranya menggunakan helikopter. Hamas melakukan serangan sambutan untuk tentara Israel pada Jumat 28 Oktober malam. Kondisi itu terjadi saat tentara Zionis hendak menyerang darat jalur Gaza. Namun serangan tersebut langsung ditangkis oleh militan Palestina. Adapun serangan balik dari Hamas merupakan sebuah jebakan untuk tentara Israel. Hamas melaporkan tentara Israel berupaya memasuki jalur Gaza dan melancarkan operasi darat pada Jumat malam. Namun serangan itu disambut tembakan mengejutkan dari pasukan perlawanan Palestina. Sementara sekelompok pasukan infanter Israel dilaporkan disergap oleh Hamas. Kondisi itu terjadi seusai adu tembak 3 jam antara Hamas dan tentara Israel. Seusai perlawanan sengit itu, Hamas mengklaim bahwa tentara Zionis terpaksa mundur dari daerah bernama Rafah. Hamas mengatakan bahwa pasukan perlawanan menargetkan kendaraan lapis baja dari tentara Zionis. Di satu sisi, militan Palestina mengatakan bahwa operasi militer Israel tidak berhasil. Hal tersebut disampaikan oleh anggota senior Biro Politik Hamas, yakni Moussa Abu Marzouk. Pihaknya mengumumkan bahwa serangan tersebut bukanlah operasi darat secara resmi. Warga Palestina mengungkap momen saat Israel menjatuhkan bom fosfor yang membakar Gaza dan jalur utara. Saat ledakan pada Sabtu 28 Oktober tersebut, warga merasa seperti menjalani malam Holocaust yang sesungguhnya. Demikian disampaikan Abdul Hakim Khaled sebagaimana melansir Anadolu Agency pada Minggu 29 Oktober. Abdul menyebut malam berubah menjadi oranye karena pemboman Israel yang intens di jalur Gaza. Kata Abdul, malam itu seketika berubah menjadi krematorium. Ia juga melihat fosfor terbakar di mana-mana termasuk di bangunan rumah. Diwarnai dengan suara ledakan bom seolah Gaza diguncang gempa bumi. Hal serupa juga disampaikan oleh Hin Al-Mashri yang terkejut dengan apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa Gaza mengalami pembantaian yang nyata. Militer Israel telah mengubah malam menjadi mengerikan. Menurutnya sudah tidak ada lagi tempat yang aman untuk sipil di jalur Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut serangan intensif pada Sabtu 28 Oktober sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu mengatakan bahwa IDF telah mengirim pasukan darat di Gaza serta memperluas serangan daratnya.
Dalam pidatonya pada Sabtu, Netanyahu juga memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Tahap perang kedua ini, kata Netanyahu, memiliki tujuan untuk menghancurkan sayap bersenjata dan pemerintahan kelompok tersebut. Perang ini, kata Netanyahu, juga bertujuan mengembalikan para sandera yang ditahan oleh militan Hamas. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Dia menggambarkan perang tersebut sebagai perang antara terang melawan kegelapan. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul ketika Gaza mengalami pemadaman internet dan listrik total semalaman imbas pemboman intensif Israel. Media Palestina pada Minggu 29 Oktober melaporkan bahwa komunikasi telepon dan internet secara bertahap dipulihkan di wilayah tersebut. Israel menuding Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Klaim ini disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam konferensi persnya pada Minggu 29 Oktober. Menurut Netanyahu, peran Iran terhadap Hamas sangatlah penting, seperti mendanai, mengorganisir, hingga memimpin kegiatan Hamas. Namun ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Akan tetapi, Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di jalur Gaza. Ia juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Netanyahu menganggap tanpa maka kelompok militan seperti Hamas di jalur Gaza dan Hizbullah di Lebanon tidak akan ada. Sebelumnya Netanyahu menyebut bahwa perang yang akan terjadi akan panjang dan sulit. Hal itu disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Ia juga menggambarkan perang yang terjadi setelah serangan Hamas 7 Oktober sebagai perang kedua. Netanyahu memastikan IDF akan berjuang dan tidak akan mundur. Militer Israel mengklaim telah menewaskan Komandan Angkatan Udara Hamas pada Sabtu 28 Oktober kemarin. Komandan Hamas yang tewas dalam serangan udara Israel bernama Issam Abu Rahaba. Intelijen IDF dan ISA mengonfirmasi bahwa Abu Rahaba tewas akibat serangan jet tempur IDF. IDF meyakini Rahaba ikut serta dalam perencanaan serangan mendadak di wilayah Israel pada 7 Oktober lalu. Rahaba memimpin pasukan Hamas yang menyusup ke Israel dengan para layang. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak di pos-pos IDF. IDF sendiri merilis video serangan semalam melalui saluran Telegram resminya. Dalam video singkat itu terlihat bagaimana IDF menargetkan sasaran lalu menyerang menggunakan UAV. Sebelumnya diberitakan pasukan dan tank Israel memasuki jalur Gaza pada Jumat malam setelah penembakan intensif. Layanan seluler dan internet di Gaza terputus akibat serangan tersebut. Meski militer telah memasuki Gaza, namun Mayor Jenderal Israel Nir Dinar menolak anggapan bahwa langkah itu sebagai awal dari invasi darat skala penuh. Mantan perwira tinggi IDF menanti operasi darat di Gaza dan menantang tentara negara Zionis tersebut berperang ala Vietcong. Demikian disampaikan Amir Afifi yang pernah bertugas menangani terowongan Hamas. Serangan Israel yang membumi hanguskan kota Gaza disebut hanya berpengaruh kecil terhadap pasukan Hamas. Sumber-sumber keamanan Israel mengatakan pemboman Israel hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada infrastruktur terowongan. Pasalnya Hamas memiliki banyak terowongan yang membentang di bawah garis pantai seluas 360 km persegi dan wilayah perbatasannya. Sehingga Komando Angkatan Laut Hamas mampu melancarkan serangan lintas laut yang menargetkan masyarakat pesisir dekat Gaza. Jaringan terowongan tersebut memiliki panjang ratusan kilometer dan kedalaman hingga 80 meter. Terowongan Hamas digambarkan oleh Sandra yang dibebaskan sebagai jaring laba-laba, sementara para ahli menggambarkan jaringan terowongan Hamas sebagai 10 kali Vietnam Cong. Menurut sumber-sumber dari Barat dan Timur Tengah, terowongan Hamas meliputi untuk serangan, penyelundupan, penyimpanan, dan operasional. Tentu saja semuanya terhubung dengan lebih dari 1.000 posisi peluncuran roket.
Pemimpin Hamas di Gaza siap untuk melakukan pertukaran tahanan segera mungkin dengan pasukan Israel, mencakup pembebasan semua tahanan yang dipenjara di Israel dengan imbalan tahanan di Gaza. Pernyataan ini disampaikan oleh pimpinan Hamas di Gaza, yakni Yahya al-Sinwar pada Sabtu 28 Oktober. Pernyataan Sinwar ini muncul setelah juru bicara militer Brigade Al-Qassam Hamas, Abu Ubaidah, mengungkapkan bahwa militer Israel menunda negosiasi pembebasan tawanan Palestina. Ia juga mencatat bahwa lebih dari 50 sandera di Gaza tewas akibat serangan Israel sejauh ini. Abu Ubaidah mengatakan bahwa Hamas bersedia menyerahkan semua tawanan yang mereka pegang, namun dengan imbalan pembebasan segera semua warga Palestina yang berada di penjara-penjara Israel. Hamas siap melaksanakan perjanjian tersebut dalam waktu sekaligus atau beberapa tahap. Sebelumnya Israel menyebut telah menangkap sejumlah besar warga Palestina sejak dimulainya pengeboman di jalur Gaza. Sebelum 7 Oktober ada sekitar 5.200 warga Palestina di penjara Israel. Kini pejabat Palestina melaporkan bahwa jumlah tahanan telah melampaui 10.000 orang. Selama 3 minggu pertempuran Israel menangkap sekitar 4.000 buruh Gaza yang bekerja di Israel dan menahan mereka di pangkalan militer. Selain itu 1.070 warga Palestina lainnya ditangkap dalam penggerebekan semalam di tepi barat dan Al-Quds yang diduduki. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel. Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya. Karhi mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk keras serangan brutal militer Israel di Gaza, Palestina. Erdogan akan mendeklarasikan Israel ke dunia sebagai penjahat perang. Demikian disampaikan Erdogan saat berbicara dalam pertemuan besar Palestina di Istanbul pada Sabtu 28 Oktober. Erdogan mengatakan Turki tengah menyiapkan deklarasi Israel kepada dunia sebagai penjahat perang. Dia menekankan bahwa dunia barat memobilisasi politikus dan media untuk melegitimasi pembantaian orang-orang tidak bersalah di Gaza. Bahkan ia juga menyebut Israel sebagai penjajah.
Lebih lanjut, Erdogan menyentil pihak yang menitikkan air mata buaya untuk warga sipil yang tewas dalam perang Ukraina dan Rusia. Namun mereka diam saat menyaksikan kematian ribuan anak yang tidak berdosa di Gaza. Ia menganggap negara-negara barat sebagai kompor dan penyebab utama pembantaian di Gaza. Menurutnya, semua orang tahu bahwa Israel adalah poin di kawasan yang akan dikorbankan ketika saatnya tiba. Erdogan memberi penghormatan kepada rakyat Gaza yang tekad tidak meninggalkan rumah dan kota mereka ketika Israel melancarkan serangan udara besar-besaran. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Pakistan bereaksi keras terhadap aksi brutal militer Amerika Serikat di jalur Gaza, Palestina. Diketahui Pakistan merupakan satu-satunya negara Islam di dunia yang memiliki senjata nuklir. Melansir Newsweek Minggu 29 Oktober, Duta Besar Pakistan untuk PBB Munir Akram mengatakan bahwa gencatan senjata diperlukan. Ia pun memperingatkan potensi ketidakstabilan regional jika konflik Israel dan Hamas yang sudah membumi hanguskan Gaza itu semakin parah. Menurutnya, suatu kewajiban bagi semua negara anggota PBB untuk mencegah eskalasi konflik. Ia menyerukan untuk menghentikan pertempuran serta menghindari penderitaan sipil di jalur Gaza. Meski Pakistan salah satu negara terpadat di dunia dan berada ribuan mil jauhnya dari garis depan jalur Gaza, Akram mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara Pakistan dan Palestina. Ia menganggap keterkaitan ini menjadi lebih nyata dengan menarik persamaan antara konflik Israel-Palestina dan perselisihan India-Pakistan. Diketahui sejak Jumat 27 Oktober lalu, pasukan IDF mulai memasuki jalur Gaza untuk melancarkan serangan besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan ini menandakan perang tahap kedua melawan militan Hamas di jalur Gaza. Ia pun menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di jalur Gaza. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendeklarasikan perang yang terjadi saat ini sudah memasuki tahap kedua. Hal ini ditandai dengan pasukan Israel bersama dengan kendaraan lapis baja memasuki Gaza dan melakukan perluasan operasi darat. Hal itu disampaikan oleh Netanyahu dalam konferensi pers di Tel Aviv. Meski begitu, saudara, Israel tidak menganggap enteng Hamas dan mengakui penyerangan tersebut akan menjadi penyerangan yang panjang dan keras. Bahkan Netanyahu menggambarkan sebagai perang kemerdekaan kedua sejak 1948. Perang tahap 2 yang baru saja dideklarasikan tersebut bertujuan untuk menghancurkan kemampuan pemerintahan dan militer Hamas. Selain itu juga memulangkan para sandera. Ratusan tank dan kendaraan tempur Israel tersebut telah memasuki Gaza pasca serangan jet membabi buta dilakukan. Diketahui saudara, Israel telah melangsungkan serangan bom intensif ke jalur Gaza yang diperkirakan untuk membuka jalan bagi pasukannya masuk ke wilayah tersebut.
אזרחי ישראל, אתמול בערב נכנסו כוחות קרקעיים נוספים שלנו בשערי עזה, בפתחו של מעוז הרשע. זהו השלב השני של המלחמה, שמטרותיה ברורות. השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס, והחזרת החטופים הביתה. קיבלנו את ההחלטה על הרחבת הפעילות הקרקעית פה אחד, גם בקבינט המלחמה וגם בקבינט המדיני-ביטחוני. עשינו זאת באופן שקול ומושכל, מתוך מחויבות להבטחת גורל המדינה ולהבטחת שלום חיילינו. המפקדים והלוחמים שנלחמים עכשיו בשטח האויב, יודעים שהעם והנהגת העם עומדים מאחוריהם. בימים האחרונים נפגשתי עם לוחמינו בבסיסים, בשטחי הכינוס, בצפון, בדרום. יש לנו צבא נהדר, חיילים מופלאים וגיבורים, יהודים ולא יהודים, חילונים ודתיים, שמאל וימין. כולם מאוחדים, כולם חדורים ברוח לחימה שאני לא ראיתי כמותה. הם נכונים להילחם בעוז ובעוצמה נגד אויב שאין אכזר ונפשע ממנו. הם כמהים להשיב לרוצחים כגמולם על מעשי הזוועה שביצעו בילדינו, בנשותינו, באחינו, בהורינו, בחברינו. הם מחויבים להכחיד את הרשע הזה מן העולם למען קיומנו, ואני מוסיף, לטובת האנושות כולה. כל העם וכל הנהגת העם מחבקים אותם, מאמינים בהם. זכור את אשר עשה לך עמלק, נצטווינו. אנו זוכרים ואנו נלחמים. לוחמינו וחיילינו האמיצים שנמצאים עכשיו בעזה, סביב עזה ובשאר הזירות בכל חלקי הארץ. Israel telah mengumumkan memulai serangan darat ke jalur Gaza, Palestina pada Sabtu 28 Oktober 2023. Mengetahui hal itu, Jerman langsung gerak cepat mengerahkan lebih dari 1.000 tentara anggota pasukan khusus dari berbagai kesatuan. Pengerahan pasukan khusus itu bertujuan untuk mengevakuasi warga Jerman dari Timur Tengah yang dilanda perang. Mayoritas pasukan Jerman yang akan dikerahkan ke Timur Tengah itu saat ini bersiaga di Siprus dan siap dikerahkan dalam waktu singkat. Militer Jerman saat ini juga telah mendirikan markas operasional di Pulau Mediterania. Adapun sekelompok pasukan khusus elit Jerman tersebut kini juga telah dikerahkan ke Yordania. Pasukan khusus itu terdiri dari Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat Jerman atau KSK, Pasukan Khusus Angkatan Laut atau KSM, dan juga unit Pasukan Khusus Polisi Federal Jerman. Diketahui pengerahan ribuan pasukan Jerman itu tak hanya untuk mengevakuasi warga negara mereka, namun pasukan tersebut juga disiagakan soal adanya gelagat meluasnya perang di kawasan tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa mengalahkan Hamas adalah ujian eksistensial bagi Israel. Di tengah rencana serangan darat ke Gaza, ia juga memastikan perang militernya di Gaza akan lama dan sulit. Sebelumnya Netanyahu menuduh bahwa 90% anggaran militer kelompok perlawanan Palestina tersebut berasal dari Iran. Hal itu diungkapkan Netanyahu dalam konferensi pers bersama keluarga orang-orang yang disandra Hamas dalam serangan 7 Oktober lalu. Menurutnya pertempuran di jalur Gaza akan berlangsung lama dan sulit, sebab pasukan darat Israel beroperasi di wilayah Palestina selama lebih dari 24 jam. Netanyahu sendiri sebelumnya mengumumkan bahwa perang telah memasuki tahap kedua. Meski demikian, upaya untuk membebaskan lebih dari 200 sandera akan terus berlanjut, bahkan selama serangan darat terhadap Hamas di Gaza diluncurkan. Ia mengatakan gagasan kesepakatan pertukaran sandera dengan tahanan Palestina telah dibahas dengan Kabinet Perang Israel. Namun sayangnya ia tidak mau memberikan informasi lebih lanjut soal kesepakatan tersebut. Menurutnya rincian apapun dari kesepakatan itu akan menjadi kontraproduktif. Puluhan roket dari Gaza ditembakkan ke Israel dan membuat kota Ashkelon berubah menjadi kota hantu. Alarm menderu dan kerusakan terjadi di mana-mana. Selain itu, kota tersebut tampak sudah ditinggalkan dan tampak tidak ada orang dimanapun. Kota pelabuhan kuno tersebut menjadi sasaran sebanyak 25% roket yang ditembakkan oleh kelompok Palestina. Namun warga mengatakan bahwa pemerintah sangat lambat dalam memberikan bantuan.
Diketahui para lansia dan keluarga yang memiliki anak kecil tidak dapat mencari tempat perlindungan dalam waktu 10 detik setelah alarm peringatan roket menyerang. Kini para pemilik bisnis penting yang masih tersisa di kota tersebut, mereka menggambarkan Askelon sebagai kota hantu. Kerusakan harta benda terlihat di mana-mana, rumah dan mobil hancur, apalagi jenazah korban jiwa. Askelon sendiri tidak dihitung sebagai salah satu komunitas yang terkena dampak pertempuran dan berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Mirisnya para korban juga tidak kunjung dievakuasi sehingga menimbulkan kemarahan dan frustasi dari warga dan wali kota Tomer Glen. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Negara Barat mulai mengakui kualitas serangan Hizbullah dalam perangnya dengan Israel. Pengakuan itu lantaran Hizbullah telah berulang kali menghancurkan pangkalan militer Israel di perbatasan Lebanon. Hizbullah kembali menyerang pangkalan militer Israel pada Sabtu 28 Oktober. Tak tanggung-tanggung, 2 pos militer Israel langsung hancur dalam sekali serangan. Kali ini Hizbullah menghancurkan pangkalan militer Israel yang ada di Barkat Risa dan Al-Jardah. Adapun serangan itu terjadi sekira pukul 14.30 waktu setempat. Sesuai serangan tersebut, para pengamat militer Barat mengakui kualitas dan kuantitas serangan Hizbullah di Lebanon. Mereka mengakui serangan Hizbullah cukup kuat untuk mengguncang perimbangan kekuatan regional. Pasalnya, serangan kali ini bukan menjadi yang pertama kalinya. Dilaporkan Hizbullah kerap menargetkan pos militer Israel di perbatasan Lebanon. Bahkan Hizbullah menggunakan berbagai senjata seperti rudal, mortir, dan artileri dalam serangan tersebut. Lantas pengamat militer Barat pun memprediksi tentara Israel seolah ketakutan dalam pertempuran melawan Hizbullah di Lebanon. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya. Karhi mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab.
Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel. Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militer Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Tentara Israel disebut melancarkan serangan darat ke Gaza mulai Jumat 20 Oktober malam. Namun Hamas mengatakan bahwa tentara Zionis gagal dalam melancarkan serangan tersebut. Sebaliknya, kegagalan itu berujung pada banyaknya tentara Israel yang tewas hingga dievakuasi menggunakan helikopter. Hal tersebut disampaikan oleh Hamas pada Sabtu 28 Oktober 2023. Hamas mengatakan pasukannya berhasil menggagalkan operasi darat yang dilancarkan pasukan Zionis ke wilayah Gaza. Sebaliknya, Hamas mengatakan bahwa pasukan Israel terjebak dalam penyergapan pasukan perlawanan dari militan Palestina. Tak hanya itu, namun Hamas menggagalkan serangan darat Israel menggunakan rudal kornet dan bom Yasin. Adapun sejumlah serangan itu berhasil menghantam musuh. Bahkan Hamas mengklaim serangan rudal kornet dan bom Yasin mampu menewaskan sejumlah tentara Israel. Akibat serangan mengejutkan Hamas, dilaporkan banyak tentara Israel yang terluka di lokasi pertempuran. Alhasil, pasukan pertahanan Israel disebut melakukan evakuasi terhadap sejumlah tentaranya menggunakan helikopter. Hamas melakukan serangan sambutan untuk tentara Israel pada Jumat 28 Oktober malam. Kondisi itu terjadi saat tentara Zionis hendak menyerang darat jalur Gaza. Namun serangan tersebut langsung ditangkis oleh militan Palestina. Adapun serangan balik dari Hamas merupakan sebuah jebakan untuk tentara Israel. Hamas melaporkan tentara Israel berupaya memasuki jalur Gaza dan melancarkan operasi darat pada Jumat malam. Namun serangan itu disambut tembakan mengejutkan dari pasukan perlawanan Palestina. Sementara sekelompok pasukan infanter Israel dilaporkan disergap oleh Hamas. Kondisi itu terjadi seusai adu tembak 3 jam antara Hamas dan tentara Israel. Seusai perlawanan sengit itu, Hamas mengklaim bahwa tentara Zionis terpaksa mundur dari daerah bernama Rafah. Hamas mengatakan bahwa pasukan perlawanan menargetkan kendaraan lapis baja dari tentara Zionis. Di satu sisi, militan Palestina mengatakan bahwa operasi militer Israel tidak berhasil. Hal tersebut disampaikan oleh anggota senior Biro Politik Hamas, yakni Moussa Abu Marzouk. Pihaknya mengumumkan bahwa serangan tersebut bukanlah operasi darat secara resmi. Warga Palestina mengungkap momen saat Israel menjatuhkan bom fosfor yang membakar Gaza dan jalur utara. Saat ledakan pada Sabtu 28 Oktober tersebut, warga merasa seperti menjalani malam Holocaust yang sesungguhnya. Demikian disampaikan Abdul Hakim Khaled sebagaimana melansir Anadolu Agency pada Minggu 29 Oktober. Abdul menyebut malam berubah menjadi oranye karena pemboman Israel yang intens di jalur Gaza. Kata Abdul, malam itu seketika berubah menjadi krematorium. Ia juga melihat fosfor terbakar di mana-mana termasuk di bangunan rumah. Diwarnai dengan suara ledakan bom seolah Gaza diguncang gempa bumi. Hal serupa juga disampaikan oleh Hin
Al-Mashri yang terkejut dengan apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa Gaza mengalami pembantaian yang nyata. Militer Israel telah mengubah malam menjadi mengerikan. Menurutnya sudah tidak ada lagi tempat yang aman untuk sipil di jalur Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut serangan intensif pada Sabtu 28 Oktober sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu mengatakan bahwa IDF telah mengirim pasukan darat di Gaza serta memperluas serangan daratnya. Dalam pidatonya pada Sabtu, Netanyahu juga memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Tahap perang kedua ini, kata Netanyahu, memiliki tujuan untuk menghancurkan sayap bersenjata dan pemerintahan kelompok tersebut. Perang ini, kata Netanyahu, juga bertujuan mengembalikan para sandera yang ditahan oleh militan Hamas. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Dia menggambarkan perang tersebut sebagai perang antara terang melawan kegelapan. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul ketika Gaza mengalami pemadaman internet dan listrik total semalaman imbas pemboman intensif Israel. Media Palestina pada Minggu 29 Oktober melaporkan bahwa komunikasi telepon dan internet secara bertahap dipulihkan di wilayah tersebut. Israel menuding Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Klaim ini disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam konferensi persnya pada Minggu 29 Oktober. Menurut Netanyahu, peran Iran terhadap Hamas sangatlah penting, seperti mendanai, mengorganisir, hingga memimpin kegiatan Hamas. Namun ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Akan tetapi, Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di jalur Gaza. Ia juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Netanyahu menganggap tanpa maka kelompok militan seperti Hamas di jalur Gaza dan Hizbullah di Lebanon tidak akan ada. Sebelumnya Netanyahu menyebut bahwa perang yang akan terjadi akan panjang dan sulit. Hal itu disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Ia juga menggambarkan perang yang terjadi setelah serangan Hamas 7 Oktober sebagai perang kedua. Netanyahu memastikan IDF akan berjuang dan tidak akan mundur. Militer Israel mengklaim telah menewaskan Komandan Angkatan Udara Hamas pada Sabtu 28 Oktober kemarin. Komandan Hamas yang tewas dalam serangan udara Israel bernama Issam Abu Rahaba. Intelijen IDF dan ISA mengonfirmasi bahwa Abu Rahaba tewas akibat serangan jet tempur IDF. IDF meyakini Rahaba ikut serta dalam perencanaan serangan mendadak di wilayah Israel pada 7 Oktober lalu. Rahaba memimpin pasukan Hamas yang menyusup ke Israel dengan para layang. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak di pos-pos IDF. IDF sendiri merilis video serangan semalam melalui saluran Telegram resminya. Dalam video singkat itu terlihat bagaimana IDF menargetkan sasaran lalu menyerang menggunakan UAV. Sebelumnya diberitakan pasukan dan tank Israel memasuki jalur Gaza pada Jumat malam setelah penembakan intensif. Layanan seluler dan internet di Gaza terputus akibat serangan tersebut. Meski militer telah memasuki Gaza, namun Mayor Jenderal Israel Nir Dinar menolak anggapan bahwa langkah itu sebagai awal dari invasi darat skala penuh. Mantan perwira tinggi IDF menanti operasi darat di Gaza dan menantang tentara negara Zionis tersebut berperang ala Vietcong. Demikian disampaikan Amir Afifi yang pernah bertugas menangani terowongan Hamas. Serangan Israel yang membumi hanguskan kota Gaza disebut hanya berpengaruh kecil terhadap pasukan Hamas. Sumber-sumber keamanan Israel mengatakan pemboman Israel hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada infrastruktur terowongan. Pasalnya Hamas memiliki banyak terowongan yang membentang di bawah garis pantai seluas 360 km persegi dan wilayah perbatasannya. Sehingga Komando Angkatan Laut Hamas mampu melancarkan serangan lintas laut yang menargetkan masyarakat pesisir dekat Gaza.
Jaringan terowongan tersebut memiliki panjang ratusan kilometer dan kedalaman hingga 80 meter. Terowongan Hamas digambarkan oleh Sandra yang dibebaskan sebagai jaring laba-laba, sementara para ahli menggambarkan jaringan terowongan Hamas sebagai 10 kali Vietnam Cong. Menurut sumber-sumber dari Barat dan Timur Tengah, terowongan Hamas meliputi untuk serangan, penyelundupan, penyimpanan, dan operasional. Tentu saja semuanya terhubung dengan lebih dari 1.000 posisi peluncuran roket. Pemimpin Hamas di Gaza siap untuk melakukan pertukaran tahanan segera mungkin dengan pasukan Israel, mencakup pembebasan semua tahanan yang dipenjara di Israel dengan imbalan tahanan di Gaza. Pernyataan ini disampaikan oleh pimpinan Hamas di Gaza, yakni Yahya al-Sinwar pada Sabtu 28 Oktober. Pernyataan Sinwar ini muncul setelah juru bicara militer Brigade Al-Qassam Hamas, Abu Ubaidah mengungkapkan bahwa militer Israel menunda negosiasi pembebasan tawanan Palestina. Ia juga mencatat bahwa lebih dari 50 sandera di Gaza tewas akibat serangan Israel sejauh ini. Abu Ubaidah mengatakan bahwa Hamas bersedia menyerahkan semua tawanan yang mereka pegang, namun dengan imbalan pembebasan segera semua warga Palestina yang berada di penjara-penjara Israel. Hamas siap melaksanakan perjanjian tersebut dalam waktu sekaligus atau beberapa tahap. Sebelumnya Israel menyebut telah menangkap sejumlah besar warga Palestina sejak dimulainya pengeboman di jalur Gaza. Sebelum 7 Oktober ada sekitar 5.200 warga Palestina di penjara Israel. Kini pejabat Palestina melaporkan bahwa jumlah tahanan telah melampaui 10.000 orang. Selama 3 minggu pertempuran Israel menangkap sekitar 4.000 buruh Gaza yang bekerja di Israel dan menahan mereka di pangkalan militer. Selain itu 1.070 warga Palestina lainnya ditangkap dalam penggerebekan semalam di tepi barat dan Al-Quds yang diduduki. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel. Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya. Karhi mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk keras serangan brutal militer Israel di Gaza, Palestina. Erdogan akan mendeklarasikan Israel ke dunia sebagai penjahat perang. Demikian disampaikan Erdogan saat berbicara dalam pertemuan besar Palestina di Istanbul pada Sabtu 28 Oktober. Erdogan mengatakan Turki tengah menyiapkan deklarasi Israel kepada dunia sebagai penjahat perang. Dia menekankan bahwa dunia barat memobilisasi politikus dan media untuk melegitimasi pembantaian orang-orang tidak bersalah di Gaza. Bahkan ia juga menyebut Israel sebagai penjajah. Lebih lanjut, Erdogan menyentil pihak yang menitikkan air mata buaya untuk warga sipil yang tewas dalam perang Ukraina dan Rusia. Namun mereka diam saat menyaksikan kematian ribuan anak yang tidak berdosa di Gaza. Ia menganggap negara-negara barat sebagai kompor dan penyebab utama pembantaian di Gaza. Menurutnya, semua orang tahu bahwa Israel adalah poin di kawasan yang akan dikorbankan ketika saatnya tiba. Erdogan memberi penghormatan kepada rakyat Gaza yang tekad tidak meninggalkan rumah dan kota mereka ketika Israel melancarkan serangan udara besar-besaran. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Pakistan bereaksi keras terhadap aksi brutal militer Amerika Serikat di jalur Gaza, Palestina. Diketahui Pakistan merupakan satu-satunya negara Islam di dunia yang memiliki senjata nuklir. Melansir Newsweek Minggu 29 Oktober, Duta Besar Pakistan untuk PBB Munir Akram mengatakan bahwa gencatan senjata diperlukan. Ia pun memperingatkan potensi ketidakstabilan regional jika konflik Israel dan Hamas yang sudah membumi hanguskan Gaza itu semakin parah. Menurutnya, suatu kewajiban bagi semua negara anggota PBB untuk mencegah eskalasi konflik. Ia menyerukan untuk menghentikan pertempuran serta menghindari penderitaan sipil di jalur Gaza. Meski Pakistan salah satu negara terpadat di dunia dan berada ribuan mil jauhnya dari garis depan jalur Gaza, Akram mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara Pakistan dan Palestina. Ia menganggap keterkaitan ini menjadi lebih nyata dengan menarik persamaan antara konflik Israel-Palestina dan perselisihan India-Pakistan. Diketahui sejak Jumat 27 Oktober lalu, pasukan IDF mulai memasuki jalur Gaza untuk melancarkan serangan besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan ini menandakan perang tahap kedua melawan militan Hamas di jalur Gaza. Ia pun menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di jalur Gaza. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Perdana Menteri Israel Benjamin